Hari ini adalah acara puncak Musyawarah Rakyat atau Musra yang digelar oleh sejumlah relawan pendukung Presiden Joko Widodo. Acaranya digelar di Istora Senayan, Jakarta, Saudara, pada Minggu 14 Mei hari ini. Presiden Joko Widodo juga dijadwalkan hari ini akan hadir untuk memberikan arahan terkait dukungan pada Pilpres 2024 mendatang. Hal ini sebelumnya juga telah dikonfirmasi oleh penanggung jawab Musra, yakni Budi Ari Setiadi. Para relawan sendiri memang menunggu komando dari Presiden Joko Widodo terkait sosok-sosok yang akan diusung sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Rencananya, saudara, acara puncak akan dihadiri oleh kurang lebih 30.000 orang relawan pendukung Presiden Joko Widodo yang datang dari berbagai provinsi di Indonesia. Tak hanya itu, rencananya tokoh-tokoh yang masuk dalam bursa pencapresan juga idealnya akan hadir. Namun terkait kehadiran tersebut, pihak panitia Musra masih belum bisa memastikannya. Musra sendiri telah digelar oleh 18 organ relawan pendukung Presiden Joko Widodo untuk menjaring kandidat calon presiden dan juga calon wakil presiden di seluruh provinsi se-Indonesia. Rangkaian Musra sudah berjalan selama hampir 1 tahun sejak dibuka oleh Presiden Joko Widodo dalam Musra Provinsi Jawa Barat, tepatnya yang berlangsung di Bandung pada 28 Agustus 2022 lalu. Hasil dari musra tersebut, saudara, juga sebelumnya telah dijelaskan oleh Ketua Dewan Pengarah Musyawarah Rakyat Andi Gani Nenawea, yang mana beliau mengatakan ada setidaknya 3 nama yang masuk dalam bursa calon presiden berdasarkan hasil musra yang sudah berjalan di berbagai daerah. Beberapa nama tersebut diantaranya seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, kemudian ada pula nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, serta nama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Andi Gani melanjutkan musra yang menjaring nama-nama calon wakil presiden yang sudah mengerucut ke 4 nama, yakni Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Mahfud MD masuk dalam bursa calon wakil presiden. Ada pula nama Kepala Staf Kepresidenan Muldoko, kemudian nama Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Arsyad Rashid, serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Meski nama-nama di atas punya suara yang cukup tinggi berdasarkan hasil musra, namun belum tentu nantinya akan mengantongi dukungan dari organisasi relawan pendukung Presiden Joko Widodo yang menyelenggarakan musra. Pasalnya, arah dukungan organisasi tersebut hanya akan mengikuti komando dari Presiden Joko Widodo, yang mana hari ini rencananya akan berlangsung musra puncak yang dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo. Ya, saudara, di lokasi Musra Puncak hari ini atau di Istora Senayan memang sudah sejak pagi tadi dipenuhi oleh relawan Presiden Joko Widodo yang mulai datang untuk sama-sama mengikuti Musra Puncak yang digelar pada hari ini, yang rencananya akan ada arahan dari Presiden Joko Widodo terkait siapa nama calon presiden hingga calon wakil presiden yang akan didukung oleh Presiden Joko Widodo dan kemudian akan diikuti secara serentak oleh sejumlah relawan pendukung Presiden Joko Widodo. Kita akan lihat secara langsung, saudara, bagaimana kondisi terkini di sana atau di Istora Senayan, Jakarta pada Minggu siang hari ini, yang mana rencananya nantinya musra atau acara puncak ini akan dimulai sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat.
Presiden Joko Ya, ini Widodo adalah bagaimana situasi terkini di Istora Senayan di Jakarta, Saudara, yang mana hari ini Musra akan digelar dan rencananya akan dihadiri secara langsung oleh Presiden Joko Widodo. Tampak lautan manusia sudah memenuhi lokasi acara seperti yang bisa Anda saksikan ini di layar kaca Anda. Hari ini Presiden Joko Widodo juga dijadwalkan akan hadir untuk memberikan arahan terkait dukungan pada Pilpres 2024 mendatang. Dari yang bisa kami laporkan bahwa memang agendanya atau rencananya ada setidaknya 30.000 orang yang hari ini akan hadir dari berbagai daerah di Indonesia. Tampak sudah banyak yang berada di lokasi acara atau di Istora Senayan mengenakan kombinasi ini baju berwarna putih dan juga merah, yang mana relawan yang hadir ini juga datang dari berbagai elemen masyarakat. Tidak hanya yang sudah memenuhi lokasi acara ini di kondisi di luar Istora Senayan juga sudah cukup ramai, juga masih ramai didatangi oleh sejumlah relawan yang baru saja tiba di Istora Senayan dan nantinya akan sama-sama menghadiri acara Musra Puncak ini. Kemudian nanti juga ada agenda Presiden Joko Widodo yang dikabarkan akan memberikan arahan terkait bagaimana nantinya Presiden Jokowi mendukung siapa capres dan juga cawapres dalam gelaran Pilpres 2024 mendatang, termasuk yang nantinya komando dari Presiden Joko Widodo ini akan diikuti oleh seluruh relawan yang sebelumnya sejak setahun lalu atau tepatnya sejak Agustus 2022 lalu memang sudah menggelar musrah dan sudah mencatatkan beberapa nama-nama yang kemungkinan besar didukung oleh Presiden Joko Widodo. Di antaranya nama-nama yang masuk ini memang sudah dijelaskan oleh beberapa panitia musra, termasuk yang telah disampaikan oleh Andi Gani Nenawea, Saudara, menyebutkan ada 3 nama yang masuk dalam bursa calon presiden berdasarkan hasil musra yang sudah berjalan di berbagai daerah, seperti nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, kemudian nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Ya, ini masih menunggu jalannya nanti musrah yang akan dibuka sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat dan rencananya akan dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dari keterangan Ketua Projo tadi juga mengatakan bahwa memang agenda hari ini selain memang ada arahan dari Presiden Joko Widodo, nantinya dari hasil musrah sendiri yang sudah digelar selama 1 tahun belakangan ini akan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, yang mana hasil dari musrah tersebut adalah nama-nama siapa capres dan juga cawapres yang paling banyak suaranya dari hasil pemilihan musrah atau hasil suara dari relawan dari Joko Widodo ini sendiri. Kita sedikit bahas dari yang sebelumnya sudah disampaikan, Saudara, oleh Ketua acara musrah ini yang mengatakan bahwa relawan Jokowi yang telah menggelar musrah untuk menentukan dukungan pada calon presiden di gelaran Pilpres 2024 mendatang. Yang mana dari musrah relawan Jokowi ini, nama Prabowo Subianto ramai disebut dalam hasil musrah tersebut, yang kemudian baru muncul juga nama Ganjar Pranowo. Musrah ini membahas soal agenda kenegaraan hingga nama capres-cawapres yang akan dipilih, yang mana dari keterangan Ketua Panitia Musyawarah Rakyat atau Musrah, Panel Barus ini mengatakan, dalam metodenya, Musrah ini diminta seluruh relawan Presiden Jokowi diminta untuk melakukan e-voting untuk menuliskan siapa nama yang bisa menggantikan Presiden Joko Widodo di 2024 nantinya. Dari keterangan panel Barus ini, Saudara, bahwa nama-nama yang muncul dalam e-voting masih fleksibel, seperti diantaranya muncul nama Prabowo Subianto, kemudian Ganjar Pranowo, dan juga Erlangga Hartarto. Ada pula nama Anies Baswedan yang juga muncul, dan hal tersebut sudah disampaikan oleh Ketua Panitia Musyawarah Rakyat atau Musra Panel Barus ini dalam sebuah wawancara yang dilakukan bersama dengan redaksi kami. Berikut kami tampilkan kutipan wawancara dengan Ketua Panitia Musyawarah Rakyat atau Musra Panel Barus sambil menunggu acara puncak dari Musra Relawan Presiden Joko Widodo ini akan dimulai sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat.
semangat, konsentrasi, kalau ketawa-ketawa, kalau teriak-teriak, kalau yel-yel, kalau harus semangat-semangat karena wajah Bapak Ibu siapa tahu akan masuk di YouTube, akan disaksikan oleh jutaan orang Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ya. Nanti jadi jangan bengong, jangan lagi tidur ya, jangan lagi ngitung duit, jangan gitu ya. Pokoknya konsentrasi, senyum. Tinggalkan masalah-masalah Anda di rumah dulu hari ini. Betul. Kalau lagi berantem sama suami atau istrinya pura-pura rangkul aja suami atau istrinya ada ya. Sampai 3 jam ke depan. Karena kita akan ditayangkan acara ini di YouTube-nya Musra dan di YouTube Total Politik ya. Jangan lupa subscribe. Colongan juga. Ya. Meskipun Raja Juli Antoni belum subscribe Total Politik nggak apa-apa lah ya. Itu Bang Hasan sebelahnya ya? Oke. Oh iya Bang Hasan itu tadi. Bukan. Sebelah Tony? Iya, oke. Terima kasih Bapak Ibu sekali lagi sudah datang dan kita Musra ini sejak sudah jalan Eri, sejak 28 Agustus. Kalau yang cukup rame ya, cukup rame disebut itu ada Pak Prabowo, ada Pak Ganjar Pranowo, ada Pak Erlangga Hartarto, yang cukup rame ya. Anies Baswedan ada juga, ada juga, gitu loh. Dan itu kan bebas, mau siapapun hadir di situ asal dia KTP warga provinsi tersebut nggak ada masalah. Silakan. Jadi mau tim pendukung Anies, mau tim pendukung Prabowo, nggak ada Ganjar, masalah. bebas Nggak ada saja masalah. ya, boleh ya? Boleh, bebas. Dia mau dukung Mas Febri juga boleh di situ. Mas Febri datang terus nulis nama sendiri juga Ya, boleh. gitu ya. Boleh, gitu loh. Jadi tidak ada restriksi atau pembatasan dari situ ya Bang ya? Nggak ada. Oke, Bang. Ini kan pada bulan ini akan dilakukan Pamuncak ya? Ya kan? Tanggal 14 hari Minggu. Tanggal 14. Di Istora Senayan jam 13. Ya, itu Pamuncak ya Bang? Ya. Nah, kebetulan di acara Pamuncak ini, orang-orang atau partai politik itu sudah mengerucut namanya. Setelah Bu Mega kemarin mengumumkan Pak Ganjar, lalu nanti di minggu ini juga akan deklarasi Pak Anies, Pak Prabowo pidato berapi-api di Jogja, gitu kan. Nah, apakah tanggal pemenuhan Pamuncak ini memang sengaja dibikin pada saat cara calon ini sudah mengerucut, Bang? Atau kebetulan aja? Kebetulan aja. Oh, bukan karena sudah saatnya. Enggak. Oh, enggak ya? Ini kan putaran musra ini sudah selesai. Yang di provinsi ya. Ya. Kalau ini kan pemuncak ini kan penutup nih. Ya. Disinilah nanti kita akan kasih hasil keseluruhan musra ke Pak Jokowi. Ini loh Pak. Ya. Gitu. Tapi kalau putaran keseluruhan provinsinya sudah selesai sebelum bulan puasa. Ya. Gitu loh. Ya. Dan kalau mau jujur saya, ya kalau mau jujur dan bukan klaim, yang rata-rata sudah dapat dukungan inilah yang berhasil kami potret di musra. Oh. Kalau boleh GR ya, ternyata presisi nih barang. Identik ya? Iya, nggak meleset. Gitu loh. Ya. Yang kemudian sekarang ada dalam poros utama yang kita selalu perhatikan gitu. Yang ada hari ini kan belum jelas juga semua sebenarnya. Ya. Wakilnya juga belum jelas, apa yang belum jelas. Koalisinya juga belum selesai semua. Bang, gitu loh. Banyak orang mengira, Abang boleh bantah nanti. Orang mengira musra ini dibikin untuk memberikan legitimasi buat Ganjar. Benar nggak? Salah. Salah ya? Salah total. Salah total ya? Salah total. Iya kan? Karena pada saat Pak Jokowi hadir di Borobudur Magelang, dia memberikan sinyal bahwa orang yang ini hadir di tengah ini kebetulan di situ ada Pak Ganjar juga sebagai Gubernur Jateng. Itu kebetulan juga? Itu multitafsir. Ya. Orang melihat apa, berpikir apa itu bisa beda-beda. Gitu loh. Ya. Bisa beda-beda itu. Itu. Jadi tidak benar bahwa musyawarah rakyat itu dilakukan untuk memberikan legitimasi. Ya, saudara, kita jeda sejenak. Tadi wawancaranya kita akan melihat kembali secara langsung bagaimana kondisi terkini di Istora Senayan, yang mana Presiden Joko Widodo sudah tiba, saudara.
di lokasi Musra Puncak ini yang nantinya Presiden Joko Widodo akan menyampaikan arahan terkait dukungan Capres dan juga Cawapres di 2024 mendatang. Kita lihat Masih ini pada adalah Ganjar Pranowo Presiden daftar ya? Di Joko Rakernas Widodo Borobudur banyak orang yang di situ. baru saja tiba di Istora Senayan. Presiden Jokowi tampak mengenakan kaos. Ini cukup casual ya penampilan dari Presiden Joko Widodo yang mengenakan kaos panjang berwarna putih dipadukan dengan celana panjang hitam dan juga sepatu kets. Yang tadinya Presiden Joko Widodo, saudara, sudah menyapa sejumlah relawan yang masih berada di lokasi luar atau berada di luar dari Istora Senayan Jakarta ini. Dan saat ini seperti yang bisa Anda saksikan, Presiden Joko Widodo baru saja berjalan untuk masuk ke Istora Senayan. Dan nantinya Presiden Joko Widodo akan disambut oleh 30.000. Ada setidaknya 30.000 relawan yang hadir dalam acara hari ini. Kita masih menunggu, ini Presiden Joko Widodo sedang berjalan menuju ke lokasi di dalam atau di dalam dari Istora Senayan Jakarta. Dalam agenda hari ini, Presiden Joko Widodo juga nantinya akan memberikan arahan terkait dukungan pada Pilpres 2024 yang sebelumnya hal ini telah dikonfirmasi oleh penanggung jawab Musra yakni Budi Aris Setiadi. Presiden Joko Widodo akan memberikan pidato arahan mengenai kemana arah dukungan dari relawan Joko Widodo. Arah dukungan relawan Joko Widodo ini, saudara, juga yang paling banyak ditunggu. Pasalnya memang dukungan dari relawan Joko Widodo ini bisa menjadi salah satu hal yang begitu menguntungkan bagi sejumlah kandidat capres, cawapres yang juga akan hadir. Atau maksud kami capres, cawapres yang nantinya akan ikut dalam kontestasi di Pilpres 2024 mendatang. Presiden Joko Widodo hadir hari ini dan ada sejumlah tokoh lain yang juga dikabarkan akan hadir, namun kami nanti akan konfirmasi pada Anda ketika kami sudah mendapatkan visual nama-nama yang atau tokoh-tokoh yang hadir dalam acara Puncak Musra hari ini. Namun yang tadi terlihat adalah Presiden Joko Widodo dan sejumlah gubernur dan juga kepala daerah dari seluruh provinsi di Indonesia. Dari keterangan Ketua Projo juga hari ini dikabarkan akan hadir, termasuk nama Ganjar Pranowo yang juga dikabarkan akan hadir dalam acara Musra hari ini. Ya, kita kembali melihat kondisi dari dalam Istora Senayan, saudara, dan sejumlah relawan ini masih menunggu acara dimulai, yang mana rencananya acara akan dimulai sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Presiden Joko Widodo sendiri sudah tiba dan sudah memasuki venue atau lokasi Puncak Musra hari ini. Selain Presiden Joko Widodo, nantinya ada beberapa tokoh-tokoh yang juga dikabarkan akan hadir pula dalam acara Puncak Musra, yang mana arah dukungan dari Presiden Joko Widodo nantinya akan disampaikan dalam sebuah pidato. Untuk itu nantinya relawan Presiden Joko Widodo sama-sama akan mengikuti atau akan ikut komando begitu dari Presiden Joko Widodo siapa nama capres atau cawapres yang akan didukung oleh Presiden Joko Widodo dalam kontestasi politik atau dalam hajat besar Pilpres 2024 mendatang.
Kita nyanyi bareng lagi di sini. Bapak Presiden akan segera masuk ke dalam arena Istora Senayan. Dan yang kedua, di beberapa tempat yang masih kosong di bagian belakang, terutama di tribun 6, ya. Kami mohon Bapak Ibu yang masih bingung mau duduk di mana, silakan cari tempat-tempat yang masih kosong, terutama yang ada di wilayah tengah, di bagian belakang dan bagian-bagian yang masih kosong di sebelah mana. Jadi kalau bisa yang sebelah sana juga bisa terutama di tribun 6 itu masih yang kosong. Ayo teman-teman, Bapak Ibu, kita isi kursi-kursi yang masih kosong, segera hap. Jadi gercep, satset, silakan diisi tempat-tempat yang masih kosong supaya acara bisa kita mulai dan kita bisa segera bertemu dengan Presiden Jokowi. Kami juga mohon bantuannya kepada pihak panitia musra untuk bisa membantu mengarahkan rekan-rekan peserta musra untuk bisa segera menempati tempat duduk yang masih kosong. Jadi kita bisa mulai acaranya dengan segera. Oke. Di atas pintu 6 Bapak Ibu itu masih kosong, jadi kami persilakan Bapak Ibu yang baru masuki area GBK, area Istora untuk langsung menuju ke area atas pintu 6, tribun 6. Ya, karena masih cukup kosong nih Bapak Ibu yang macet di sini. Kami persilakan untuk menuju ke area sana atau panitia kalau boleh juga tolong dibantu untuk bisa mengarahkan teman-teman yang baru hadir untuk duduk terutama di atas tribun 6 ya, di atas pintu 6 di area tribun 6. Terima kasih. Oke, di atas pintu 6, atensi khusus dari teman-teman relawan musra agar kursi-kursi kosongnya segera diisi. Di atas pintu 8 juga masih banyak yang kosong. Ya, pintu 6, pintu 8, pokoknya semua angka-angka ganjil kamu isi lah ya teman-teman. Ya. Angka genap. Genap, Ya. 6 dan 8. Ya, di atas pintu 8. Betul. 4, 8, 6, 10. Ya, Mana lagi nih? 12. Enggak ada ya, 12. Baru. Baru.
Sopeng. Oke, selamat datang sekali lagi buat Bapak Ibu, teman-teman yang baru hadir. Ayo, di atas pintu 6 masih kosong, pintu Ayo, 8 masih segera kosong. diisi teman-teman, Iya, agar acara segera kita mulai. betul. Yang masih kosong juga pintu partai-partai masih kosong ya. Iya. Karena masih DCS sekarang ya, masih ada kesempatan ya. Ini ada yang baru daftar juga udah kesini langsung datang kan, beberapa ya. Kita lihat teman-teman juga. Ayo, pintu 6, pintu 8, terutama pintu 8 nih, pergerakannya agak ini dipercepat. Iya, coba satset dong. Oh pintu 8. Iya. Ya, ini pintu 8 ya, di belakangnya control room. Supaya bisa langsung lihat kondisi pintu 8 ini view-nya bagus sekali loh. Ke Ya. tengah langsung, bisa langsung melihat presiden dan presiden langsung bisa melihat Anda. Bisa tatap-tatapan langsung. Iya, bisa saling jatuh cinta Anda. Iya. Ayo silakan teman-teman. Ya, sambil mengisi, kita tes yel sekali lagi ya, supaya nggak lupa nih. Oke, kalau saya bilang relawan Jokowi, Bapak Ibu jawab ora kesusu ya. Kalau saya bilang Jokowi perintah, jawabannya gaspol ya. Oke, Kita tes, ya. relawan Jokowi. Waduh, Ya, melarang. ora kesusu ya. Kita lihat ada pergerakan-pergerakan pasukan tak dikenal. Sekali lagi di tribun 6 dan tribun 8 ya. Ya. Masih kosong. Oke, kita yel lagi nih coba. Relawan Jokowi. Wah, mantap ini. Ini kalau mau menang pemilu tuh suaranya harus kayak gitu ya. Cocok? Tribun berapa nih? Ya oke lah kalian deh pokoknya ya. Sekali lagi kita tes ya. Relawan Jokowi! Ini Jokowi perintah! Relawan Jokowi! Jokowi perintah! mantap gitu dong. Ini menang pemilu ini langsung kalau kayak gini caranya. Ya. Kepada Bapak Presiden Buruh, udah datang. Ya. Ini Tribun 9 top nih suaranya. Tribun 9 ya. Top. Ya, nah itu. Mau iya lagi nih? Capek. Oke, kita minta aja teman-teman ya, sekali lagi yang ini Tribun 8 masih banyak yang kosong. Tribun berapa lagi? 6, 6. udah Ya. mending 6, udah.
Rakyat atau Puncak Musra yang berlokasi di Istora Senayan, Jakarta. Jadi hari ini rencananya nanti pukul 1 akan berlangsung penyerahan nama-nama dari calon presiden dan calon wakil presiden yang direkomendasikan dari para pendukung musyawarah rakyat kepada Presiden Joko Widodo. Jadi nanti Presiden Joko Widodo juga akan hadir di Istora Senayan untuk menerima rekomendasi nama-nama capres dan cawapres dari para pendukungnya. Kemudian Presiden Jokowi juga akan memberikan petunjuk atau pandangannya terkait ihwal dari para nama-nama yang diberikan oleh para pendukungnya. Saat ini seperti yang Tribuners lihat di belakang saya, sudah ada pendukung dari relawan Jokowi, dari relawan Musra yang sudah hadir di lokasi karena sekitar 1 jam lagi acara puncaknya akan berlangsung, dan saat ini kita akan ngobrol langsung nih, udah ada spanduknya. Mungkin Tribuners bisa baca, ada relawan Jokowi, tunggu komando Jokowi. Nah saat ini kita mau ngobrol, mungkin saya masuk lewat tengah sini dulu ya Tribuners. Halo Ibu, Bapak, selamat siang. Selamat siang. Ibu dengan Ibu siapa? Saya Ibu Lilis Yuliarti. Ibu Lilis, Ibu pendukung dari relawan Jokowi dari mana? Saya pendukung relawan Jokowi dari Depok. Dari Depok. Jadi ini mempersiapkan spanduk ini Bu, udah berapa lama Bu? Kita sebetulnya nggak terlalu lama ya, karena Bapak Jokowi ngasih mandat ke Musro kan baru kurang lebih seminggu ini ya. Iya. Cuma kita untuk ini 3 hari. 3 hari ya Bu ya. Ini pilihan kata-katanya kenapa relawan Jokowi tunggu komando Jokowi? Ya kita memang nanti nunggu komando dari Pak Jokowi. Dia mau ngusung, sebetulnya kan udah dari PDIP udah ngusung Pak Ganjar Pranowo. Iya. Tinggal kita nanti nunggu wakil presidennya aja. Nanti mungkin insya Allah mau diumumin di Hari ini ya Bu hari ya? ini untuk wakil presidennya. Oke, berarti kemarin sempat ikut musra-musra sebelumnya yang udah dilaksanakan ya Bu ya? Sudah. Rekomendasi dari Ibu dari wilayah Depok mengajukan namanya siapa Bu? Kita mengajukan Pak Ganjar. Pak Ganjar. Betul. Berarti sesuai sama yang PDIP, PDIP usung ya Bu ya? usung, betul sesuai. Karena kita sudah lama ikut PDIP, jadi kita ngikutin komandan Oke, PDIP. siap Bu Lili. Saya mau Siap. beralih ke Bapak sebelah saya dulu Bu. Monggo. Ada Bapak siapa Pak? Bapak Dukri. Pak Badrukri. Iya. Sama dari Depok juga Saya Pak? mah dari Depok. Dari Depok. Oke, spanduknya juga masih sama ya, sama-sama ya. mendukung Jokowi. Nunggu komando Nunggu sama Pak komando. Presiden. Siap. Bapak juga Bapak siapa Ya, Pak? saya dari Depok. Jawa. Oh, dari Jawa. Jawa Nyawiji, derek Pak Jokowi. Oke, siap Pak. Berarti rekomendasinya kalau kemarin pas di Musra mencalonkannya nama siapa Pak? Pak Ganjar Pranowo. Pak Ganjar Pranowo ya. Oke, siap Bapak. Ini mau langsung masuk ke dalam ya Pak ya, untuk Iya. menyaksikan langsung penyerahan nama-nama yang udah Bapak Ibu pilih gitu ya. Kebetulan nanti kita bawa bendera, kita nunggu Bapak Presiden Jokowi datang, jadi kita sementara spanduk kita taruh di sini dulu. Oke. Habis nanti kalau Bapak sudah datang, terus masuk, baru kita nunggu instruksi dari panitia mau dikemanain kita, atau boleh masuk atau masih di sini. Gitu Oke, aja. berarti ini pertama kalinya ketemu sama Pak Jokowi ya Bu ya? Kalau saya relawan setia dari tahun kemarin sampai 2 kali ya periode ini, kita satu komando Pak Jokowi. Oke. Kebetulan kita satu kampung dari Solo, tetangga. Pak Jokowi is the best. Kita komando kelanjutannya presiden. Kalau dari kami Pak Ganjar Pranowo. Lagi tuh. Jawa Nyawiji, derek Pak Jokowi. Oke. Siap. Terima Siap. kasih Bu Bapak. Sama-sama. Ya, Tribuners sudah lihat ya bagaimana dukungan dari para relawan Jokowi yang hadir di Istora Senayan. Nanti kita akan memberikan informasi selanjutnya terkait para pendukung yang berdatangan ke sini. Kami juga masih menunggu kedatangan dari Presiden Jokowi yang akan hadir di Puncak Musra. Mau ketemu Pak Jokowi? Siapa yang mau ketemu Pak Jokowi? Gitu dong. Makanya kita coba yel-yel, oke? Siang ini yel-yel ke 275 yang kita lakukan pada siang hari ini. Relawan Jokowi. Kurang. Relawan Jokowi. Oke, Jokowi perintah. Jokowi perintah. Relawan Jokowi. Relawan Jokowi. Relawan Jokowi. Wih, mantap. Jokowi perintah.
Jokowi perintah. Re, ini jangan sampai kita nanti gamenya lu suara lu habis ini, Re. Gak apa-apa juga. Ya. Mantap ya. Apa? Apa? Oh ya. Aku dengar tapi aku nggak bisa mengartikulasikan omonganmu ke hadirin dan hadirat ya. Bahasa Indonesia coba. Iya. Itulah. Dari Solo ya Bapak Ibu ya? Solo, Jawa Tengah apa Sulawesi? Sulawesi. Oh, Jawa Tengah, siap. Ya, kita sudah habis bahan lawakan kita. Kita sapa lagi, ada teman-teman, ada di sana, ada macam-macam lah ya, ada yang tentu saja organisasi-organisasi relawan ada 17 Ya. yang nanti akan sama-sama menyerahkan hasil musra yang telah berlangsung di 27 kota plus luar negeri dan berlangsung sejak tanggal 28 Agustus 2022 Di Bandung ya. di Bandung ya, betul, di mana acara itu dibuka oleh Pak Presiden juga ya. Ya. Dan hari ini kita akan menyerahkan hasil musra yang melibatkan sekitar 67.000 pemilih yang memilih secara e-voting gitu. Jadi atau electronic vote. Jadi sekitar 67.000 pemilih di 27 kota plus luar negeri telah menyatakan pilihannya siapa kira-kira kandidat presiden dan wakil presiden yang mereka harapkan. Ya, dan selain nama-nama calon presiden dan wakil presiden, di dalam acara itu juga dibicarakan program-program kebangsaan ya, dan juga kriteria kepemimpinan nasional. Dan ini sudah melibatkan banyak orang, melibatkan banyak akademisi, pakar dan tokoh-tokoh di tingkat lokal di berbagai macam daerah. Betul sekali. Kita nantikan saja dan kita nanti akan sudah tahu hasilnya ya, capres dan cawapresnya sudah tahu sebenarnya dan nanti akan diserahkan langsung kepada Bapak Presiden. Dan memang musra ini di 27 kota dilaksanakan sejak Agustus 2022 itu setiap hasilnya itu pasti dilaporkan kepada Bapak Presiden, Rey. Betul, ya. Sebagaimana Oke, silakan Bapak Ibu yang baru tiba ke Tribun 3 itu masih mantap Pak, masih Ya. banyak yang kosong. Tribun 3, Silakan diarahkan. Ya, Tribun 3 nih masih kosong. oke, mohon diarahkan ke Tribun 3 teman-teman. Betul, udah mulai terisi semua Ri ya, Ya, udah mulai alhamdulillah penuh, ya. Ya. Ya nih, Ini menunjukkan betapa antusiasnya rakyat bermusyawarah. mantap. Ya. Apa Bu? Oh ini karena cinta capres-capresnya apa cinta Pak Jokowi nih pada kumpul nih? Oh. Masih sayang sama Pak Jokowi ya. Saya mau wawancara Ibu tapi nggak boleh sama ini. Ya, ngomong aja langsung. Bu, Oke. ntar. Di atas pintu 11. Mana 11 nih? Hai 11. Oke. Kurang keras. Kamu lebih Nah. Iya, satu komando. Ya. Oke, yang 11 ya diisi. Ini habis bahan kita nih, Ri. Ini nggak ada yang mau kita ajak talk show nih. Ya. Iya. Ya, Anda harus rasakan jadi kami ya. Kami sih kreatif,
Cuma kalau di bawah tekanan gini agak susah juga. Masa kita wawancara pas pampres hari ini? Nggak mungkin kan? Tapi baik-baik kok. Baik-baik. Senyum, ya. iya. Senyum tadi. Top emang. Benar. Oke. Udah penuh semua kayaknya ya. Iya, ingat ya. Jadi Bapak Ibu, ini adalah puncak musra, puncak musyawarah rakyat Indonesia. Kita harus semangat dan kita harus tunjukkan kepada halayak, kepada Indonesia bahwa rakyat Indonesia bisa bermusyawarah, bisa menentukan pilihannya, bisa menyampaikan aspirasinya. Karena musra adalah instrumen berdemokrasi. Musra adalah forum rakyat bersuara. Musra adalah 100% pilihan rakyat. Ya. Tepuk tangan dulu musra. Tepuk tangan untuk musra dong, tepuk tangan. Udah pada makan belum sih? Udah kan? Mantap. Ya. Pendukung siapa Anda nih? Belum makan ya? Kalau belum, tolong capres-capresnya diurusi ya. Kalau belum cari Bang Panel aja. Oke. Kita persiapan, saya mohon tim yang bertugas untuk bisa bersiap-siap. Sesaat lagi acara segera akan kita mulai. Ya. Saya minta semangatnya, mana semangatnya, tepuk tangannya mana untuk kita semua. Sesaat lagi kita akan mulai. Oke, Bapak Ibu, para hadirin semua, Bapak Ibu kita sambut kehadiran Presiden Republik Indonesia. Hadirin dimohon untuk berdiri dan melambaikan benderanya. Jokowi, 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 Jokowi.
Jokowi, 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 Jokowi. Jokowi, Jokowi, Jokowi. Jokowi, 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 Jokowi. Ayo sama-sama. Jokowi, Jokowi. Ya, kita ucapkan selamat datang di arena Puncak Musra kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Mana suaranya untuk Pak Jokowi? Yeay. Relawan Jokowi. Orang kesusu. Jokowi perintah. Gaspol. Relawan Jokowi. Orang kesusu. Jokowi perintah. Gaspol. Indonesia merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatmu. Indonesia teman datukku, getar nadiku, berbaur dalam angan-anganmu. Kenyang pelangi hingga Indonesia, nada laguku, simfoni berteduh, selaras dengan simfonimu. Indonesia, merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatmu. Kenyang pelangi hingga sing-singkan lengan. Jokowi, 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 Jokowi. Ayo semangat semua. Jokowi. Suarakan suara kita. Jokowi, Jokowi, Jokowi. Inilah Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, Pak Jokowi yang sudah hadir di tengah-tengah kita, mau menyempatkan waktunya bertemu, mendengarkan suara, mendengarkan aspirasi kita semua yang hadir di Musra pada siang hari ini di Istora Senayan. Dan acara Musra sudah diadakan di seluruh pelosok negeri, dari tempat terdepan, terluar, dan terjauh untuk menjaring aspirasi rakyat, menghadirkan kepemimpinan terbaik dan melanjutkan kepemimpinan nasional untuk di masa depan. Betul sekali. Kita menanti Pak Presiden Jokowi masih bersalaman, bertemu
dan membagi aura energinya kepada kita semua yang hadir di Puncak Musra pada siang hari ini. Relawan Jokowi. Oke. Kami mohon kepada Bapak Ibu untuk bisa kembali ke tempat duduknya. Agar acara segera kita mulai. Betul, dan beri kesempatan Pak Jokowi untuk hadir di tengah kita, duduk dan mengikuti jalannya acara. Foto-foto biar nanti saja, supaya kita bisa segera mulai dan kita akan lihat apa sambutan dan arahan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Kita pengen tahu apa arahan Pak Jokowi. Kami mohon kepada Bapak Ibu untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, kami mohon sekali lagi dibantu oleh teman-teman panitia. Bapak Ibu, para hadirin, kami mohon untuk berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu, para hadirin sekalian, selamat siang, selamat datang. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Musra pada siang hari ini. Termasuk tepuk tangan untuk tarian rampak beduk dari Banten yang tadi sudah menyambut kehadiran Bapak Presiden di tengah-tengah kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang kami ucapkan kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Selamat datang Pak Jokowi, selamat datang di rumah kita di Puncak Musyawarah Rakyat Indonesia. Kenapa Musra kali ini Pak Jokowi, Puncak Musra kali ini itu sangat spesial, karena apa Ri? Karena Musra adalah forum rakyat bersuara, Musra adalah instrumen berdemokrasi, dan Musra adalah 100% pilihan rakyat. Wih, hebat, Ya. tepuk tangan untuk Musra. Tapi kok bisa apal gitu ya kamu? Ada tulisannya di atas itu tuh semua. Oh iya. Bang Muni udah siapkan tuh. Ya, jadi udah bisa ini ya, apa dibuat kepean. Ya, Bapak, Ibu, ada pepatah Madura yang mengatakan
tak kenal maka tak sayang. Ya, pertama-tama kita ingin mengenalkan dulu diri kita. Saya Budi. Dan saya Ari. Ya, kalau digabung kita Budi Ari. ya tanpa Setiadi ya. Ya. Lanjut, Bapak Ibu, kita mengawali acara pada siang hari ini. Kita akan mendengarkan laporan dari Dewan Pengarah Musra, Bapak Andi Gani Nenawea. Kepada Bapak Andi Gani kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Yang saya hormati Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi, tepuk tangan buat Pak Jokowi. Seluruh tamu undangan yang hadir, seluruh peserta musra yang saya cintai. Bapak Presiden, Musra telah menjaring 3 calon presiden. Yang pertama Mas Ganjar Pranowo, yang juga Capres PDI Perjuangan. Kedua Pak Prabowo Subianto, Ketua Umum Gerindra. Pak Airlangga Hartarto, Ketua Umum Golkar. Dan Cawapres terjaring 4 nama. Pak Mahfud MD, Pak Arsyad Rashid yang juga Ketua Umum Kadin, Pak Muldoko, Pak Sandiaga Uno. Semua ini adalah putra terbaik bangsa Bapak. Kami relawan Jokowi akan setia sampai akhir menjaga Bapak. Kami menunggu arahan Bapak. Kapal besar relawan akan dilabuhkan kemana dukungannya. Pejah gesang derek Jokowi. Terima kasih. Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Terima kasih kepada Bapak Andi Gani, Dewan Pengarah Musra. Ya, itu tadi sambutan atau laporan dari Ketua Dewan Pengarah Musra, Bapak Andi Gani Nenawea. Ketua Dewan Pengarah Musra ini kalau musranya mau diarahkan Pak ya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari penanggung jawab musra Bapak Budi Ari Setiadi. Pada Bapak Budi Ari Setiadi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang. Yang saya hormati, kita banggakan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Mohon maaf, kita ada yel-yelnya ya kan? Kalau saya sebut Jokowi, apa jawabannya? Jokowi! Jokowi! Kurang keras, Jokowi! Jadi Jokowi satu komando. Yang saya hormati seluruh One Team Press, Pak Gubernur, Pak Wakil Ketua MPR dan teman-teman yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi musyawarah rakyat Indonesia ini adalah perintah Pak Presiden Joko Widodo bahwa kita harus mendengar dan menyerap aspirasi rakyat. Musyawarah itu berasal dari kata suara yang artinya perundingan, kesepakatan. Karena negara ini berdiri karena ada musyawarah. Dan Pancasila telah mengamanatkan kepada kita bahwa dalam bermusyawarah itu harus ada hikmat dan kebijaksanaan. Karena dalam hikmat dan kebijaksanaan itu kita sadar bahwa kita berbeda. Tetapi juga kita sadar bahwa kita harus bersatu. Jadi sesadar-sadarnya kita berbeda, sesadar-sadarnya pula kita harus bersatu. Karena itulah musyawarah menjadi ciri khas utama bangsa Indonesia. Musyawarah mengisyaratkan adanya prasangka baik, bukan a priori. Karena dalam musyawarah kita menghormati perbedaan dan sekaligus merayakan
persatuan kita bersama. Bapak Presiden dan saudara-saudara sekalian, musyawarah rakyat adalah momentum partisipasi rakyat. Karena tanpa partisipasi rakyat, demokrasi tidak berarti apa-apa. Sekali lagi, inilah puncak musra, dan kita sangat bersyukur bahwa Pak Jokowi dalam 9 tahun terakhir ini telah mengajarkan hal yang sangat penting buat kita semua. Bahwa cara terbaik mencintai negara ini, cara terbaik mencintai bangsa ini, cara terbaik mencintai Indonesia adalah dengan mencintai rakyatnya. Karena itulah seluruh Indonesia menunggu Pak Jokowi akan memberikan komando hari ini. Bukan hanya masyarakat Indonesia, tapi seluruh dunia memantaunya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berharap hari ini ada komando dari Pak Jokowi. Kalau nggak ada, ya sabar, ya. Ojo kesusu. Terima kasih. Yang pasti kita berharap bahwa musyawarah rakyat ini bisa menjadi tradisi baru dalam politik di Indonesia. Dan ini adalah legasi terpenting dari pemerintahan Jokowi dalam hal merawat demokrasi dan menumbuhkan demokrasi yang sehat dan berkualitas. Saya pikir begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jokowi, satu komando. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Budi Aristiadi. Baik Bapak, Bapak Ibu para hadirin sekalian, musra sendiri sudah berlangsung sejak Agustus 2022 di 27 kota melibatkan 67.000 lebih voters yang memilih melalui e-voting. Dan kita akan mengajak Bapak Ibu para hadirin, terutama Bapak Presiden dan para hadirin untuk menyaksikan sebuah penampilan video perjalanan musra selama ini sekaligus testimoni dari para kandidat pilihan musra. Berikut kita lihat video berikut ini. Saudara-saudari yang saya banggakan, sejalan dengan inisiatif musyawarah rakyat atau musra yang dilakukan oleh para pendukung Bapak Presiden Joko Widodo, kami Partai Golongan Karya memandang perlu untuk membahas secara luas dengan masyarakat tentang agenda nasional mendatang. Maka penting bagi kita untuk mengetahui lebih dahulu apa saja harapan dan aspirasi itu dan siapa pemimpin yang mampu mewujudkannya. Musyawarah rakyat, seperti kata Presiden Joko Widodo, adalah instrumen demokrasi rakyat. Karena itu, kami telah mencatat hasil-hasil musra dari provinsi ke provinsi. Musra menjadi catatan penting dalam mengejar pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan menguntungkan seluruh lapisan masyarakat. Saya berterima kasih dan bergembira karena relawan Jokowi telah memberi pembanding dan menunjukkan cermin dan cara lain untuk mengetahui pandangan masyarakat di samping cara-cara lain yang mungkin sudah banyak dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat yang lain. Semoga musra ini dapat menjadi instrumen untuk menciptakan pemimpin-pemimpin yang dicintai dan dekat dengan rakyat. Musra adalah instrumen berdemokrasi. Dan kita harapkan musra bisa memunculkan pemimpin-pemimpin yang dicintai rakyat. Pemimpin-pemimpin yang mau dekat dengan rakyat. Pemimpin-pemimpin yang mau turun ke bawah. Tidak hanya duduk enak di istana.
Musra adalah forumnya akar rumput. Musra adalah forumnya rakyat untuk ikut bersuara. Bapak Ibu, berikan tepuk tangan yang meriah untuk perjalanan Musyawarah Rakyat Indonesia. Dan kini tiba waktunya untuk kita bersama-sama menyerahkan hasil musrah kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang akan diserahkan hasilnya oleh Ketua Panitia Musrah Bapak Panel Barus dengan didampingi oleh penanggung jawab musrah Bapak Budi Aris Setiadi dan Dewan Pengarah Musrah Bapak Andi Gani Nenawea serta seluruh ketua organisasi relawan Jokowi inisiator musrah. Kami persilakan kepada Bapak dan Ibu untuk bersiap di atas panggung. Dan selanjutnya mohon berkenan Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo untuk bisa ke atas panggung menerima hasil musrah. Bapak Presiden, Bapak Jokowi berkenan untuk tetap di atas panggung untuk memberikan arahannya. Ketua relawan kami persilakan untuk kembali ke tempat. Baik, dan Bapak Ibu selanjutnya kita akan simak bersama sambutan dan arahan politik dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Wantimpres beserta seluruh anggota dan pimpinan Wantimpres yang hadir di sini Bapak Wiranto, Bapak Sidarto, Ibu Putri. Yang saya hormati Ketua dan seluruh jajaran pengurus dari organ-organ relawan yang hadir pada siang hari ini. Selamat siang. Yang saya hormati Dewan Pengarah, Bapak Andi Gani, penanggung jawab Musra, Bapak Butiari, Ketua OC, Bapak Panel Barus, yang saya hormati Gubernur DKI Jakarta, Bapak Heru Budi, yang saya hormati ketua partai dan sekjen partai yang hadir, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan, seluruh relawan Jokowi. Biar adil, saya nengok ke sana gantian. Selamat siang. Selamat siang semuanya. Hari ini adalah puncaknya musra, puncak musyawarah rakyat Indonesia. Saya ingat dulu pertama kali diadakan di Bandung di bulan Agustus tahun 2022. Dan saya hadir saat itu. Dan saya tahu motivasi apa diadakannya musra ini. Karena sudah dilakukan 29 kali di lokasi provinsi-provinsi yang berbeda dan bahkan sekali di Hong Kong. Saya sangat mengapresiasi, saya sangat menghargai upaya ini. Saya tahu saudara-saudara semuanya ingin merawat demokrasi di akar rumput. Kita ini ingin merawat demokrasi di akar rumput. Bukan di elit, tapi di akar rumput. Saya tahu saudara-saudara semuanya ingin menyerap aspirasi rakyat, benar. Siapa sih yang diinginkan rakyat? Jangan sampai keliru. Dan saya tahu saudara-saudara ingin mencari, ingin menemukan capres dan cawapres yang benar dan tepat. Karena yang kita dengarkan adalah suara rakyat, suara akar rumput, bukan suara elit. Kenapa ini dilakukan? Kenapa musra ini dilakukan? Karena kita semuanya cinta negara ini. Karena kita semuanya cinta bangsa ini.
Jadi kalau capek-capek 29 kali dari provinsi ini pindah ke provinsi ini, pindah ke provinsi ini, pindah ke provinsi ini, pindah ke provinsi ini, ke Hong Kong. Kenapa capek-capek? Ya karena tadi. Benar? Oleh sebab itu sekali lagi saya sangat menghargai, saya sangat mengapresiasi kegiatan musrah yang dilakukan oleh para relawan Jokowi ini. Saya kembali menengok ke sana. Agak miring sedikit. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, negara ini adalah negara besar. Negara ini adalah negara besar. Bangsa ini adalah bangsa besar. Penduduk kita sekarang sudah 280 juta, kurang lebih. Ini negara besar, ini bangsa besar. Dan rakyat kita, rakyat Indonesia butuh pemimpin yang tepat, butuh pemimpin yang benar, yang dekat dengan rakyat, yang paham hati rakyat, yang tahu kebutuhan rakyat, yang mau bekerja keras untuk rakyat. Itu yang dibutuhkan. Dan pemberani, yang berani, pemberani demi rakyat. Rakyat butuh pemimpin yang paham, yang ngerti bagaimana memajukan negara ini. Karena pemimpin itu harus paham dan tahu potensi serta kekuatan negara ini, kekuatan bangsa ini apa. Dia harus ngerti, dia harus tahu. Dan pemimpin itu harus tahu dan paham bagaimana memajukan negara ini, dari sisi mana. Dan mampu memanfaatkan peluang yang ada. Bukan rutinitas, bukan rutinitas. Bukan hanya duduk di istana dan rutinitas. Bukan hanya duduk di istana dan tanda tangan, bukan itu. Dia harus tahu bagaimana membangun sebuah strategi negara, strategi ekonomi, strategi politiknya harus ada semuanya. Karena kita berhadapan dengan negara-negara lain. Karena kita bersaing dengan negara-negara lain, kita berkompetisi dengan negara-negara lain. Dan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, peluang kita menjadi negara maju, peluang kita menjadi negara maju itu ada dalam 13 tahun ke depan. Ini disampaikan oleh para pakar dalam negeri maupun luar. Kesempatan kita itu hanya ada di 13 tahun ke depan ini. Karena bonus demografi kita akan muncul di tahun 30-an. Dan dalam sejarah peradaban negara-negara yang saya lihat, memang
kesempatannya hanya sekali. Kesempatannya hanya sekali dalam sejarah sebuah peradaban bangsa. Begitu kita keliru memilih pemimpin yang tepat untuk 13 tahun ke depan, hilanglah kesempatan untuk menjadi negara maju. Hati-hati mengenai ini. Hati-hati. Sejarah, saya pelajari, sejarah di Amerika Latin, tahun 50-an, tahun 60-an, tahun 70-an, mereka sudah berada di posisi negara berkembang. Sudah masuk ke middle income. Tapi sudah 60 tahun, sudah 50 tahun, mereka tetap menjadi negara berkembang. Karena apa? Tidak bisa memanfaatkan peluang yang ada saat itu. Dan mengejarnya lagi sudah tidak ada kesempatan lagi. Ini juga akan terjadi di negara kita. Begitu kita tidak bisa memanfaatkan waktu 13 tahun ini, ada yang namanya bonus demografi, dan kita tidak bisa memanfaatkan. Kita akan menjadi negara berkembang terus. Karena kesempatan itu tidak akan muncul dua kali dalam sejarah sebuah peradaban negara. Oleh sebab itu, sekali lagi, memilih pemimpin di tahun 2024 ini sangat krusial, sangat penting sekali, harus tepat dan benar. Oleh sebab itu saya bolak-balik menyampaikan. Jangan gerusa-gerusu. Jangan tergesa-gesa. Karena begitu keliru, kita tidak bisa minta kembali lagi. Enggak bisa. Sekali lagi, dan sekarang kita tahu keadaan dunia, ketidakpastian global, sampai diperkirakan sampai 5-10 tahun yang akan datang, itu akan masih terjadi. Sehingga sekali lagi, nahkodanya itu harus nahkoda yang pemberani, berani mengambil risiko untuk kepentingan negara ini, untuk kepentingan bangsa ini. Kita tahu Indonesia, negara kita ini memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, sangat besar. Bukan hanya urusan tambang, bukan hanya bahan-bahan mineral, tambang, bukan. Produk sumber daya alam laut sangat melimpah. Komoditas pertanian, komoditas perkebunan juga semuanya melimpah. Tetapi bertahun-tahun selalu kita ekspor dalam bentuk bahan mentah. Ini kekeliruan yang tidak boleh kita ulang lagi. Pemimpin yang akan datang harus berani mengindustrikan bahan-bahan mentah itu.
Sehingga hilirisasi itu harus dilakukan apapun resikonya. Sekarang kita baru digugat oleh Uni Eropa. Baru satu urusan saja. Nikel digugat. Padahal bahan mineral kita, bahan tambang kita bukan hanya nikel, ada tembaga, ada timah, ada batu bara, ada boksit. Apakah kita mau berhenti karena digugat Uni Eropa? Kalau pemimpinnya tidak berani, pasti mundur minta ampun. Digugat mundur langsung minta ampun. Ya itu enggak, jangan bermimpi negara ini menjadi negara maju. Itu baru bahan satu saja. Belum nanti sumber daya alam laut, belum nanti komoditas perkebunan, belum nanti komoditas perkebunan bukan juga hanya satu, bukan hanya kelapa sawit, ada kopi, ada kakao, ada banyak minyak atsiri, banyak sekali yang masih bisa menjadi sebuah potensi dan kekuatan kita. Dan yang kita harapkan adalah semua nilai tambah itu ada di dalam negeri. Kalau bangsa kita, kalau kita belum bisa mengolah sendiri, mengindustrikan belum bisa, ya cari partner dari luar, enggak apa-apa. Negara itu yang paling penting, negara itu bisa mendapatkan pajak dari situ. Negara bisa mendapatkan PPh, mendapatkan PPN, dari ekspor, biaya ekspor, dari PNBP penerimaan negara bukan pajak, bisa mendapatkan dari situ. Kalau mentahan kita hanya dapat apa? Dan yang paling penting satu, bisa membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya untuk negara ini. Tapi kalau digugat nggak berani. Kalau digugat melempem. Ya nggak akan sampai kita menjadi negara maju. Jangan, sekali lagi, saya nanti akan titip kepada pemimpin berikut. Jangan takut digugat oleh negara manapun. Kalau digugat ya cari pengacara, cari lawyer yang terbaik, agar gugatan kita menang. Tapi tahun kemarin, gugatan kita kalah. Kalah pun juga saya sampaikan kepada para menteri, tidak boleh mundur. Naik banding, saya minta naik banding, udah naik banding. Sambil industrinya diselesaikan. Begitu nanti gugatannya rampung, industrinya udah rampung. Artinya sudah bisa mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi. Itu yang namanya strategi negara, ya seperti itu, bukan rutinitas. Belok lagi. Oleh sebab itu, sekali lagi, ke depan negara ini butuh kepemimpinan yang kuat. Oleh sebab itu, ke depan negara ini butuh kepemimpinan yang kuat. Dan mampu menghadapi ketidakpastian dunia, mampu menghadapi ketidakpastian global. Setuju? Kita butuh kepemimpinan yang kuat, setuju? Itu yang baru saya usahakan. Oleh sebab itu,
Kepemimpinan yang kuat itu dibutuhkan, yang memiliki komitmen yang kuat untuk anti korupsi, yang memiliki komitmen yang kuat untuk merawat demokrasi. Penting. Jangan nanti ada yang mau musrah dilarang. Inilah yang dibutuhkan oleh negara kita ke depan. Dan tadi di ruang tunggu, para ketua menyampaikan pada saya beberapa nama yang terekam kuat. Saya sudah mendengar, tapi saya ingin resmi, tadi yang disampaikan oleh Pak Panel Barus itu resmi, belum saya buka. Belum saya buka. Jadi saya terus terang, ini harus kita berikan waktu kepada partai atau gabungan partai untuk menyelesaikan urusan capres dan cawapresnya seperti apa. Kemudian dari yang disampaikan oleh tadi Pak Panel Barus, saya akan udah tahu kan maksudnya? Karena menurut konstitusi itu yang bisa mencalonkan itu adalah partai atau gabungan partai. Betul? Sehingga itu bagian saya untuk memberikan bisikan kuat kepada partai-partai yang sekarang ini juga koalisinya belum selesai. Jadi kalau saya ngomong sekarang untuk apa? Itu yang namanya strategi, ya itu. Jangan tergesa-gesa, jangan gerusa-gerusu, jangan pengen cepet-cepetan, karena Belanda masih jauh. Tapi sekali lagi saya sangat menghargai apa yang sudah dilakukan oleh Musra dalam menjaring nama-nama yang diinginkan oleh rakyat kita. Terakhir, saya sangat bangga bahwa seluruh relawan, saudara-saudara semuanya masih solid dan kompak. Ini penting, karena kalau kita nggak solid dan kompak, kita ini akan dilecehkan, tahu? Mau dilecehkan? Mau dilecehkan? Kalau kita kompak dan solid, kita akan diperhitungkan. Setuju? Setuju? Nanti pada saatnya, pada waktu yang tepat, saudara-saudara semuanya akan saya bisikin satu persatu, entah berapa juta. Bisikin satu-satu nanti. Ya, saya rasa itu yang ingin saya sampaikan.
Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Terima kasih. Luar biasa, berikan tepuk tangan sekali lagi meriah untuk Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi. Oke. Baik, Bapak Ibu para hadirin sekalian termasuk Bapak Presiden untuk mengakhiri acara siang hari ini supaya apa yang kita rencanakan, apa yang kita rumuskan dan apa yang kita harapkan bisa terlaksana dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Mari kita memanjatkan doa yang pada siang hari ini akan dipimpin oleh Gus Piryadi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lahal hamdu yanbaghi li jalli wajhika karimi wa azimi sultani. Ya Allah, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala nikmat dan karunia-Mu, sehingga pada siang ini kami dapat berkumpul pada acara puncak musra dalam keadaan sehat dan selamat. Dengan kerendahan hati kami memohon kepadamu ya Allah, alhamdulillah acara ini berjalan dengan lancar, tertib dan aman dalam limpahan rahmat dan ridho-Mu ya Allah. Ya Allah Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah kami, kedua orang tua kami, para pahlawan kami, para pemimpin kami, dan segenap bangsa Indonesia dari segala kesalahan, kekhilafan, dan kekurangan kami. Muliakanlah kehidupan mereka ya Allah di dunia dan di akhirat. Ya Allah, rahmatilah kami, para pemimpin kami, dan segenap bangsa Indonesia untuk senantiasa bersyukur terhadap nikmat dan anugerah-Mu. Jadikanlah bangsa Indonesia sebagai bangsa yang pandai bersyukur. Ya Allah yang Maha mengetahui, tunjukkanlah yang benar itu nampak benar, dan berilah kekuatan kepada kami untuk melaksanakannya. Dan tunjukkanlah yang salah nampak salah, dan berilah kekuatan kepada kami untuk menjauhinya. Dan bimbinglah kami dalam setiap langkah kami ke depan, sehingga kami tidak terperosok ke jurang kehancuran ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jangan Engkau bebani kami, melainkan beban yang sesuai dengan kesanggupan kami. Jangan hukum kami jika kami lupa atau bersalah, dan lindungilah kami dari segala musibah. Ya Allah, ya Muhaimin, kami berlindung kepadamu dari rasa sedih dan duka. Kami berlindung kepadamu dari rasa lemah dan malas, dan kami berlindung kepadamu dari kesalahan yang telanjur kami lakukan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kesehatan, kekuatan, serta lindungan-Mu sehingga kami dapat menjalankan seluruh amanah yang Engkau berikan kepada kami dengan baik. Ya Allah, kabulkan doa dan permohonan kami. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu para hadirin sekalian, masih semangat siang hari ini? Baik, demikian puncak musra pada siang hari ini sudah selesai, sudah berakhir, yang tadi ditutup oleh sambutan dan juga arahan dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Dan kita akan melanjutkan acara-acara pada siang hari ini dengan penampilan-penampilan musik, dan salah satunya adalah NAF. Tapi yang paling penting tadi Ari,
kita tadi sudah baik. Kita menanti arahan apakah Bapak Presiden akan tetap bertahan bersama kita? Baik. Kita tadi sudah menyaksikan ya bagaimana arahan Bapak Presiden dan arahannya loud and clear. Ojo kesusu, ojo gerusa-gerusu. Ya. Kalau hari ini bukan Pak Presiden belum punya, mungkin beliau sudah ada, tapi namanya strategi kalau kata Bapak Presiden tadi. Ini gara-gara Bang Panel baru memberikan secara resmi baru tadi soalnya ya. Betul, itu salah. Jadi kalau kenapa Pak Presiden tidak mengeluarkan endorse-nya atau siapa yang dia akan bisiki, itu karena salah panel Barus yang memberikan belum dibuka ya Pak Presiden ya. Coba kalau udah dari 2 minggu lalu dibuka Pak Presiden hari ini sudah bisa membisiki kita semua. Iya, makanya ini salahnya Bang Panel juga ini sebenarnya. Dan Bapak Ibu para hadirin, kita semua hari ini juga tidak hanya 30.000 peserta di Puncak Musra ini Pak yang sudah hadir dari berbagai wilayah dan juga dari berbagai pendukung tadi ya, para capres dan cawapres. Kita juga disaksikan di seluruh Indonesia lewat YouTube-nya Musra. Ya, dan di YouTube Total Politik juga live. Betul. Dan berbagai macam media massa dan tersiar ke seluruh negeri di tempat terdepan, terluar dan terjauh. Menantikan arahan dan sebenarnya tadi kalau kata Bang Muni tadi ya, Budi Aristiadi itu satu komando. Jadi sekarang boleh punya preferensi, boleh punya harapan, boleh punya aspirasi, tapi nanti pada waktunya Bapak Presiden akan membisiki kita satu persatu. Dan di penghujung acara ini enak juga ya, tekanan mulai berkurang ya. Betul. Ya. Kita tekanannya ini sekarang karena bandnya belum siap nih Pak. Tadi beda. Betul, kami mau melucu tidak begitu lucu, kami mau menyanyi tidak bagus suara kami ya kan ya. Jadi nggak apa-apa, kita ulas saja tadi. Bagus sekali pidato Bapak Presiden Jokowi dan kita tadi mendengarkan dengan seksama bahwa kuncinya di 13 tahun Ya itu tadi saudara jalannya Puncak Musra yang digelar oleh relawan Presiden Joko Widodo. Ada hal penting yang bisa kami sampaikan saudara bahwa dari Ketua Dewan Pengarah Musra merekomendasikan ada setidaknya 3 nama capres yang direkomendasikan pada Presiden Joko Widodo, yakni diantaranya adalah nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, kemudian Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan juga Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Selain itu ada pula usulan nama cawapres yang diserahkan pada Presiden Joko Widodo. Di antaranya adalah Menko Polhukam Mahfud MD, kemudian nama Ketua Umum Kadin Arsyad Rashid, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko, dan juga Sandiaga Uno. Namun dari pidatonya Presiden Joko Widodo belum mau memberikan atau mengeluarkan satu nama dan yang akan diusung atau yang akan didukung oleh Presiden Jokowi untuk menjadi capres dan juga cawapres pada gelaran Pilpres 2024 mendatang. Hari ini adalah acara puncak Musyawarah Rakyat atau Musra yang digelar oleh sejumlah relawan pendukung Presiden Joko Widodo. Acaranya digelar di Istora Senayan, Jakarta, saudara, pada Minggu 14 Mei hari ini. Presiden Joko Widodo juga dijadwalkan hari ini akan hadir untuk memberikan arahan terkait dukungan pada Pilpres 2024 mendatang. Hal ini sebelumnya juga telah dikonfirmasi oleh penanggung jawab Musra, yakni Budi Ari Setiadi. Para relawan sendiri memang menunggu komando dari Presiden Joko Widodo terkait sosok-sosok yang akan diusung sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Rencananya, saudara, acara puncak akan dihadiri oleh kurang lebih 30.000 orang relawan pendukung Presiden Joko Widodo yang datang dari berbagai provinsi di Indonesia. Tak hanya itu, rencananya tokoh-tokoh yang masuk dalam bursa pencapresan juga idealnya akan hadir. Namun terkait kehadiran tersebut, pihak panitia Musra masih belum bisa memastikannya. Musra sendiri telah digelar oleh 18 organ relawan pendukung Presiden Joko Widodo.
untuk menjaring kandidat calon presiden dan juga calon wakil presiden di seluruh provinsi se-Indonesia. Rangkaian musrah sudah berjalan selama hampir 1 tahun sejak dibuka oleh Presiden Joko Widodo dalam musrah Provinsi Jawa Barat, tepatnya yang berlangsung di Bandung pada 28 Agustus 2022 lalu. Hasil dari musrah tersebut, saudara, juga sebelumnya telah dijelaskan oleh Ketua Dewan Pengarah Musyawarah Rakyat Andi Gani Nenawea, yang mana beliau mengatakan ada setidaknya 3 nama yang masuk dalam bursa calon presiden berdasarkan hasil musrah yang sudah berjalan di berbagai daerah. Beberapa nama tersebut diantaranya seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, kemudian ada pula nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, serta nama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Andi Gani melanjutkan musrah yang menjaring nama-nama calon wakil presiden yang sudah mengerucut ke 4 nama, yakni Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Mahfud MD masuk dalam bursa calon wakil presiden. Ada pula nama Kepala Staf Kepresidenan Muldoko, kemudian nama Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Arsyad Rashid, serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Meski nama-nama di atas punya suara yang cukup tinggi berdasarkan hasil musrah, namun belum tentu nantinya akan mengantongi dukungan dari organisasi relawan pendukung Presiden Joko Widodo yang menyelenggarakan musrah. Pasalnya, arah dukungan organisasi tersebut hanya akan mengikuti komando dari Presiden Joko Widodo, yang mana hari ini rencananya akan berlangsung musrah puncak yang dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo. Ya, saudara, di lokasi musrah puncak hari ini atau di Istora Senayan memang sudah sejak pagi tadi dipenuhi oleh relawan Presiden Joko Widodo yang mulai datang untuk sama-sama mengikuti musrah puncak yang digelar pada hari ini, yang rencananya akan ada arahan dari Presiden Joko Widodo terkait siapa nama calon presiden hingga calon wakil presiden yang akan didukung oleh Presiden Joko Widodo dan kemudian akan diikuti secara serentak oleh sejumlah relawan pendukung Presiden Joko Widodo. Kita akan lihat secara langsung, saudara, bagaimana kondisi terkini di sana atau di Istora Senayan Jakarta pada Minggu siang hari ini, yang mana rencananya nantinya musrah atau acara puncak ini akan dimulai sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat. Presiden Joko Ya, ini adalah bagaimana situasi terkini di Istora Senayan di Jakarta, saudara, yang mana hari ini musrah akan digelar dan rencananya akan dihadiri secara langsung oleh Presiden Joko Widodo. Tampak lautan manusia sudah memenuhi lokasi acara seperti yang bisa Anda saksikan ini di layar kaca Anda. Hari ini Presiden Joko Widodo juga dijadwalkan akan hadir untuk memberikan arahan terkait dukungan pada Pilpres 2024 mendatang. Dari yang bisa kami laporkan bahwa memang agendanya atau rencananya ada setidaknya 30.000 orang yang hari ini akan hadir dari berbagai daerah di Indonesia. Tampak sudah banyak yang berada di lokasi acara atau di Istora Senayan mengenakan kombinasi ini baju berwarna putih dan juga merah, yang mana relawan yang hadir ini juga datang dari berbagai elemen masyarakat. Tidak hanya yang sudah memenuhi lokasi acara ini, di kondisi di luar Istora Senayan juga sudah cukup ramai juga, masih ramai didatangi oleh sejumlah relawan yang baru saja tiba di Istora Senayan dan nantinya akan sama-sama menghadiri acara musrah puncak ini. Kemudian nanti juga ada agenda Presiden Joko Widodo yang dikabarkan akan
memberikan arahan terkait bagaimana nantinya Presiden Jokowi mendukung siapa capres dan juga cawapres dalam gelaran Pilpres 2024 mendatang, termasuk yang nantinya komando dari Presiden Joko Widodo ini akan diikuti oleh seluruh relawan yang sebelumnya sejak setahun lalu atau tepatnya sejak Agustus 2022 lalu memang sudah menggelar musrah dan sudah mencatatkan beberapa nama-nama yang kemungkinan besar didukung oleh Presiden Joko Widodo. Di antaranya nama-nama yang masuk ini memang sudah dijelaskan oleh beberapa panitia musrah, termasuk yang telah disampaikan oleh Andi Gani Nenawea, saudara, menyebutkan ada 3 nama yang masuk dalam bursa calon presiden berdasarkan hasil musrah yang sudah berjalan di berbagai daerah, seperti nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, kemudian nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Ya, ini masih menunggu jalannya nanti musrah yang akan dibuka sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat dan rencananya akan dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dari keterangan Ketua Projo tadi juga mengatakan bahwa memang agenda hari ini selain memang ada arahan dari Presiden Joko Widodo, nantinya dari hasil musrah sendiri yang sudah digelar selama 1 tahun belakangan ini akan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, yang mana hasil dari musrah tersebut adalah nama-nama siapa capres dan juga cawapres yang paling banyak suaranya dari hasil pemilihan musrah atau hasil suara dari relawan dari Joko Widodo ini sendiri. Kita sedikit bahas dari yang sebelumnya sudah disampaikan, saudara, oleh ketua acara musrah ini yang mengatakan bahwa relawan Jokowi yang telah menggelar musrah untuk menentukan dukungan pada calon presiden di gelaran Pilpres 2024 mendatang. Yang mana dari musrah relawan Jokowi ini, nama Prabowo Subianto ramai disebut dalam hasil musrah tersebut, yang kemudian baru muncul juga nama Ganjar Pranowo. Musrah ini membahas soal agenda kenegaraan hingga nama capres-cawapres yang akan dipilih, yang mana dari keterangan Ketua Panitia Musyawarah Rakyat atau Musrah, Panel Barus ini mengatakan, dalam metodenya, musrah ini diminta seluruh relawan Presiden Jokowi diminta untuk melakukan e-voting untuk menuliskan siapa nama yang bisa menggantikan Presiden Joko Widodo di 2024 nantinya. Dari keterangan Panel Barus ini, saudara, bahwa nama-nama yang muncul dalam e-voting masih fleksibel, seperti diantaranya muncul nama Prabowo Subianto, kemudian Ganjar Pranowo, dan juga Erlangga Hartarto. Ada pula nama Anies Baswedan yang juga muncul, dan hal tersebut sudah disampaikan oleh Ketua Panitia Musyawarah Rakyat atau Musrah Panel Barus ini dalam sebuah wawancara yang dilakukan bersama dengan redaksi kami. Berikut kami tampilkan kutipan wawancara dengan Ketua Panitia Musyawarah Rakyat atau Musrah Panel Barus sambil menunggu acara puncak dari Musrah Relawan Presiden Joko Widodo ini akan dimulai sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat. Semangat, konsentrasi, kalau ketawa-ketawa, kalau teriak-teriak, kalau yel-yel, kalau harus semangat-semangat karena wajah Bapak Ibu siapa tahu akan masuk di YouTube, akan disaksikan oleh jutaan orang Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ya. Nanti jadi jangan bengong, jangan lagi tidur ya, jangan lagi ngitung duit, jangan gitu ya. Pokoknya konsentrasi, senyum. Tinggalkan masalah-masalah Anda di rumah dulu hari ini. Betul. Kalau lagi berantem sama suami atau istrinya, pura-pura rangkul aja suami atau istrinya ada ya, sampai 3 jam ke depan. Karena kita akan ditayangkan acara ini di YouTube-nya Musrah dan di YouTube Total Politik. Ya. Jangan lupa subscribe. Colongan juga. Ya. Meskipun Raja Juli Antoni belum subscribe Total Politik, nggak apa-apa lah ya. Itu Bang Hasan sebelahnya ya. Oke. Oh iya Bang Hasan itu tadi. Bukan. Sebelah Tony. Iya, oke. Terima kasih Bapak Ibu sekali lagi sudah datang, dan kita Musrah ini sejak sudah jalan Eri, sejak 28 Agustus.
Kalau yang cukup rame ya, cukup rame disebut, itu ada Pak Prabowo, ada Pak Ganjar Pranowo, ada Pak Erlangga Hartarto, yang cukup rame ya. Anies Baswedan Ada juga, ada juga, gitu loh. Dan itu kan bebas, mau siapapun hadir di situ asal dia KTP warga provinsi tersebut, nggak ada masalah. Silakan. Jadi mau tim pendukung Anies, mau tim pendukung Prabowo, Nggak ada Ganjar, masalah. bebas Nggak ada saja masalah. ya? Boleh ya? Boleh, bebas. Dia mau dukung Mas Febri juga boleh ke situ. Mas Febri datang terus nulis nama sendiri juga Ya, boleh. gitu ya. Boleh, gitu loh. Jadi tidak ada restriksi atau pembatasan dari situ ya Bang ya? Nggak ada. Oke, Bang. Ini kan pada bulan ini akan dilakukan Pamuncak ya? Ya kan? Tanggal 14 hari Minggu. Tanggal 14. Di Istora Senayan jam 13. Ya, itu Pamuncak ya Bang? Ya. Nah, kebetulan di acara Pamuncak ini, orang-orang atau partai politik itu sudah mengerucut namanya. Setelah Bu Mega kemarin mengumumkan Pak Ganjar, lalu nanti di minggu ini juga akan deklarasi Pak Anies, Pak Prabowo pidato berapi-api di Jogja, gitu kan. Nah, apakah tanggal pemenuhan Pamuncak ini memang sengaja dibikin pada saat cara calon ini sudah mengerucut, Bang? Atau kebetulan aja? Kebetulan aja. Oh, bukan karena sudah saatnya. Enggak. Oh, enggak ya? Ini kan putaran musra ini sudah selesai. Yang di provinsi ya. Ya. Kalau ini kan pemuncak ini kan penutup nih. Ya. Disinilah nanti kita akan kasih hasil keseluruhan musra ke Pak Jokowi. Ini loh Pak. Ya. Gitu. Tapi kalau putaran keseluruhan provinsinya sudah selesai sebelum bulan puasa. Ya. Gitu loh. Ya. Dan kalau mau jujur saya, ya kalau mau jujur dan bukan klaim. Ya. Yang rata-rata sudah dapat dukungan inilah yang berhasil kami potret di musra. Oh. Kalau boleh GR ya, Ya, ternyata presisi nih barang. Identik ya? Iya, nggak meleset. Gitu loh. Ya. Yang kemudian sekarang ada dalam poros utama yang kita selalu perhatikan gitu. Yang ada hari ini kan belum jelas juga semua sebenarnya. Ya. Wakilnya juga belum jelas, apa yang belum jelas. Koalisinya juga belum selesai semua. Bang, gitu loh. banyak orang mengira, Abang boleh bantah nanti. Banyak Oke. orang mengira musra ini dibikin untuk memberikan legitimasi buat Ganjar, benar nggak? Salah. Salah ya? Salah total. Salah total ya? Salah total. Iya kan? Karena pada saat Pak Jokowi hadir di Borobudur Magelang, dia memberikan sinyal bahwa orang yang ini hadir di tengah ini, kebetulan di situ ada Pak Ganjar juga sebagai Gubernur Jateng. Itu kebetulan juga? Itu multitafsir. Ya. Orang melihat apa, berpikir apa, itu bisa beda-beda. Gitu loh. Ya. Bisa beda-beda itu. Itu. Jadi tidak benar bahwa musyawarah rakyat itu dilakukan untuk memberikan legitimasi. Ya, saudara, kita jeda sejenak. Tadi wawancaranya kita akan melihat kembali secara langsung bagaimana kondisi terkini di Istora Senayan, yang mana Presiden Joko Widodo sudah tiba, saudara, di lokasi musra puncak ini, yang nantinya Presiden Joko Widodo akan menyampaikan arahan terkait dukungan Capres dan juga Cawapres di 2024 mendatang. Kita lihat ini adalah Presiden Joko Widodo yang baru saja tiba di Istora Senayan. Presiden Jokowi tampak mengenakan kaos, ini cukup casual ya, penampilan dari Presiden Joko Widodo yang mengenakan kaos panjang berwarna putih dipadukan dengan celana panjang hitam dan juga sepatu kets. Yang tadinya Presiden Joko Widodo, saudara, sudah menyapa sejumlah relawan yang masih berada di lokasi luar atau berada di luar dari Istora Senayan Jakarta ini. Dan saat ini seperti yang bisa Anda saksikan, Presiden Joko Widodo baru saja berjalan untuk masuk ke Istora Senayan. Dan nantinya Presiden Joko Widodo akan disambut oleh 30.000. Ada setidaknya 30.000 relawan yang hadir dalam acara hari ini. Kita masih menunggu, ini Presiden Joko Widodo sedang berjalan menuju ke lokasi di dalam dari Istora Senayan Jakarta.
Dalam agenda hari ini, Presiden Joko Widodo juga nantinya akan memberikan arahan terkait dukungan pada Pilpres 2024 yang sebelumnya hal ini telah dikonfirmasi oleh penanggung jawab Musra yakni Budi Ari Setiadi. Presiden Joko Widodo akan memberikan pidato arahan mengenai kemana arah dukungan dari relawan Joko Widodo. Arah dukungan relawan Joko Widodo ini, saudara, juga yang paling banyak ditunggu. Pasalnya memang dukungan dari relawan Joko Widodo ini bisa menjadi salah satu hal yang begitu menguntungkan bagi sejumlah kandidat capres-cawapres yang juga akan hadir. Atau maksud kami capres-cawapres yang nantinya akan ikut dalam kontestasi di Pilpres 2024 mendatang. Presiden Joko Widodo hadir hari ini dan ada sejumlah tokoh lain yang juga dikabarkan akan hadir, namun kami nanti akan konfirmasi pada Anda ketika kami sudah mendapatkan visual nama-nama yang atau tokoh-tokoh yang hadir dalam acara Puncak Musra hari ini. Namun yang tadi terlihat adalah Presiden Joko Widodo dan sejumlah gubernur dan juga kepala daerah dari seluruh provinsi di Indonesia. Dari keterangan Ketua Projo juga hari ini dikabarkan akan hadir, termasuk nama Ganjar Pranowo yang juga dikabarkan akan hadir dalam acara Musra hari ini. Ya, kita kembali melihat kondisi dari dalam Istora Senayan, saudara, dan sejumlah relawan ini masih menunggu acara dimulai, yang mana rencananya acara akan dimulai sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Presiden Joko Widodo sendiri sudah tiba dan sudah memasuki venue atau lokasi Puncak Musra hari ini. Selain Presiden Joko Widodo, nantinya ada beberapa tokoh-tokoh yang juga dikabarkan akan hadir pula dalam acara Puncak Musra, yang mana arah dukungan dari Presiden Joko Widodo nantinya akan disampaikan dalam sebuah pidato. Untuk itu nantinya relawan Presiden Joko Widodo sama-sama akan mengikuti atau akan ikut komando begitu dari Presiden Joko Widodo siapa nama capres atau cawapres yang akan didukung oleh Presiden Joko Widodo dalam kontestasi politik atau dalam hajat besar Pilpres 2024 mendatang. Aku tunggu.
Lumut. Dan yang kedua, di beberapa tempat yang masih kosong di bagian belakang, terutama di tribun 6, ya, itu kami mohon Bapak Ibu yang masih bingung mau duduk di mana, silakan cari tempat-tempat yang masih kosong, terutama yang ada di wilayah tengah, di bagian belakang, dan bagian-bagian yang masih kosong di sebelah mana. Jadi kalau bisa yang sebelah sana juga bisa terutama di tribun 6 itu masih yang kosong. Ayo teman-teman, Bapak Ibu, kita isi kursi-kursi yang masih kosong, segera hap. Jadi gercep, satset, silakan diisi tempat-tempat yang masih kosong supaya acara bisa kita mulai dan kita bisa segera bertemu dengan Presiden Jokowi. Kami juga mohon bantuannya kepada pihak panitia musra untuk bisa membantu mengarahkan rekan-rekan peserta musra untuk bisa segera menempati tempat duduk yang masih kosong. Jadi kita bisa mulai acaranya dengan segera. Oke. Di atas pintu 6 Bapak Ibu itu masih kosong, jadi kami persilakan Bapak Ibu yang baru masuki area GBK, area Istora untuk langsung menuju ke area atas pintu 6, tribun 6. Ya, karena masih cukup kosong nih Bapak Ibu yang macet di sini. Kami persilakan untuk menuju ke area sana atau panitia kalau boleh juga tolong dibantu untuk bisa mengarahkan teman-teman yang baru hadir untuk duduk terutama di atas tribun 6 ya, di atas pintu 6 di area tribun 6. Terima kasih. Oke, di atas pintu 6, atensi khusus dari teman-teman relawan musra agar kursi-kursi kosongnya segera diisi. Di atas pintu 8 juga masih banyak yang kosong. Ya, pintu 6, pintu 8, pokoknya semua angka-angka ganjil kamu isi lah ya teman-teman. Ya. Angka genap. Genap, Ya. 6 dan 8. Ya, di atas pintu 8. Betul. 4, 8, 6, 10. Ya. Mana lagi nih? 12, enggak ada ya 12. Baru. Sopeng. Oke, selamat datang sekali lagi buat Bapak Ibu, teman-teman yang baru hadir. Ayo, di atas pintu 6 masih kosong. Pintu 8 masih segera kosong. diisi teman-teman. Iya. Agar acara segera kita mulai. Betul. Yang masih kosong juga pintu partai-partai masih kosong ya. Iya. Karena masih DCS sekarang ya. Masih ada kesempatan ya. Ini ada yang baru daftar juga udah kesini langsung datang kan. Beberapa ya. Kita lihat teman-teman juga. Ayo pintu 6, pintu 8. Terutama pintu 8 nih pergerakannya agak ini dipercepat. Iya. Coba satset dong. Oh pintu 8. Iya. Ya, ini pintu 8 ya. Di belakangnya control room. Supaya bisa langsung lihat kondisi pintu 8 ini view-nya bagus sekali loh. Ke Ya. tengah langsung. Bisa langsung melihat presiden dan presiden langsung bisa melihat Anda. Bisa tatap-tatapan langsung. Iya. Bisa saling jatuh cinta Anda.
Ayo silakan teman-teman. Ya, sambil mengisi kita tes yel sekali lagi ya, supaya nggak lupa nih. Oke, kalau saya bilang relawan Jokowi, Bapak Ibu jawab ora kesusu ya. Kalau saya bilang Jokowi perintah, jawabannya gaspol ya. Oke. Kita tes. Ya. Relawan Jokowi. Waduh, Ya, sekarang. ora kesusu ya. Kita lihat ada pergerakan-pergerakan pasukan tak dikenal. Sekali lagi di Tribun 6 dan Tribun 8 ya. Masih kosong. Oke, kita yel lagi nih coba. Relawan Jokowi. Wah, mantap ini. Ini kalau mau menang pemilu tuh suaranya harus kayak gitu ya. Cocok? Tribun berapa nih? Ya oke lah kalian deh pokoknya ya. Sekali lagi kita tes ya. Relawan Jokowi. Ini. Jokowi perintah. Relawan Jokowi. Jokowi perintah. Mantap, gitu dong. Ini menang pemilu ini langsung kalau kayak gini caranya. Ya. Kepada Bapak Presiden Buruh sudah datang. Ya. Ini Tribun 9 top nih suaranya, Tribun 9 ya. Top. Ya, nah itu. Mau iya lagi nih? Capek. Oke, kita minta aja teman-teman ya, sekali lagi yang ini Tribun 8 masih banyak yang kosong. Tribun berapa lagi? 6. 6. Udah Ya. mending 6. Udah.
Rakyat atau Puncak Musra yang berlokasi di Istora Senayan, Jakarta. Jadi hari ini rencananya nanti pukul 1 akan berlangsung penyerahan nama-nama dari calon wakil presiden, calon presiden dan calon wakil presiden yang direkomendasikan dari para pendukung musyawarah rakyat kepada Presiden Joko Widodo. Jadi nanti Presiden Joko Widodo juga akan hadir di Istora Senayan untuk menerima rekomendasi nama-nama capres dan cawapres dari para pendukungnya. Kemudian Presiden Jokowi juga akan memberikan petunjuk atau pandangannya terkait ihwal dari para nama-nama yang diberikan oleh para pendukungnya. Saat ini seperti yang Tribuners lihat di belakang saya, sudah ada pendukung dari relawan Jokowi, dari relawan Musra yang sudah hadir di lokasi karena sekitar 1 jam lagi acara puncaknya akan berlangsung, dan saat ini kita akan ngobrol langsung nih, udah ada spanduknya. Mungkin Tribuners bisa baca, ada relawan Jokowi, tunggu komando Jokowi. Nah saat ini kita mau ngobrol, mungkin saya masuk lewat tengah sini dulu ya Tribuners. Halo Ibu, Bapak, selamat siang. Selamat siang. Ibu dengan Ibu siapa? Saya Ibu Lilis Yuliarti. Ibu Lilis, Ibu pendukung dari relawan Jokowi dari mana? Saya pendukung relawan Jokowi dari Depok. Dari Depok. Jadi ini mempersiapkan spanduk ini Bu, udah berapa lama Bu? Kita sebetulnya nggak terlalu lama ya, karena Bapak Jokowi ngasih mandat ke Musro kan baru kurang lebih seminggu ini ya. Iya. Cuma kita untuk ini 3 hari. 3 hari ya Bu ya. Ini pilihan kata-katanya kenapa relawan Jokowi tunggu komando Jokowi? Ya kita memang nanti nunggu komando dari Pak Jokowi. Dia mau ngusung, sebetulnya kan udah dari PDIP udah ngusung Pak Ganjar Pranowo. Iya. Tinggal kita nanti nunggu wakil presidennya aja. Nanti mungkin insya Allah mau diumumin di hari ini ya Bu hari ya? ini untuk wakil presidennya. Oke, berarti kemarin sempat ikut musra-musra sebelumnya yang udah dilaksanakan ya Bu ya? Sudah. Rekomendasi dari Ibu dari wilayah Depok mengajukan namanya siapa Bu? Kita mengajukan Pak Ganjar. Pak Ganjar. Betul. Berarti sesuai sama yang PDIP usung ya Bu ya? Usung, betul sesuai. Karena kita sudah lama ikut PDIP, jadi kita ngikutin komandan Oke, PDIP. siap Bu Lili. Saya mau beralih ke Bapak sebelah saya dulu Bu. Monggo. Ada Bapak siapa Pak? Bapak Dukri. Pak Badrukri. Iya. Sama dari Depok juga Saya Pak? mah dari Depok. Dari Depok. Oke, spanduknya juga masih sama ya, sama-sama ya. mendukung Jokowi. Nunggu komando Nunggu sama komando. Pak Presiden. Siap. Bapak juga Bapak siapa? Ya, saya dari Depok. Jawa. Oh, dari Jawa. Jawa nyawiji derek Pak Jokowi. Oke, siap Pak. Berarti rekomendasinya kalau kemarin pas di Musra mencalonkannya nama siapa Pak? Pak Ganjar Pranowo. Pak Ganjar Pranowo ya. Oke, siap Bapak. Ini mau langsung masuk ke dalam ya Pak ya, Iya. untuk Iya. menyaksikan langsung penyerahan nama-nama yang udah Bapak Ibu pilih gitu ya. Kebetulan nanti kita bawa bendera, kita nunggu Bapak Presiden Jokowi datang, jadi kita sementara spanduk kita taruh di sini dulu. Oke. Habis nanti kalau Bapak sudah datang, terus masuk, baru kita nunggu instruksi dari panitia mau dikemanain kita, atau boleh masuk atau masih di sini. Gitu Oke, aja. berarti ini pertama kalinya ketemu sama Pak Jokowi ya Bu ya? Kalau saya relawan setia dari tahun kemarin sampai 2 kali ya periode ini, kita satu komando Pak Jokowi. Oke. Kebetulan kita satu kampung dari Solo, tetangga. Pak Jokowi is the best. Kita komando kelanjutannya presiden. Kalau dari kami Pak Ganjar Pranowo. Lagi tuh. Jawa nyawiji derek Pak Jokowi. Oke. Siap. Terima kasih Bu Bapak. Sama-sama. Ya, Tribuners tadi Tribuners sudah lihat ya bagaimana dukungan dari para relawan Jokowi yang hadir di Istora Senayan. Nanti kita akan memberikan informasi selanjutnya terkait para pendukung yang berdatangan ke sini. Kami juga masih menunggu kedatangan dari Presiden Jokowi yang akan hadir di Puncak Musra. Mau ketemu Pak Jokowi? Siapa yang mau ketemu Pak Jokowi? Ah, gitu dong. Makanya kita coba yel-yel, oke? Siang ini yel-yel ke 275 yang kita lakukan pada siang hari ini. Relawan Jokowi. Kurang. Relawan Jokowi. Oke, Jokowi perintah. Jokowi perintah. Relawan Jokowi. Relawan Jokowi. Relawan Jokowi. Wih, mantap. Jokowi perintah.
Jokowi perintah. Re, ini jangan sampai kita nanti gamenya lu suara lu habis ini, Re. Gak apa-apa juga. Ya. Mantap ya. Apa? Apa? Oh ya. Aku dengar tapi aku nggak bisa mengartikulasikan omonganmu ke hadirin dan hadirat ya. Bahasa Indonesia coba. Iya. Itulah. Dari Solo ya Bapak Ibu ya? Solo, Jawa Tengah apa Sulawesi? Sulawesi. Oh, Jawa Tengah, siap. Ya, kita sudah habis bahan lawakan kita. Kita sapa lagi, ada teman-teman, ada di sana, ada macam-macam lah ya, ada yang tentu saja organisasi-organisasi relawan ada 17 Ya. yang nanti akan sama-sama menyerahkan hasil musra yang telah berlangsung di 27 kota plus luar negeri dan berlangsung sejak tanggal 28 Agustus 2022 Di Bandung ya. di Bandung ya, betul, di mana acara itu dibuka oleh Pak Presiden juga ya. Ya. Dan hari ini kita akan menyerahkan hasil musra yang melibatkan sekitar 67.000 pemilih yang memilih secara e-voting gitu. Jadi atau electronic vote. Jadi sekitar 67.000 pemilih di 27 kota plus luar negeri telah menyatakan pilihannya siapa kira-kira kandidat presiden dan wakil presiden yang mereka harapkan. Ya, dan selain nama-nama calon presiden dan wakil presiden, di dalam acara itu juga dibicarakan program-program kebangsaan, ya, dan juga kriteria kepemimpinan nasional. Dan ini sudah melibatkan banyak orang, melibatkan banyak akademisi, pakar, dan tokoh-tokoh di tingkat lokal di berbagai macam daerah. Betul sekali. Kita nantikan saja dan kita nanti akan sudah tahu hasilnya ya, capres dan cawapresnya sudah tahu sebenarnya dan nanti akan diserahkan langsung kepada Bapak Presiden dan memang musra ini di 27 kota dilaksanakan sejak Agustus 2022 itu setiap hasilnya itu pasti dilaporkan kepada Bapak Presiden, Rey. Betul, ya. Sebagaimana Oke, silakan Bapak Ibu yang baru tiba ke Tribun 3 itu masih mantap Pak, masih Ya. banyak yang kosong. Tribun 3. Silakan diarahkan. Ya, Tribun 3 nih masih kosong. Oke, mohon diarahkan ke Tribun 3 teman-teman. Betul, udah mulai terisi semua Ri ya, Ya, udah mulai alhamdulillah ya. penuh, ya. Ya nih. Ini menunjukkan betapa antusiasnya rakyat bermusyawarah. Mantap. Ya. Apa Bu? Oh ini karena cinta capres-capresnya apa cinta Pak Jokowi nih pada kumpul nih? Oh. Masih sayang sama Pak Jokowi ya. Saya mau wawancara Ibu tapi nggak boleh sama ini. Ya, ngomong aja langsung. Bu. Oke. Bentar. Di atas pintu 11. Mana 11 nih? Hai 11. Oke. Kurang keras. Kamu lebih Nah. Iya, satu komando. Ya. Oke, yang 11 ya diisi. Ini habis bahan kita nih, Ri. Ini nggak ada yang mau kita ajak talk show nih. Ya. Iya. Ya, Anda harus rasakan jadi kami ya. Kami sih kreatif,
Cuma kalau dibawa tekanan gini agak susah juga. Masa kita wawancara pas pampres hari ini? Nggak mungkin kan? Tapi baik-baik kok. Baik-baik. Senyum, ya. iya. Senyum tadi. Top emang. Benar. Oke. Udah penuh semua kayaknya ya. Iya, ingat ya. Jadi Bapak Ibu, ini adalah puncak musra, puncak musyawarah rakyat Indonesia. Kita harus semangat dan kita harus tunjukkan kepada halayak, kepada Indonesia bahwa rakyat Indonesia bisa bermusyawarah, bisa menentukan pilihannya, bisa menyampaikan aspirasinya. Karena musra adalah instrumen berdemokrasi. Musra adalah forum rakyat bersuara. Musra adalah 100% pilihan rakyat. Ya. Karena Tepuk tangan dulu Musra. Tepuk tangan untuk musra dong, tepuk tangan. Udah pada makan belum sih? Udah kan? Mantap. Ya. Pendukung siapa Anda nih belum makan ya? Kalau belum, tolong capres-capresnya diurusi ya. Kalau belum cari Bang Panel aja. Oke, kita persiapan. Saya mohon tim yang bertugas untuk bisa bersiap-siap. Sesaat lagi acara segera akan kita mulai. Ya. Saya minta semangatnya. Mana semangatnya? Tepuk tangannya mana untuk kita semua? Sesaat lagi kita akan mulai. Oke, Bapak Ibu, para hadirin semua, Bapak Ibu kita sambut kehadiran Presiden Republik Indonesia. Hadirin dimohon untuk berdiri dan melambaikan benderanya. Jokowi, 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 Jokowi. Jokowi, Jokowi.
Jokowi, 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 Jokowi. Jokowi, Jokowi, Jokowi. Jokowi, 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 Jokowi. Ayo sama-sama. Jokowi, Jokowi. Ya, kita ucapkan selamat datang di arena Puncak Musra kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Mana suaranya untuk Pak Jokowi? Yeay. Relawan Jokowi. Orang kesusu. Jokowi perintah. Gaspol. Relawan Jokowi. Orang kesusu. Jokowi perintah. Gaspol. Indonesia merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatmu. Indonesia depan jantungku, getar nadiku, berbaur dalam angan-anganmu. Kebyang-kebyang pelangi hingga sing-singkan lengan. Jokowi, 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 Jokowi. Ayo semangat semua. Jokowi. Suarakan suara kita. Jokowi, Jokowi, Jokowi. Inilah Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, Pak Jokowi yang sudah hadir di tengah-tengah kita, mau menyempatkan waktunya bertemu, mendengarkan suara, mendengarkan aspirasi kita semua yang hadir di Musra pada siang hari ini di Istora Senayan. Dan acara Musra sudah diadakan di seluruh pelosok negeri, dari tempat terdepan, terluar, dan terjauh untuk menjaring aspirasi rakyat, menghadirkan kepemimpinan terbaik dan melanjutkan kepemimpinan nasional untuk di masa depan. Betul sekali. Kita menanti Pak Presiden Jokowi masih bersalaman, bertemu
dan membagi aura energinya kepada kita semua yang hadir di Puncak Musra pada siang hari ini. Relawan Jokowi. Oke. Kami mohon kepada Bapak Ibu untuk bisa kembali ke tempat duduknya. Agar acara segera kita mulai. Betul, dan beri kesempatan Pak Jokowi untuk hadir di tengah kita, duduk dan mengikuti jalannya acara. Foto-foto biar nanti saja. Supaya kita bisa segera mulai dan kita akan lihat apa sambutan dan arahan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Kita pengen tahu apa arahan Pak Jokowi. Kami mohon kepada Bapak Ibu untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, kami mohon sekali lagi dibantu oleh teman-teman panitia. Bapak Ibu, para hadirin, kami mohon untuk berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu, para hadirin sekalian, selamat siang, selamat datang. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Musra pada siang hari ini. Termasuk tepuk tangan untuk tarian rampak beduk dari Banten yang tadi sudah menyambut kehadiran Bapak Presiden di tengah-tengah kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang kami ucapkan kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Selamat datang Pak Jokowi, selamat datang di rumah kita di Puncak Musyawarah Rakyat Indonesia. Kenapa Musra kali ini Pak Jokowi, Puncak Musra kali ini itu sangat spesial, karena apa Ri? Karena Musra adalah forum rakyat bersuara, Musra adalah instrumen berdemokrasi, dan Musra adalah 100% pilihan rakyat. Wih, hebat, Ya. tepuk tangan untuk Musra. Ya. Tapi kok bisa hafal gitu ya kamu? Ada tulisannya di atas itu tuh semua. Oh iya. Bang Muni udah siapkan tuh. Ya, jadi udah bisa ini ya, apa dibuat kepean. Ya, Bapak, Ibu, ada pepatah Madura yang mengatakan
tak kenal maka tak sayang. Ya, pertama-tama kita ingin mengenalkan dulu diri kita. Saya Budi. Dan saya Ari. Ya, kalau digabung kita Budi Ari. Ya, tanpa Setiadi ya. Ya. Lanjut, Bapak Ibu, kita mengawali acara pada siang hari ini. Kita akan mendengarkan laporan dari Dewan Pengarah Musra, Bapak Andi Gani Nenawea. Kepada Bapak Andi Gani kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Yang saya hormati Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi, tepuk tangan buat Pak Jokowi. Seluruh tamu undangan yang hadir, seluruh peserta saya cintai. Bapak Presiden, Musra telah menjaring 3 calon presiden. Yang pertama Mas Ganjar Pranowo, yang juga Capres PDI Perjuangan. Kedua Pak Prabowo Subianto, Ketua Umum Gerindra. Pak Airlangga Hartarto, Ketua Umum Golkar. Dan Cawapres terjaring 4 nama. Pak Mahfud MD, Pak Arsyad Rashid, yang juga Ketua Umum Kadin, Pak Muldoko, Pak Sandiaga Uno. Semua ini adalah putra terbaik bangsa, Bapak. Kami relawan Jokowi akan setia sampai akhir menjaga Bapak. Kami menunggu arahan Bapak. Kapal besar relawan akan dilabuhkan kemana dukungannya. Pejah gesang derek Jokowi. Terima kasih. Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Terima kasih kepada Bapak Andi Gani, Dewan Pengarah Musra. Ya, itu tadi sambutan atau laporan dari Ketua Dewan Pengarah Musra, Bapak Andi Gani Nenawea. Ketua Dewan Pengarah Musra ini kalau musranya mau diarahkan, Pak ya. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan dari penanggung jawab Musra, Bapak Budi Ari Setiadi. Pada Bapak Budi Ari Setiadi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang. Yang saya hormati, kita banggakan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Mohon maaf, kita ada yel-yelnya ya kan? Kalau saya sebut Jokowi, apa jawabannya? Jokowi! Jokowi! Kurang keras, Jokowi! Jadi Jokowi satu komando. Yang saya hormati seluruh One Team Press, Pak Gubernur, Pak Wakil Ketua MPR dan teman-teman yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi musyawarah rakyat Indonesia ini adalah perintah Pak Presiden Joko Widodo bahwa kita harus mendengar dan menyerap aspirasi rakyat. Musyawarah itu berasal dari kata suara yang artinya perundingan, kesepakatan. Karena negara ini berdiri karena ada musyawarah. Dan Pancasila telah mengamanatkan kepada kita bahwa dalam bermusyawarah itu harus ada hikmat dan kebijaksanaan. Karena dalam hikmat dan kebijaksanaan itu kita sadar bahwa kita berbeda. Tetapi juga kita sadar bahwa kita harus bersatu. Jadi sesadar-sadarnya kita berbeda, sesadar-sadarnya pula kita harus bersatu. Karena itulah musyawarah menjadi ciri khas utama bangsa Indonesia. Musyawarah mengisyaratkan adanya prasangka baik, bukan a priori. Karena dalam musyawarah kita menghormati perbedaan dan sekaligus merayakan
persatuan kita bersama. Bapak Presiden dan saudara-saudara sekalian, musyawarah rakyat adalah momentum partisipasi rakyat. Karena tanpa partisipasi rakyat, demokrasi tidak berarti apa-apa. Sekali lagi, inilah puncak musrah, dan kita sangat bersyukur bahwa Pak Jokowi dalam 9 tahun terakhir ini telah mengajarkan hal yang sangat penting buat kita semua. Bahwa cara terbaik mencintai negara ini, cara terbaik mencintai bangsa ini, cara terbaik mencintai Indonesia adalah dengan mencintai rakyatnya. Karena itulah seluruh Indonesia menunggu Pak Jokowi akan memberikan komando hari ini. Bukan hanya masyarakat Indonesia, tapi seluruh dunia memantaunya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berharap hari ini ada komando dari Pak Jokowi. Kalau nggak ada, ya sabar, ya. Ojo kesusu. Terima kasih. Yang pasti kita berharap bahwa musyawarah rakyat ini bisa menjadi tradisi baru dalam politik di Indonesia. Dan ini adalah legasi terpenting dari pemerintahan Jokowi dalam hal merawat demokrasi dan menumbuhkan demokrasi yang sehat dan berkualitas. Saya pikir begitu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jokowi! Satu komando. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Budi Aris Setiadi. Baik Bapak, Bapak Ibu para hadirin sekalian, musrah sendiri sudah berlangsung sejak Agustus 2022 di 27 kota melibatkan 67.000 lebih voters yang memilih melalui e-voting. Dan kita akan mengajak Bapak Ibu para hadirin, terutama Bapak Presiden dan para hadirin untuk menyaksikan sebuah penampilan video perjalanan musrah selama ini sekaligus testimoni dari para kandidat pilihan musrah. Berikut kita lihat video berikut ini. Saudara-saudari yang saya banggakan, sejalan dengan inisiatif musyawarah rakyat atau musrah yang dilakukan oleh para pendukung Bapak Presiden Joko Widodo, kami Partai Golongan Karya memandang perlu untuk membahas secara luas dengan masyarakat tentang agenda nasional mendatang. Maka penting bagi kita untuk mengetahui lebih dahulu apa saja harapan dan aspirasi itu dan siapa pemimpin yang mampu mewujudkannya. Musyawarah rakyat, seperti kata Presiden Joko Widodo, adalah instrumen demokrasi rakyat. Karena itu, kami telah mencatat hasil-hasil musrah dari provinsi ke provinsi. Musrah menjadi catatan penting dalam mengejar pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan menguntungkan seluruh lapisan masyarakat. Saya berterima kasih dan bergembira karena relawan Jokowi telah memberi pembanding dan menunjukkan cermin dan cara lain untuk mengetahui pandangan masyarakat di samping cara-cara lain yang mungkin sudah banyak dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat yang lain. Semoga musrah ini dapat menjadi instrumen untuk menciptakan pemimpin-pemimpin yang dicintai dan dekat dengan rakyat. Musrah adalah instrumen berdemokrasi. Dan kita harapkan musrah bisa memunculkan pemimpin-pemimpin yang dicintai rakyat. Pemimpin-pemimpin yang mau dekat dengan rakyat. Pemimpin-pemimpin yang mau turun ke bawah. Tidak hanya duduk enak di istana.
Musra adalah forumnya akar rumput. Musra adalah forumnya rakyat untuk ikut bersuara. Bapak Ibu, berikan tepuk tangan yang meriah untuk perjalanan Musyawarah Rakyat Indonesia. Dan kini tiba waktunya untuk kita bersama-sama menyerahkan hasil musrah kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang akan diserahkan hasilnya oleh Ketua Panitia Musrah Bapak Panel Barus dengan didampingi oleh penanggung jawab musrah Bapak Budi Aris Setiadi dan Dewan Pengarah Musrah Bapak Andi Gani Nenawea serta seluruh ketua organisasi relawan Jokowi inisiator musrah. Kami persilakan kepada Bapak dan Ibu untuk bersiap di atas panggung. Dan selanjutnya mohon berkenan Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo untuk bisa ke atas panggung menerima hasil musrah. Bapak Presiden, Bapak Jokowi berkenan untuk tetap di atas panggung untuk memberikan arahannya. Ketua relawan kami persilakan untuk kembali ke tempat. Baik, dan Bapak Ibu selanjutnya kita akan simak bersama sambutan dan arahan politik dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Wantimpres beserta seluruh anggota dan pimpinan Wantimpres yang hadir di sini Bapak Wiranto, Bapak Sidarto, Ibu Putri. Yang saya hormati Ketua dan seluruh jajaran pengurus dari organ-organ relawan yang hadir pada siang hari ini. Selamat siang. Yang saya hormati Dewan Pengarah, Bapak Andi Gani, penanggung jawab Musra, Bapak Butiari, Ketua OC, Bapak Panel Barus, yang saya hormati Gubernur DKI Jakarta, Bapak Heru Budi, yang saya hormati ketua partai dan sekjen partai yang hadir, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan, seluruh relawan Jokowi. Biar adil, saya nengok ke sana gantian. Selamat siang. Selamat siang semuanya. Hari ini adalah puncaknya musra, puncak musyawarah rakyat Indonesia. Saya ingat dulu pertama kali diadakan di Bandung di bulan Agustus tahun 2022. Dan saya hadir saat itu. Dan saya tahu motivasi apa diadakannya musra ini. Karena sudah dilakukan 29 kali di lokasi provinsi-provinsi yang berbeda dan bahkan sekali di Hong Kong. Saya sangat mengapresiasi, saya sangat menghargai upaya ini. Saya tahu saudara-saudara semuanya ingin merawat demokrasi di akar rumput. Kita ini ingin merawat demokrasi di akar rumput. Bukan di elit, tapi di akar rumput. Saya tahu saudara-saudara semuanya ingin menyerap aspirasi rakyat, benar. Siapa sih yang diinginkan rakyat? Jangan sampai keliru. Dan saya tahu saudara-saudara ingin mencari, ingin menemukan capres dan cawapres yang benar dan tepat. Karena yang kita dengarkan adalah suara rakyat, suara akar rumput, bukan suara elit. Kenapa ini dilakukan? Kenapa musra ini dilakukan? Karena kita semuanya cinta negara ini. Karena kita semuanya cinta bangsa ini.
Jadi kalau capek-capek 29 kali dari provinsi ini pindah ke provinsi ini, pindah ke provinsi ini, pindah ke provinsi ini, pindah ke provinsi ini, ke Hong Kong. Kenapa capek-capek? Ya karena tadi. Benar? Oleh sebab itu, sekali lagi saya sangat menghargai, saya sangat mengapresiasi kegiatan musrah yang dilakukan oleh para relawan Jokowi ini. Saya kembali menengok ke sana. Agak miring sedikit. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, negara ini adalah negara besar. Negara ini adalah negara besar. Bangsa ini adalah bangsa besar. Penduduk kita sekarang sudah 280 juta, kurang lebih. Ini negara besar, ini bangsa besar. Dan rakyat kita, rakyat Indonesia butuh pemimpin yang tepat, butuh pemimpin yang benar, yang dekat dengan rakyat, yang paham hati rakyat, yang tahu kebutuhan rakyat, yang mau bekerja keras untuk rakyat. Itu yang dibutuhkan. Dan pemberani, yang berani, pemberani demi rakyat. Rakyat butuh pemimpin yang paham, yang ngerti bagaimana memajukan negara ini. Karena pemimpin itu harus paham dan tahu potensi serta kekuatan negara ini, kekuatan bangsa ini apa. Dia harus ngerti, dia harus tahu. Dan pemimpin itu harus tahu dan paham bagaimana memajukan negara ini, dari sisi mana. Dan mampu memanfaatkan peluang yang ada. Bukan rutinitas, bukan rutinitas. Bukan hanya duduk di istana dan rutinitas. Bukan hanya duduk di istana dan tanda tangan, bukan itu. Dia harus tahu bagaimana membangun sebuah strategi negara, strategi ekonomi, strategi politik yang harus ada semuanya. Karena kita berhadapan dengan negara-negara lain. Karena kita bersaing dengan negara-negara lain, kita berkompetisi dengan negara-negara lain. Dan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, peluang kita menjadi negara maju, peluang kita menjadi negara maju itu ada dalam 13 tahun ke depan. Ini disampaikan oleh para pakar dalam negeri maupun luar. Kesempatan kita itu hanya ada di 13 tahun ke depan ini. Karena bonus demografi kita akan muncul di tahun 30-an. Dan dalam sejarah peradaban negara-negara yang saya lihat, memang
kesempatannya hanya sekali. Kesempatannya hanya sekali dalam sejarah sebuah peradaban bangsa. Begitu kita keliru memilih pemimpin yang tepat untuk 13 tahun ke depan, hilanglah kesempatan untuk menjadi negara maju. Hati-hati mengenai ini. Hati-hati. Sejarah, saya pelajari, sejarah di Amerika Latin, tahun 50-an, tahun 60-an, tahun 70-an, mereka sudah berada di posisi negara berkembang. Sudah masuk ke middle income. Tapi sudah 60 tahun, sudah 50 tahun, mereka tetap menjadi negara berkembang. Karena apa? Tidak bisa memanfaatkan peluang yang ada saat itu. Dan mengejarnya lagi sudah tidak ada kesempatan lagi. Ini juga akan terjadi di negara kita. Begitu kita tidak bisa memanfaatkan waktu 13 tahun ini, ada yang namanya bonus demografi, dan kita tidak bisa memanfaatkan. Kita akan menjadi negara berkembang terus. Karena kesempatan itu tidak akan muncul dua kali dalam sejarah sebuah peradaban negara. Oleh sebab itu, sekali lagi, memilih pemimpin di tahun 2024 ini sangat krusial, sangat penting sekali, harus tepat dan benar. Oleh sebab itu saya bolak-balik menyampaikan. Jangan gerusa-gerusu. Jangan tergesa-gesa. Karena begitu keliru, kita tidak bisa minta kembali lagi. Enggak bisa. Sekali lagi, dan sekarang kita tahu keadaan dunia, ketidakpastian global, sampai diperkirakan sampai 5-10 tahun yang akan datang, itu akan masih terjadi. Sehingga sekali lagi, nahkodanya itu harus nahkoda yang pemberani, berani mengambil risiko untuk kepentingan negara ini, untuk kepentingan bangsa ini. Kita tahu Indonesia, negara kita ini memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, sangat besar. Bukan hanya urusan tambang, bukan hanya bahan-bahan mineral, tambang, bukan. Produk sumber daya alam laut sangat melimpah. Komoditas pertanian, komoditas perkebunan juga semuanya melimpah. Tetapi bertahun-tahun selalu kita ekspor dalam bentuk bahan mentah. Ini kekeliruan yang tidak boleh kita ulang lagi. Pemimpin yang akan datang harus berani mengindustrikan bahan-bahan mentah itu.
Sehingga hilirisasi itu harus dilakukan apapun resikonya. Sekarang kita baru digugat oleh Uni Eropa. Baru satu urusan saja. Nikel digugat. Pada bahan mineral kita, bahan tambang kita bukan hanya nikel, ada tembaga, ada timah, ada batu bara, ada boksit. Apakah kita mau berhenti karena digugat Uni Eropa? Kalau pemimpinnya tidak berani, pasti mundur minta ampun. Digugat mundur langsung minta ampun. Nah itu enggak, jangan bermimpi negara ini menjadi negara maju. Itu baru bahan satu saja. Belum nanti sumber daya alam laut, belum nanti komoditas perkebunan, belum nanti komoditas perkebunan bukan juga hanya satu, bukan hanya kelapa sawit, ada kopi, ada kakao, ada banyak minyak atsiri, banyak sekali yang masih bisa menjadi sebuah potensi dan kekuatan kita. Dan yang kita harapkan adalah semua nilai tambah itu ada di dalam negeri. Kalau bangsa kita, kalau kita belum bisa mengolah sendiri, mengindustrikan belum bisa, ya cari partner dari luar, enggak apa-apa. Negara itu yang paling penting, negara itu bisa mendapatkan pajak dari situ. Negara bisa mendapatkan PPH, mendapatkan PPN, dari ekspor, biaya ekspor, dari PNBB penerimaan negara bukan pajak, bisa mendapatkan dari situ. Kalau mentahan kita hanya dapat apa? Dan yang paling penting satu, bisa membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya untuk negara ini. Tapi kalau digugat nggak berani. Kalau digugat melempem. Ya nggak akan sampai kita menjadi negara maju. Jangan, sekali lagi, saya nanti akan titip kepada pemimpin berikut. Jangan takut digugat oleh negara manapun. Kalau digugat ya cari pengacara, cari lawyer yang terbaik agar gugatan kita menang. Tapi tahun kemarin, gugatan kita kalah. Kalah pun juga saya sampaikan kepada para menteri, tidak boleh mundur. Naik banding, saya minta naik banding, udah naik banding. Sambil industrinya diselesaikan. Begitu nanti gugakannya rampung, industrinya udah rampung. Artinya sudah bisa mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi. Itu yang namanya strategi negara, ya seperti itu, bukan rutinitas. Belok lagi. Oleh sebab itu, sekali lagi, ke depan negara ini butuh kepemimpinan yang kuat. Oleh sebab itu, ke depan negara ini butuh kepemimpinan yang kuat dan mampu menghadapi ketidakpastian dunia, mampu menghadapi ketidakpastian global. Setuju? Kita butuh kepemimpinan yang kuat, setuju? Itu yang baru saya usahakan. Oleh sebab itu,
Kepemimpinan yang kuat itu dibutuhkan, yang memiliki komitmen yang kuat untuk anti korupsi, yang memiliki komitmen yang kuat untuk merawat demokrasi. Penting. Jangan nanti ada yang mau musrah dilarang. Inilah yang dibutuhkan oleh negara kita ke depan. Dan tadi di ruang tunggu, para ketua menyampaikan pada saya beberapa nama yang terekam kuat. Saya sudah mendengar, tapi saya ingin resmi, tadi yang disampaikan oleh Pak Panel Barus itu resmi, belum saya buka. Belum saya buka. Jadi saya terus terang, ini harus kita berikan waktu kepada partai atau gabungan partai untuk menyelesaikan urusan capres dan cawapresnya seperti apa. Kemudian dari yang disampaikan oleh tadi Pak Panel Barus, saya akan udah tahu kan maksudnya? Karena menurut konstitusi itu yang bisa mencalonkan itu adalah partai atau gabungan partai. Betul? Sehingga itu bagian saya untuk memberikan bisikan kuat kepada partai-partai yang sekarang ini juga koalisinya belum selesai. Jadi kalau saya ngomong sekarang untuk apa? Itu yang namanya strategi, ya itu. Jangan tergesa-gesa, jangan gerusa-gerusu, jangan pengen cepet-cepetan, karena Belanda masih jauh. Tapi sekali lagi saya sangat menghargai apa yang sudah dilakukan oleh Musra dalam menjaring nama-nama yang diinginkan oleh rakyat kita. Terakhir, saya sangat bangga bahwa seluruh relawan, saudara-saudara semuanya masih solid dan kompak. Ini penting, karena kalau kita nggak solid dan kompak, kita ini akan dilecehkan, tahu? Mau dilecehkan? Mau dilecehkan? Kalau kita kompak dan solid, kita akan diperhitungkan. Setuju? Setuju? Nanti pada saatnya, pada waktu yang tepat, saudara-saudara semuanya akan saya bisikin satu persatu, entah berapa juta. Bisikin satu-satu nanti. Ya, saya rasa itu yang ingin saya sampaikan.
Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Terima kasih. Luar biasa, berikan tepuk tangan sekali lagi meriah untuk Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi. Oke. Baik, Bapak Ibu para hadirin sekalian termasuk Bapak Presiden untuk mengakhiri acara siang hari ini supaya apa yang kita rencanakan, apa yang kita rumuskan dan apa yang kita harapkan bisa terlaksana dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Mari kita memanjatkan doa yang pada siang hari ini akan dipimpin oleh Gus Piryadi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lahal hamdu yanbaghi li jalli wajhika karimi wa azimi sultani. Ya Allah, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala nikmat dan karunia-Mu, sehingga pada siang ini kami dapat berkumpul pada acara puncak musra dalam keadaan sehat dan selamat. Dengan kerendahan hati kami memohon kepadamu ya Allah, alhamdulillah acara ini berjalan dengan lancar, tertib dan aman dalam limpahan rahmat dan ridho-Mu ya Allah. Ya Allah Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah kami, kedua orang tua kami, para pahlawan kami, para pemimpin kami, dan segenap bangsa Indonesia dari segala kesalahan, kekhilafan, dan kekurangan kami. Muliakanlah kehidupan mereka ya Allah di dunia dan di akhirat. Ya Allah, rahmatilah kami, para pemimpin kami, dan segenap bangsa Indonesia untuk senantiasa bersyukur terhadap nikmat dan anugerah-Mu. Jadikanlah bangsa Indonesia sebagai bangsa yang pandai bersyukur. Ya Allah yang Maha Mengetahui, tunjukkanlah yang benar itu nampak benar, dan berilah kekuatan kepada kami untuk melaksanakannya. Dan tunjukkanlah yang salah nampak salah, dan berilah kekuatan kepada kami untuk menjauhinya. Dan bimbinglah kami dalam setiap langkah kami ke depan, sehingga kami tidak terperosok ke jurang kehancuran ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jangan Engkau bebani kami, melainkan beban yang sesuai dengan kesanggupan kami. Jangan hukum kami jika kami lupa atau bersalah, dan lindungilah kami dari segala musibah. Ya Allah, ya Muhaimin, kami berlindung kepadamu dari rasa sedih dan duka. Kami berlindung kepadamu dari rasa lemah dan malas, dan kami berlindung kepadamu dari kesalahan yang telanjur kami lakukan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kesehatan, kekuatan, serta lindungan-Mu sehingga kami dapat menjalankan seluruh amanah yang Engkau berikan kepada kami dengan baik. Ya Allah, kabulkan doa dan permohonan kami. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu para hadirin sekalian, masih semangat siang hari ini? Baik, demikian puncak musra pada siang hari ini sudah selesai, sudah berakhir, yang tadi ditutup oleh sambutan dan juga arahan dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Dan kita akan melanjutkan acara-acara pada siang hari ini dengan penampilan-penampilan musik, dan salah satunya adalah NAF. Tapi yang paling penting tadi Ari,
kita tadi sudah baik. Kita menanti arahan apakah Bapak Presiden akan tetap bertahan bersama kita? Baik. Kita tadi sudah menyaksikan ya bagaimana arahan Bapak Presiden dan arahannya loud and clear. Ojo kesusu, ojo gerusa-gerusu. Ya. Kalau hari ini bukan Pak Presiden belum punya, mungkin beliau sudah ada, tapi namanya strategi kalau kata Bapak Presiden tadi. Ini gara-gara Bang Panel baru memberikan secara resmi baru tadi soalnya ya. Betul, itu salah. Jadi kalau kenapa Pak Presiden tidak mengeluarkan endorse-nya atau siapa yang dia akan bisiki, itu karena salah panel Barus yang memberikan belum dibuka ya Pak Presiden ya. Coba kalau udah dari 2 minggu lalu dibuka Pak Presiden hari ini sudah bisa membisiki kita semua. Iya, makanya ini salahnya Bang Panel juga ini sebenarnya. Dan Bapak Ibu para hadirin, kita semua hari ini juga tidak hanya 30.000 peserta di Puncak Musra ini Pak yang sudah hadir dari berbagai wilayah dan juga dari berbagai pendukung tadi ya, para capres dan cawapres. Kita juga disaksikan di seluruh Indonesia lewat YouTube-nya Musra. Ya, dan di YouTube Total Politik juga live. Betul. Dan berbagai macam media massa dan tersiar ke seluruh negeri di tempat terdepan, terluar dan terjauh. Menantikan arahan dan sebenarnya tadi kalau kata Bang Muni tadi ya, Budi Aristiadi itu satu komando. Jadi sekarang boleh punya preferensi, boleh punya harapan, boleh punya aspirasi, tapi nanti pada waktunya Bapak Presiden akan membisiki kita satu persatu. Dan di penghujung acara ini enak juga ya, tekanan mulai berkurang ya. Betul. Ya. Kita tekanannya ini sekarang karena bandnya belum siap nih Pak. Tadi beda. Betul, kami mau melucu tidak begitu lucu, kami mau menyanyi tidak bagus suara kami ya kan ya. Jadi nggak apa-apa, kita ulas saja tadi. Bagus sekali pidato Bapak Presiden Jokowi dan kita tadi mendengarkan dengan seksama bahwa kuncinya di 13 tahun Ya itu tadi saudara jalannya Puncak Musra yang digelar oleh relawan Presiden Joko Widodo. Ada hal penting yang bisa kami sampaikan saudara bahwa dari Ketua Dewan Pengarah Musra merekomendasikan ada setidaknya 3 nama capres yang direkomendasikan pada Presiden Joko Widodo, yakni diantaranya adalah nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, kemudian Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan juga Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Selain itu ada pula usulan nama cawapres yang diserahkan pada Presiden Joko Widodo. Di antaranya adalah Menko Polhukam Mahfud MD, kemudian nama Ketua Umum Kadin Arsyad Rashid, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko, dan juga Sandiaga Uno. Namun dari pidatonya Presiden Joko Widodo belum mau memberikan atau mengeluarkan satu nama dan yang akan diusung atau yang akan didukung oleh Presiden Jokowi untuk menjadi capres dan juga cawapres pada gelaran Pilpres 2024 mendatang. Hari ini adalah acara puncak Musyawarah Rakyat atau Musra yang digelar oleh sejumlah relawan pendukung Presiden Joko Widodo. Acaranya digelar di Istora Senayan, Jakarta, saudara, pada Minggu 14 Mei hari ini. Presiden Joko Widodo juga dijadwalkan hari ini akan hadir untuk memberikan arahan terkait dukungan pada Pilpres 2024 mendatang. Hal ini sebelumnya juga telah dikonfirmasi oleh penanggung jawab Musra, yakni Budi Ari Setiadi. Para relawan sendiri memang menunggu komando dari Presiden Joko Widodo terkait sosok-sosok yang akan diusung sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Rencananya, saudara, acara puncak akan dihadiri oleh kurang lebih 30.000 orang relawan pendukung Presiden Joko Widodo yang datang dari berbagai provinsi di Indonesia. Tak hanya itu, rencananya tokoh-tokoh yang masuk dalam bursa pencapresan juga idealnya akan hadir. Namun terkait kehadiran tersebut, pihak panitia Musra masih belum bisa memastikannya. Musra sendiri telah digelar oleh 18 organ relawan pendukung Presiden Joko Widodo.
untuk menjaring kandidat calon presiden dan juga calon wakil presiden di seluruh provinsi se-Indonesia. Rangkaian musrah sudah berjalan selama hampir 1 tahun sejak dibuka oleh Presiden Joko Widodo dalam musrah Provinsi Jawa Barat, tepatnya yang berlangsung di Bandung pada 28 Agustus 2022 lalu. Hasil dari musrah tersebut, saudara, juga sebelumnya telah dijelaskan oleh Ketua Dewan Pengarah Musyawarah Rakyat Andi Gani Nenawea, yang mana beliau mengatakan ada setidaknya 3 nama yang masuk dalam bursa calon presiden berdasarkan hasil musrah yang sudah berjalan di berbagai daerah. Beberapa nama tersebut diantaranya seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, kemudian ada pula nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, serta nama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Andi Gani melanjutkan musrah yang menjaring nama-nama calon wakil presiden yang sudah mengerucut ke 4 nama, yakni Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Mahfud MD masuk dalam bursa calon wakil presiden. Ada pula nama Kepala Staf Kepresidenan Muldoko, kemudian nama Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Arsyad Rashid, serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Meski nama-nama di atas punya suara yang cukup tinggi berdasarkan hasil musrah, namun belum tentu nantinya akan mengantongi dukungan dari organisasi relawan pendukung Presiden Joko Widodo yang menyelenggarakan musrah. Pasalnya, arah dukungan organisasi tersebut hanya akan mengikuti komando dari Presiden Joko Widodo, yang mana hari ini rencananya akan berlangsung musrah puncak yang dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo. Ya, saudara, di lokasi musrah puncak hari ini atau di Istora Senayan memang sudah sejak pagi tadi dipenuhi oleh relawan Presiden Joko Widodo yang mulai datang untuk sama-sama mengikuti musrah puncak yang digelar pada hari ini, yang rencananya akan ada arahan dari Presiden Joko Widodo terkait siapa nama calon presiden hingga calon wakil presiden yang akan didukung oleh Presiden Joko Widodo dan kemudian akan diikuti secara serentak oleh sejumlah relawan pendukung Presiden Joko Widodo. Kita akan lihat secara langsung, saudara, bagaimana kondisi terkini di sana atau di Istora Senayan Jakarta pada Minggu siang hari ini, yang mana rencananya nantinya musrah atau acara puncak ini akan dimulai sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ya, ini adalah bagaimana situasi terkini di Istora Senayan di Jakarta, saudara, yang mana hari ini musrah akan digelar dan rencananya akan dihadiri secara langsung oleh Presiden Joko Widodo. Tampak lautan manusia sudah memenuhi lokasi acara seperti yang bisa Anda saksikan ini di layar kaca Anda. Hari ini Presiden Joko Widodo juga dijadwalkan akan hadir untuk memberikan arahan terkait dukungan pada Pilpres 2024 mendatang. Dari yang bisa kami laporkan bahwa memang agendanya atau rencananya ada setidaknya 30.000 orang yang hari ini akan hadir dari berbagai daerah di Indonesia. Tampak sudah banyak yang berada di lokasi acara atau di Istora Senayan mengenakan kombinasi ini baju berwarna putih dan juga merah, yang mana relawan yang hadir ini juga datang dari berbagai elemen masyarakat. Tidak hanya yang sudah memenuhi lokasi acara ini, di kondisi di luar Istora Senayan juga sudah cukup ramai juga, masih ramai didatangi oleh sejumlah relawan yang baru saja tiba di Istora Senayan dan nantinya akan sama-sama menghadiri acara musrah puncak ini. Kemudian nanti juga ada agenda Presiden Joko Widodo yang dikabarkan akan
memberikan arahan terkait bagaimana nantinya Presiden Jokowi mendukung siapa capres dan juga cawapres dalam gelaran Pilpres 2024 mendatang, termasuk yang nantinya komando dari Presiden Joko Widodo ini akan diikuti oleh seluruh relawan yang sebelumnya sejak setahun lalu atau tepatnya sejak Agustus 2022 lalu memang sudah menggelar musrah dan sudah mencatatkan beberapa nama-nama yang kemungkinan besar didukung oleh Presiden Joko Widodo. Di antaranya nama-nama yang masuk ini memang sudah dijelaskan oleh beberapa panitia musrah, termasuk yang telah disampaikan oleh Andi Gani Nenawea, saudara, menyebutkan ada 3 nama yang masuk dalam bursa calon presiden berdasarkan hasil musrah yang sudah berjalan di berbagai daerah, seperti nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, kemudian nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Ya, ini masih menunggu jalannya nanti musrah yang akan dibuka sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat dan rencananya akan dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dari keterangan Ketua Projo tadi juga mengatakan bahwa memang agenda hari ini selain memang ada arahan dari Presiden Joko Widodo, nantinya dari hasil musrah sendiri yang sudah digelar selama 1 tahun belakangan ini akan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, yang mana hasil dari musrah tersebut adalah nama-nama siapa capres dan juga cawapres yang paling banyak suaranya dari hasil pemilihan musrah atau hasil suara dari relawan dari Joko Widodo ini sendiri. Kita sedikit bahas dari yang sebelumnya sudah disampaikan, saudara, oleh ketua acara musrah ini yang mengatakan bahwa relawan Jokowi yang telah menggelar musrah untuk menentukan dukungan pada calon presiden di gelaran Pilpres 2024 mendatang. Yang mana dari musrah relawan Jokowi ini, nama Prabowo Subianto ramai disebut dalam hasil musrah tersebut, yang kemudian baru muncul juga nama Ganjar Pranowo. Musrah ini membahas soal agenda kenegaraan hingga nama capres-cawapres yang akan dipilih, yang mana dari keterangan Ketua Panitia Musyawarah Rakyat atau Musrah, Panel Barus ini mengatakan, dalam metodenya, musrah ini diminta seluruh relawan Presiden Jokowi diminta untuk melakukan e-voting untuk menuliskan siapa nama yang bisa menggantikan Presiden Joko Widodo di 2024 nantinya. Dari keterangan Panel Barus ini, saudara, bahwa nama-nama yang muncul dalam e-voting masih fleksibel, seperti diantaranya muncul nama Prabowo Subianto, kemudian Ganjar Pranowo, dan juga Erlangga Hartarto. Ada pula nama Anies Baswedan yang juga muncul, dan hal tersebut sudah disampaikan oleh Ketua Panitia Musyawarah Rakyat atau Musrah Panel Barus ini dalam sebuah wawancara yang dilakukan bersama dengan redaksi kami. Berikut kami tampilkan kutipan wawancara dengan Ketua Panitia Musyawarah Rakyat atau Musrah Panel Barus sambil menunggu acara puncak dari Musrah Relawan Presiden Joko Widodo ini akan dimulai sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat. Semangat, konsentrasi, kalau ketawa-ketawa, kalau teriak-teriak, kalau yel-yel, kalau harus semangat-semangat, karena wajah Bapak Ibu siapa tahu akan masuk di YouTube, akan disaksikan oleh jutaan orang Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ya. Nanti jadi jangan bengong, jangan lagi tidur ya, jangan lagi ngitung duit, jangan gitu ya. Pokoknya konsentrasi, senyum. Tinggalkan masalah-masalah Anda di rumah dulu hari ini. Betul. Kalau lagi berantem sama suami atau istrinya, pura-pura rangkul aja suami atau istrinya ada ya, sampai 3 jam ke depan. Karena kita akan ditayangkan acara ini di YouTube-nya Musrah dan di YouTube Total Politik. Ya. Jangan lupa subscribe. Colongan juga. Ya. Meskipun Raja Juli Antoni belum subscribe Total Politik, nggak apa-apa lah ya. Itu Bang Hasan sebelahnya ya. Oke. Oh iya, Bang Hasan itu tadi. Bukan. Sebelah Tony. Iya, oke. Terima kasih Bapak Ibu sekali lagi sudah datang, dan kita Musrah ini sejak sudah jalan Eri, sejak 28 Agustus.
Kalau yang cukup rame ya, cukup rame disebut, itu ada Pak Prabowo, ada Pak Ganjar Pranowo, ada Pak Erlangga Hartarto, yang cukup rame ya. Anies Baswedan nggak? Ada juga, ada juga, gitu loh. Dan itu kan bebas, mau siapapun hadir di situ asal dia KTP warga provinsi tersebut, nggak ada masalah. Silakan. Jadi mau tim pendukung Anies, mau tim pendukung Prabowo, Nggak ada Ganjar, masalah. bebas Nggak ada saja masalah. ya? Boleh ya? Boleh, bebas. Dia mau dukung Mas Febri juga boleh ke situ. Mas Febri datang terus nulis nama sendiri juga Ya, boleh. gitu ya. Boleh, gitu loh. Jadi tidak ada restriksi atau pembatasan dari situ ya Bang ya? Nggak ada. Oke, Bang. Ini kan pada bulan ini akan dilakukan Pamuncak ya? Ya kan? Tanggal 14 hari Minggu. Tanggal 14. Di Istora Senayan jam 13. Ya, itu Pamuncak ya Bang? Ya. Nah, kebetulan di acara Pamuncak ini, orang-orang atau partai politik itu sudah mengerucut namanya. Setelah Bu Mega kemarin mengumumkan Pak Ganjar, lalu nanti di minggu ini juga akan deklarasi Pak Anies, Pak Prabowo pidato berapi-api di Jogja, gitu kan. Nah, apakah tanggal pemenuhan Pamuncak ini memang sengaja dibikin pada saat cara calon ini sudah mengerucut, Bang? Atau kebetulan aja? Kebetulan aja. Oh, bukan karena sudah saatnya. Enggak. Oh, enggak ya? Ini kan putaran musra ini sudah selesai. Yang di provinsi ya? Ya. Kalau ini kan pemuncak ini kan penutup nih. Ya. Disinilah nanti kita akan kasih hasil keseluruhan musra ke Pak Jokowi. Ini loh Pak. Ya. Gitu. Tapi kalau putaran keseluruhan provinsinya sudah selesai sebelum bulan puasa. Ya. Gitu loh. Ya. Dan kalau mau jujur saya, ya kalau mau jujur dan bukan klaim. Ya. Yang rata-rata sudah dapat dukungan inilah yang berhasil kami potret di musra. Oh. Kalau boleh GR ya, Ya, ternyata presisi nih barang. Identik ya? Iya, nggak meleset. Gitu loh. Ya. Yang kemudian sekarang ada dalam poros utama yang kita selalu perhatikan gitu. Yang ada hari ini kan belum jelas juga semua sebenarnya. Ya. Wakilnya juga belum jelas, apa yang belum jelas. Koalisinya juga belum selesai semua. Bang, gitu loh. Banyak orang mengira, Abang boleh bantah nanti. Banyak Oke. orang mengira musra ini dibikin untuk memberikan legitimasi buat Ganjar, benar nggak? Salah. Salah ya? Salah total. Salah total ya? Salah total. Iya kan? Karena pada saat Pak Jokowi hadir di Borobudur Magelang, dia memberikan sinyal bahwa orang yang ini hadir di tengah ini kebetulan di situ ada Pak Ganjar juga sebagai Gubernur Jateng. Itu kebetulan juga. Itu multitafsir. Ya. Orang melihat apa, berpikir apa itu bisa beda-beda. Gitu loh. Ya. Bisa beda-beda itu. Itu. Jadi tidak benar bahwa musyawarah rakyat itu dilakukan untuk memberikan legitimasi. Ya, saudara, kita jeda sejenak. Tadi wawancaranya kita akan melihat kembali secara langsung bagaimana kondisi terkini di Istora Senayan, yang mana Presiden Joko Widodo sudah tiba, saudara, di lokasi musra puncak ini, yang nantinya Presiden Joko Widodo akan menyampaikan arahan terkait dukungan Capres dan juga Cawapres di 2024 mendatang. Kita lihat ini adalah Presiden Joko Widodo yang baru saja tiba di Istora Senayan. Presiden Jokowi tampak mengenakan kaos, ini cukup casual ya, penampilan dari Presiden Joko Widodo yang mengenakan kaos panjang berwarna putih dipadukan dengan celana panjang hitam dan juga sepatu kets. Yang tadinya Presiden Joko Widodo, saudara, sudah menyapa sejumlah relawan yang masih berada di lokasi luar atau berada di luar dari Istora Senayan Jakarta ini. Dan saat ini seperti yang bisa Anda saksikan, Presiden Joko Widodo baru saja berjalan untuk masuk ke Istora Senayan. Dan nantinya Presiden Joko Widodo akan disambut oleh 30.000. Ada setidaknya 30.000 relawan yang hadir dalam acara hari ini. Kita masih menunggu, ini Presiden Joko Widodo sedang berjalan menuju ke lokasi di dalam dari Istora Senayan Jakarta.
Dalam agenda hari ini, Presiden Joko Widodo juga nantinya akan memberikan arahan terkait dukungan pada Pilpres 2024 yang sebelumnya hal ini telah dikonfirmasi oleh penanggung jawab Musra yakni Budi Ari Setiadi. Presiden Joko Widodo akan memberikan pidato arahan mengenai kemana arah dukungan dari relawan Joko Widodo. Arah dukungan relawan Joko Widodo ini, saudara, juga yang paling banyak ditunggu. Pasalnya memang dukungan dari relawan Joko Widodo ini bisa menjadi salah satu hal yang begitu menguntungkan bagi sejumlah kandidat capres-cawapres yang juga akan hadir. Atau maksud kami capres-cawapres yang nantinya akan ikut dalam kontestasi di Pilpres 2024 mendatang. Presiden Joko Widodo hadir hari ini dan ada sejumlah tokoh lain yang juga dikabarkan akan hadir, namun kami nanti akan konfirmasi pada Anda ketika kami sudah mendapatkan visual nama-nama yang atau tokoh-tokoh yang hadir dalam acara Puncak Musra hari ini. Namun yang tadi terlihat adalah Presiden Joko Widodo dan sejumlah gubernur dan juga kepala daerah dari seluruh provinsi di Indonesia. Dari keterangan Ketua Projo juga hari ini dikabarkan akan hadir, termasuk nama Ganjar Pranowo yang juga dikabarkan akan hadir dalam acara Musra hari ini. Ya, kita kembali melihat kondisi dari dalam Istora Senayan, saudara, dan sejumlah relawan ini masih menunggu acara dimulai, yang mana rencananya acara akan dimulai sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Presiden Joko Widodo sendiri sudah tiba dan sudah memasuki venue atau lokasi Puncak Musra hari ini. Selain Presiden Joko Widodo, nantinya ada beberapa tokoh-tokoh yang juga dikabarkan akan hadir pula dalam acara Puncak Musra, yang mana arah dukungan dari Presiden Joko Widodo nantinya akan disampaikan dalam sebuah pidato. Untuk itu nantinya relawan Presiden Joko Widodo sama-sama akan mengikuti atau akan ikut komando begitu dari Presiden Joko Widodo siapa nama capres atau cawapres yang akan didukung oleh Presiden Joko Widodo dalam kontestasi politik atau dalam hajat besar Pilpres 2024 mendatang. Aku tunggu.
Selamat siang semua yang ada di sini. Yang pertama kami mohon Sehat semuanya. kerjasamanya untuk duduk di tempat yang Kita nyanyi bareng lagi di sini. Bapak Presiden akan segera masuk ke dalam arena Istora Senayan. Dan yang kedua, di beberapa tempat yang masih kosong di bagian belakang, terutama di tribun 6, ya, itu kami mohon Bapak Ibu yang masih bingung mau duduk di mana, silakan cari tempat-tempat yang masih kosong, terutama yang ada di wilayah tengah, di bagian belakang, dan bagian-bagian yang masih kosong di sebelah mana. Jadi kalau bisa yang sebelah sana juga bisa terutama di tribun 6 itu masih banyak yang kosong. Ayo teman-teman, Bapak Ibu, kita isi kursi-kursi yang masih kosong, segera up. Jadi gercep, satset, silakan diisi tempat-tempat yang masih kosong supaya acara bisa kita mulai dan kita bisa segera bertemu dengan Presiden Jokowi. Kami juga mohon bantuannya kepada pihak panitia musra untuk bisa membantu mengarahkan rekan-rekan peserta musra untuk bisa segera menempati tempat duduk yang masih kosong. Jadi kita bisa mulai acaranya dengan segera. Oke. Di atas pintu 6 Bapak Ibu itu masih kosong, jadi kami persilakan Bapak Ibu yang baru masuki area GBK, area Istora untuk langsung menuju ke area atas pintu 6, tribun 6. Ya, karena masih cukup kosong nih Bapak Ibu yang macet di sini. Kami persilakan untuk menuju ke area sana atau panitia kalau boleh juga tolong dibantu untuk bisa mengarahkan teman-teman yang baru hadir untuk duduk terutama di atas tribun 6 ya, di atas pintu 6 di area tribun 6. Terima kasih. Oke, di atas pintu 6, atensi khusus dari teman-teman relawan musra agar kursi-kursi kosongnya segera diisi. Di atas pintu 8 juga masih banyak yang kosong. Ya, pintu 6, pintu 8, pokoknya semua angka-angka ganjil kamu isi lah ya teman-teman. Ya. Angka genap. Genap, Ya. 6 dan 8. Ya, di atas pintu 8. Betul. 4, 8, 6, 10. Ya. Mana lagi nih? 12, enggak ada ya 12. Baru. Sopeng. Oke, selamat datang sekali lagi buat Bapak Ibu, teman-teman yang baru hadir. Ayo, di atas pintu 6 masih kosong. Pintu 8 masih segera kosong. diisi teman-teman. Iya. Agar acara segera kita mulai. Betul. Yang masih kosong juga pintu partai-partai masih kosong ya. Iya. Karena masih DCS sekarang ya. Masih ada kesempatan ya. Ini ada yang baru daftar juga udah kesini langsung datang kan. Beberapa ya. Kita lihat teman-teman juga. Ayo pintu 6, pintu 8. Terutama pintu 8 nih pergerakannya agak ini dipercepat. Iya. Coba satset dong. Oh pintu 8. Iya. Ya, ini pintu 8 ya. Di belakangnya control room. Supaya bisa langsung lihat
kondisi pintu 8 ini view-nya bagus sekali loh. Ke Ya. tengah langsung. Bisa langsung melihat presiden dan presiden langsung bisa melihat Anda. Bisa tatap-tatapan langsung. Iya. Bisa saling jatuh cinta Anda. Ayo silakan teman-teman. Ya, sambil mengisi kita tes yel sekali lagi ya, supaya nggak lupa nih. Oke, kalau saya bilang relawan Jokowi, Bapak Ibu jawab ora kesusu ya. Kalau saya bilang Jokowi perintah, jawabannya gaspol ya. Oke. Kita tes. Ya. Relawan Jokowi. Waduh, Ya, sekarang. ora kesusu ya. Kita lihat ada pergerakan-pergerakan pasukan tak dikenal. Sekali lagi di tribun 6 dan tribun 8 ya. Masih kosong. Oke, kita yel lagi nih coba. Relawan Jokowi. Wah, mantap ini. Ini kalau mau menang pemilu tuh suaranya harus kayak gitu ya. Cocok? Tribun berapa nih? Ya oke lah kalian deh pokoknya ya. Sekali lagi kita tes ya. Relawan Jokowi. Ini. Jokowi perintah. Relawan Jokowi. Jokowi perintah. Mantap, gitu dong. Ini menang pemilu ini langsung kalau kayak gini caranya. Ya. Pada Bapak Presiden buruh udah datang. Ya. Ini Tribun 9 top nih suaranya. Tribun 9 ya. Top. Ya, nah itu. Mau iya lagi nih? Capek. Oke, kita minta aja teman-teman ya, sekali lagi yang ini Tribun 8 masih banyak yang kosong. Tribun berapa lagi? 6. 6. Udah Ya. mending 6 udah mending.
Rakyat atau Puncak Musra yang berlokasi di Istora Senayan, Jakarta. Jadi hari ini rencananya nanti pukul 1 akan berlangsung penyerahan nama-nama dari calon presiden dan calon wakil presiden yang direkomendasikan dari para pendukung musyawarah rakyat kepada Presiden Joko Widodo. Jadi nanti Presiden Joko Widodo juga akan hadir di Istora Senayan untuk menerima rekomendasi nama-nama capres dan cawapres dari para pendukungnya. Kemudian Presiden Jokowi juga akan memberikan petunjuk atau pandangannya terkait ihwal dari para nama-nama yang diberikan oleh para pendukungnya. Saat ini seperti yang Tribuners lihat di belakang saya, sudah ada pendukung dari relawan Jokowi, dari relawan Musra yang sudah hadir di lokasi karena sekitar 1 jam lagi acara puncaknya akan berlangsung, dan saat ini kita akan ngobrol langsung nih, udah ada spanduknya. Mungkin Tribuners bisa baca, ada relawan Jokowi, tunggu komando Jokowi. Nah saat ini kita mau ngobrol, mungkin saya masuk lewat tengah sini dulu ya Tribuners. Halo Ibu, Bapak, selamat siang. Selamat siang. Ibu dengan Ibu siapa? Saya Ibu Lilis Yuliarti. Ibu Lilis, Ibu pendukung dari relawan Jokowi dari mana? Saya pendukung relawan Jokowi dari Depok. Dari Depok. Jadi ini mempersiapkan spanduk ini Bu, udah berapa lama Bu? Kita sebetulnya nggak terlalu lama ya, karena Bapak Jokowi ngasih mandat ke Musro kan baru kurang lebih seminggu ini ya. Iya. Cuma kita untuk ini 3 hari. 3 hari ya Bu ya. Ini pilihan kata-katanya kenapa relawan Jokowi tunggu komando Jokowi? Ya kita memang nanti nunggu komando dari Pak Jokowi. Dia mau ngusung, sebetulnya kan udah dari PDIP udah ngusung Pak Ganjar Pranowo. Iya. Tinggal kita nanti nunggu wakil presidennya aja. Nanti mungkin insya Allah mau diumumin di hari ini ya Bu hari ya? ini untuk wakil presidennya. Oke, berarti kemarin sempat ikut musra-musra sebelumnya yang udah dilaksanakan ya Bu ya? Sudah. Rekomendasi dari Ibu dari wilayah Depok mengajukan namanya siapa Bu? Kita mengajukan Pak Ganjar. Pak Ganjar. Betul. Berarti sesuai sama yang PDIP usung ya Bu ya? Usung, betul sesuai. Karena kita sudah lama ikut PDIP, jadi kita ngikutin komandan Oke, PDIP. siap Bu Lili. Saya mau beralih ke Bapak sebelah saya dulu Bu. Monggo. Ada Bapak siapa Pak? Bapak Dukri. Pak Badrukri. Iya. Sama dari Depok juga Saya Pak? mah dari Depok. Dari Depok. Oke, spanduknya juga masih sama ya, sama-sama ya. mendukung Jokowi. Nunggu komando Nunggu sama komando. Pak Presiden. Siap, Bapak juga Bapak siapa? Ya, saya dari Depok. Jawa. Oh, dari Jawa. Jawa nyawiji derek Pak Jokowi. Oke, siap Pak. Berarti rekomendasinya kalau kemarin pas di Musra mencalonkannya nama siapa Pak? Pak Ganjar Pranowo. Pak Ganjar Pranowo ya. Oke, siap Bapak. Ini mau langsung masuk ke dalam ya Pak ya, untuk menyaksikan langsung penyerahan nama-nama yang udah Bapak Ibu pilih gitu ya. Kebetulan nanti kita bawa bendera, kita nunggu Bapak Presiden Jokowi datang, jadi kita sementara spanduk kita taruh di sini dulu. Oke. Habis nanti kalau Bapak sudah datang, terus masuk, baru kita nunggu instruksi dari panitia mau dikemanain kita, atau boleh masuk atau masih di sini. Gitu Oke, aja. berarti ini pertama kalinya ketemu sama Pak Jokowi ya Bu ya? Kalau saya relawan setia dari tahun kemarin sampai 2 kali ya periode ini, kita satu komando Pak Jokowi. Oke. Kebetulan kita satu kampung dari Solo, tetangga. Pak Jokowi is the best. Kita komando kelanjutannya presiden. Kalau dari kami Pak Ganjar Pranowo. Lagi Jawa nyawiji derek Pak Jokowi. Oke. Siap. Terima kasih Bu Bapak. Sama-sama. Ya, Tribuners tadi Tribuners sudah lihat ya bagaimana dukungan dari para relawan Jokowi yang hadir di Istora Senayan. Nanti kita akan memberikan informasi selanjutnya terkait para pendukung yang berdatangan ke sini. Kami juga masih menunggu kedatangan dari Presiden Jokowi yang akan hadir di Puncak Musra. Mau ketemu Pak Jokowi? Siapa yang mau ketemu Pak Jokowi? Gitu dong. Makanya kita coba yel-yel, oke? Siang ini yel-yel ke 275 yang kita lakukan pada siang hari ini. Relawan Jokowi. Kurang. Relawan Jokowi. Oke, Jokowi perintah. Jokowi perintah. Relawan Jokowi. Relawan Jokowi. Relawan Jokowi. Wih, mantap. Jokowi perintah.
Jokowi perintah. Re, ini jangan sampai kita nanti gamenya lu suara lu habis ini, Re. Gak apa-apa juga. Ya. Mantap ya. Apa? Apa? Oh ya. Aku dengar tapi aku nggak bisa mengartikulasikan omonganmu ke hadirin dan hadirat ya. Bahasa Indonesia coba. Iya. Itulah. Dari Solo ya Bapak Ibu ya? Solo, Jawa Tengah apa Sulawesi? Sulawesi. Oh, Jawa Tengah, siap. Ya, kita sudah habis bahan lawakan kita. Kita sapa lagi, ada teman-teman, ada di sana, ada macam-macam lah ya, ada yang tentu saja organisasi-organisasi relawan ada 17 Ya. yang nanti akan sama-sama menyerahkan hasil musra yang telah berlangsung di 27 kota plus luar negeri dan berlangsung sejak tanggal 28 Agustus 2022 Di Bandung ya. di Bandung ya, betul, di mana acara itu dibuka oleh Pak Presiden juga ya. Ya. Dan hari ini kita akan menyerahkan hasil musra yang melibatkan sekitar 67.000 pemilih yang memilih secara e-voting gitu. Jadi atau electronic vote. Jadi sekitar 67.000 pemilih di 27 kota plus luar negeri telah menyatakan pilihannya siapa kira-kira kandidat presiden dan wakil presiden yang mereka harapkan. Ya, dan selain nama-nama calon presiden dan wakil presiden, di dalam acara itu juga dibicarakan program-program kebangsaan ya, dan juga kriteria kepemimpinan nasional. Dan ini sudah melibatkan banyak orang, melibatkan banyak akademisi, pakar dan tokoh-tokoh di tingkat lokal di berbagai macam daerah. Betul sekali. Kita nantikan saja dan kita nanti akan sudah tahu hasilnya ya, capres dan cawapresnya sudah tahu sebenarnya dan nanti akan diserahkan langsung kepada Bapak Presiden. Dan memang musra ini di 27 kota dilaksanakan sejak Agustus 2022 itu setiap hasilnya itu pasti dilaporkan kepada Bapak Presiden, Rey. Betul, ya. Sebagaimana Oke, silakan Bapak Ibu yang baru tiba ke Tribun 3 itu masih mantap Pak, masih Ya. banyak yang kosong. Tribun 3. Silakan diarahkan. Ya, Tribun 3 nih masih kosong. Oke, mohon diarahkan ke Tribun 3 teman-teman. Betul, udah mulai terisi semua Ri ya, Ya, udah mulai alhamdulillah penuh, ya. Ya. Ya nih. Ini menunjukkan betapa antusiasnya rakyat bermusyawarah. Mantap. Ya. Apa Bu? Oh ini karena cinta capres-capresnya apa cinta Pak Jokowi nih pada kumpul nih? Oh. Masih sayang sama Pak Jokowi ya. Saya mau wawancara Ibu tapi nggak boleh sama ini. Ya. Ngomong aja langsung. Bu. Oke. Di atas pintu 11. Mana 11 nih? Hai 11. Oke. Kurang keras. Kamu lebih Nah. Iya, satu komando. Ya. Oke, yang 11 ya diisi. Ini habis bahan kita nih, Ri. Ini nggak ada yang mau kita ajak talk show nih. Ya. Iya. Ya, Anda harus rasakan jadi kami ya. Kami sih kreatif,
Cuma kalau di bawah tekanan gini agak susah juga. Masa kita wawancara pas pampres hari ini? Nggak mungkin kan? Tapi baik-baik kok. Baik-baik. Senyum, ya. iya. Senyum tadi. Top emang. Benar. Oke. Udah penuh semua kayaknya ya. Iya, ingat ya. Jadi Bapak Ibu, ini adalah puncak musra, puncak musyawarah rakyat Indonesia. Kita harus semangat dan kita harus tunjukkan kepada halayak, kepada Indonesia bahwa rakyat Indonesia bisa bermusyawarah, bisa menentukan pilihannya, bisa menyampaikan aspirasinya. Karena Musra adalah instrumen berdemokrasi. Musra adalah forum rakyat bersuara. Musra adalah 100% pilihan rakyat. Ya. Tepuk tangan dulu Musra. Tepuk tangan untuk Musra dong, tepuk tangan. Udah pada makan belum sih? Udah kan? Mantap. Ya. Pendukung siapa Anda nih? Belum makan ya? Kalau belum, tolong capres-capresnya diurusi ya. Kalau belum cari Bang Panel aja. Oke. Kita persiapan, saya mohon tim yang bertugas untuk bisa bersiap-siap. Sesaat lagi acara segera akan kita mulai. Ya. Saya minta semangatnya, mana semangatnya, tepuk tangannya mana untuk kita semua. Sesaat lagi kita akan mulai. Oke, Bapak Ibu, para hadirin semua, Bapak Ibu kita sambut kehadiran Presiden Republik Indonesia. Hadirin dimohon untuk berdiri dan melambaikan benderanya. Jokowi, 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 Jokowi.
Jokowi, 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 Jokowi. Jokowi, Jokowi, Jokowi. Jokowi, 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 Jokowi. Ayo sama-sama. Jokowi, Jokowi. Ya, kita ucapkan selamat datang di arena Puncak Musra kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Mana suaranya untuk Pak Jokowi? Yeay. Relawan Jokowi. Orang kesusu. Jokowi perintah. Gaspol. Relawan Jokowi. Orang kesusu. Jokowi perintah. Gaspol. Indonesia merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatmu. Indonesia depan jantungku, getar nadiku, berbaur dalam angan-anganmu. Kebyang pelangi hingga Indonesia, nada laguku, simfoni berteguh, selaras dengan simfonimu. Indonesia, merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatmu. Kebyang pelangi hingga sing-singkan lengan. Jokowi, 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 Jokowi. Ayo semangat semua. Jokowi. Suarakan suara kita. Jokowi, Jokowi, Jokowi. Inilah Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, Pak Jokowi yang sudah hadir di tengah-tengah kita, mau menyempatkan waktunya bertemu, mendengarkan suara, mendengarkan aspirasi kita semua yang hadir di Musra pada siang hari ini di Istora Senayan. Dan acara Musra sudah diadakan di seluruh pelosok negeri, dari tempat terdepan, terluar, dan terjauh untuk menjaring aspirasi rakyat, menghadirkan kepemimpinan terbaik dan melanjutkan kepemimpinan nasional untuk di masa depan. Betul sekali. Kita menanti Pak Presiden Jokowi masih bersalaman, bertemu
dan membagi aura energinya kepada kita semua yang hadir di Puncak Musra pada siang hari ini. Relawan Jokowi. Oke. Kami mohon kepada Bapak Ibu untuk bisa kembali ke tempat duduknya. Agar acara segera kita mulai. Betul, dan beri kesempatan Pak Jokowi untuk hadir di tengah kita, duduk dan mengikuti jalannya acara. Foto-foto biar nanti saja. Supaya kita bisa segera mulai dan kita akan lihat apa sambutan dan arahan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Kita pengen tahu apa arahan Pak Jokowi. Kami mohon kepada Bapak Ibu untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, kami mohon sekali lagi dibantu oleh teman-teman panitia. Bapak Ibu, para hadirin, kami mohon untuk berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu, para hadirin sekalian, selamat siang, selamat datang. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Musra pada siang hari ini. Termasuk tepuk tangan untuk tarian rampak beduk dari Banten yang tadi sudah menyambut kehadiran Bapak Presiden di tengah-tengah kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang kami ucapkan kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Selamat datang Pak Jokowi, selamat datang di rumah kita di Puncak Musyawarah Rakyat Indonesia. Kenapa Musra kali ini Pak Jokowi, Puncak Musra kali ini itu sangat spesial, karena apa Ri? Karena Musra adalah forum rakyat bersuara, Musra adalah instrumen berdemokrasi, dan Musra adalah 100% pilihan rakyat. Wih, hebat, Ya. tepuk tangan untuk Musra. Tapi kok bisa apal gitu ya kamu? Ada tulisannya di atas itu tuh semua. Oh iya. Bang Muni udah siapkan tuh. Ya, jadi udah bisa ini ya, apa dibuat kepean. Ya Bapak, Ibu, ada pepatah Madura yang mengatakan
tak kenal maka tak sayang, ya. Pertama-tama kita ingin mengenalkan dulu diri kita. Saya Budi. Dan saya Ari. Ya, kalau digabung kita Budi Ari. Ya, tanpa Setiadi ya. Ya. Lanjut, Bapak Ibu, kita mengawali acara pada siang hari ini. Kita akan mendengarkan laporan dari Dewan Pengarah Musra, Bapak Andi Gani Nenawea. Kepada Bapak Andi Gani kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Yang saya hormati Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi. Tepuk tangan buat Pak Jokowi. Seluruh tamu undangan yang hadir, seluruh peserta yang saya cintai. Bapak Presiden, Musra telah menjaring 3 calon presiden. Yang pertama Mas Ganjar Pranowo, yang juga Capres PDI Perjuangan. Kedua Pak Prabowo Subianto, Ketua Umum Gerindra. Pak Airlangga Hartarto, Ketua Umum Golkar. Dan Cawapres terjaring 4 nama. Pak Mahfud MD, Pak Arsyad Rashid, yang juga Ketua Umum Kadin, Pak Muldoko, Pak Sandiaga Uno. Semua ini adalah putra terbaik bangsa, Bapak. Kami relawan Jokowi akan setia sampai akhir menjaga Bapak. Kami menunggu arahan Bapak. Kapal besar relawan akan dilabuhkan kemana dukungannya. Pejah gesang derek Jokowi. Terima kasih. Hidup Jokowi. Hidup Jokowi. Hidup Jokowi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Terima kasih kepada Bapak Andi Gani, Dewan Pengarah Musra. Ya, itu tadi sambutan atau laporan dari Ketua Dewan Pengarah Musra, Bapak Andi Gani Nenawea. Ketua Dewan Pengarah Musra ini kalau musranya mau diarahkan, Pak, ya. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan dari penanggung jawab Musra, Bapak Budi Ari Setiadi. Pada Bapak Budi Ari Setiadi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang. Yang saya hormati, kita banggakan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Mohon maaf, kita ada yel-yelnya ya kan? Kalau saya sebut Jokowi, apa jawabannya? Jokowi! Jokowi! Kurang keras, Jokowi! Jadi Jokowi satu komando. Yang saya hormati seluruh One Team Press, Pak Gubernur, Pak Wakil Ketua MPR dan teman-teman yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi musyawarah rakyat Indonesia ini adalah perintah Pak Presiden Joko Widodo bahwa kita harus mendengar dan menyerap aspirasi rakyat. Musyawarah itu berasal dari kata suara yang artinya perundingan, kesepakatan. Karena negara ini berdiri karena ada musyawarah. Dan Pancasila telah mengamanatkan kepada kita bahwa dalam bermusyawarah itu harus ada hikmat dan kebijaksanaan. Karena dalam hikmat dan kebijaksanaan itu kita sadar bahwa kita berbeda. Tetapi juga kita sadar bahwa kita harus bersatu. Jadi sesadar-sadarnya kita berbeda, sesadar-sadarnya pula kita harus bersatu. Karena itulah musyawarah menjadi ciri khas utama bangsa Indonesia. Musyawarah mengisyaratkan adanya prasangka baik, bukan a priori. Karena dalam musyawarah kita menghormati perbedaan dan sekaligus merayakan
persatuan kita bersama. Bapak Presiden dan saudara-saudara sekalian, musyawarah rakyat adalah momentum partisipasi rakyat. Karena tanpa partisipasi rakyat, demokrasi tidak berarti apa-apa. Sekali lagi, inilah puncak musrah, dan kita sangat bersyukur bahwa Pak Jokowi dalam 9 tahun terakhir ini telah mengajarkan hal yang sangat penting buat kita semua. Bahwa cara terbaik mencintai negara ini, cara terbaik mencintai bangsa ini, cara terbaik mencintai Indonesia adalah dengan mencintai rakyatnya. Karena itulah seluruh Indonesia menunggu Pak Jokowi akan memberikan komando hari ini. Bukan hanya masyarakat Indonesia, tapi seluruh dunia memantaunya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berharap hari ini ada komando dari Pak Jokowi. Kalau nggak ada, ya sabar, ya. Ojo ke susu. Terima kasih. Yang pasti kita berharap bahwa musyawarah rakyat ini bisa menjadi tradisi baru dalam politik di Indonesia. Dan ini adalah legasi terpenting dari pemerintahan Jokowi dalam hal merawat demokrasi dan menumbuhkan demokrasi yang sehat dan berkualitas. Saya pikir begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jokowi, satu komando. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Budi Aristiadi. Baik Bapak Ibu para hadirin sekalian, musrah sendiri sudah berlangsung sejak Agustus 2022 di 27 kota melibatkan 67.000 lebih voters yang memilih melalui e-voting. Dan kita akan mengajak Bapak Ibu para hadirin, terutama Bapak Presiden dan para hadirin untuk menyaksikan sebuah penampilan video perjalanan musrah selama ini sekaligus testimoni dari para kandidat pilihan musrah. Berikut kita lihat video berikut ini. Saudara-saudari yang saya banggakan, sejalan dengan inisiatif musyawarah rakyat atau musrah yang dilakukan oleh para pendukung Bapak Presiden Joko Widodo, kami Partai Golongan Karya memandang perlu untuk membahas secara luas dengan masyarakat tentang agenda nasional mendatang. Maka penting bagi kita untuk mengetahui lebih dahulu apa saja harapan dan aspirasi itu dan siapa pemimpin yang mampu mewujudkannya. Musyawarah rakyat, seperti kata Presiden Joko Widodo, adalah instrumen demokrasi rakyat. Karena itu, kami telah mencatat hasil-hasil musrah dari provinsi ke provinsi. Musrah menjadi catatan penting dalam mengejar pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan menguntungkan seluruh lapisan masyarakat. Saya berterima kasih dan bergembira karena relawan Jokowi telah memberi pembanding dan menunjukkan cermin dan cara lain untuk mengetahui pandangan masyarakat di samping cara-cara lain yang mungkin sudah banyak dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat yang lain. Semoga musrah ini dapat menjadi instrumen untuk menciptakan pemimpin-pemimpin yang dicintai dan dekat dengan rakyat. Musrah adalah instrumen berdemokrasi. Dan kita harapkan musrah bisa memunculkan pemimpin-pemimpin yang dicintai rakyat. Pemimpin-pemimpin yang mau dekat dengan rakyat. Pemimpin-pemimpin yang mau turun ke bawah. Tidak hanya duduk enak di istana,
Musra adalah forumnya akar rumput. Musra adalah forumnya rakyat untuk ikut bersuara. Bapak Ibu, berikan tepuk tangan yang meriah untuk perjalanan Musyawarah Rakyat Indonesia. Dan kini tiba waktunya untuk kita bersama-sama menyerahkan hasil musrah kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang akan diserahkan hasilnya oleh Ketua Panitia Musrah Bapak Panel Barus dengan didampingi oleh penanggung jawab musrah Bapak Budi Aris Setiadi dan Dewan Pengarah Musrah Bapak Andi Gani Nenawea serta seluruh ketua organisasi relawan Jokowi inisiator musrah. Kami persilakan kepada Bapak dan Ibu untuk bersiap di atas panggung. Dan selanjutnya mohon berkenan Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo untuk bisa ke atas panggung menerima hasil musrah. Bapak Presiden, Bapak Jokowi berkenan untuk tetap di atas panggung untuk memberikan arahannya. Ketua relawan kami persilakan untuk kembali ke tempat. Baik, dan Bapak Ibu selanjutnya kita akan simak bersama sambutan dan arahan politik dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Wantimpres beserta seluruh anggota dan pimpinan Wantimpres yang hadir di sini, Bapak Wiranto, Bapak Sidarto, Ibu Putri. Yang saya hormati Ketua dan seluruh jajaran pengurus dari organ-organ relawan yang hadir pada siang hari ini. Selamat siang. Yang saya hormati Dewan Pengarah, Bapak Andi Gani, penanggung jawab Musra, Bapak Butiari, Ketua OC, Bapak Panel Barus, yang saya hormati Gubernur DKI Jakarta, Bapak Heru Budi, yang saya hormati ketua partai dan sekjen partai yang hadir, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan, seluruh relawan Jokowi. Biar adil, saya nengok ke sana gantian. Selamat siang. Selamat siang semuanya. Hari ini adalah puncaknya musra, puncak musyawarah rakyat Indonesia. Saya ingat dulu pertama kali diadakan di Bandung di bulan Agustus tahun 2022. Dan saya hadir saat itu. Dan saya tahu motivasi apa diadakannya musra ini. Karena sudah dilakukan 29 kali di lokasi provinsi-provinsi yang berbeda dan bahkan sekali di Hong Kong. Saya sangat mengapresiasi, saya sangat menghargai upaya ini. Saya tahu saudara-saudara semuanya ingin merawat demokrasi di akar rumput. Kita ini ingin merawat demokrasi di akar rumput. Bukan di elit, tapi di akar rumput. Saya tahu saudara-saudara semuanya ingin menyerap aspirasi rakyat, benar. Siapa sih yang diinginkan rakyat? Jangan sampai keliru. Dan saya tahu saudara-saudara ingin mencari, ingin menemukan capres dan cawapres yang benar dan tepat. Karena yang kita dengarkan adalah suara rakyat, suara akar rumput, bukan suara elit. Kenapa ini dilakukan? Kenapa musra ini dilakukan? Karena kita semuanya cinta negara ini. Karena kita semuanya cinta bangsa ini.
Jadi kalau capek-capek 29 kali dari provinsi ini pindah ke provinsi ini, pindah ke provinsi ini, pindah ke provinsi ini, pindah ke provinsi ini, ke Hong Kong. Kenapa capek-capek? Ya karena tadi. Benar? Oleh sebab itu sekali lagi saya sangat menghargai, saya sangat mengapresiasi kegiatan musrah yang dilakukan oleh para relawan Jokowi ini. Saya kembali menengok ke sana. Agak miring sedikit. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, negara ini adalah negara besar. Negara ini adalah negara besar. Bangsa ini adalah bangsa besar. Penduduk kita sekarang sudah 280 juta, kurang lebih. Ini negara besar, ini bangsa besar. Dan rakyat kita, rakyat Indonesia butuh pemimpin yang tepat, butuh pemimpin yang benar, yang dekat dengan rakyat, yang paham hati rakyat, yang tahu kebutuhan rakyat, yang mau bekerja keras untuk rakyat. Itu yang dibutuhkan. Dan pemberani, yang berani, pemberani demi rakyat. Rakyat butuh pemimpin yang paham, yang ngerti bagaimana memajukan negara ini. Karena pemimpin itu harus paham dan tahu potensi serta kekuatan negara ini, kekuatan bangsa ini apa. Dia harus ngerti, dia harus tahu. Dan pemimpin itu harus tahu dan paham bagaimana memajukan negara ini, dari sisi mana. Dan mampu memanfaatkan peluang yang ada. Bukan rutinitas, bukan rutinitas. Bukan hanya duduk di istana dan rutinitas. Bukan hanya duduk di istana dan tanda tangan, bukan itu. Dia harus tahu bagaimana membangun sebuah strategi negara, strategi ekonomi, strategi politik yang harus ada semuanya. Karena kita berhadapan dengan negara-negara lain. Karena kita bersaing dengan negara-negara lain, kita berkompetisi dengan negara-negara lain. Dan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, peluang kita menjadi negara maju, peluang kita menjadi negara maju itu ada dalam 13 tahun ke depan. Ini disampaikan oleh para pakar dalam negeri maupun luar. Kesempatan kita itu hanya ada di 13 tahun ke depan ini. Karena bonus demografi kita akan muncul di tahun 30-an. Dan dalam sejarah peradaban negara-negara yang saya lihat, memang
kesempatannya hanya sekali. Kesempatannya hanya sekali dalam sejarah sebuah peradaban bangsa. Begitu kita keliru memilih pemimpin yang tepat untuk 13 tahun ke depan, hilanglah kesempatan untuk menjadi negara maju. Hati-hati mengenai ini. Hati-hati. Sejarah, saya pelajari, sejarah di Amerika Latin, tahun 50-an, tahun 60-an, tahun 70-an, mereka sudah berada di posisi negara berkembang. Sudah masuk ke middle income. Tapi sudah 60 tahun, sudah 50 tahun, mereka tetap menjadi negara berkembang. Karena apa? Tidak bisa memanfaatkan peluang yang ada saat itu. Dan mengejarnya lagi sudah tidak ada kesempatan lagi. Ini juga akan terjadi di negara kita. Begitu kita tidak bisa memanfaatkan waktu 13 tahun ini, ada yang namanya bonus demografi, dan kita tidak bisa memanfaatkan. Kita akan menjadi negara berkembang terus. Karena kesempatan itu tidak akan muncul dua kali dalam sejarah sebuah peradaban negara. Oleh sebab itu, sekali lagi, memilih pemimpin di tahun 2024 ini sangat krusial, sangat penting sekali, harus tepat dan benar. Oleh sebab itu saya bolak-balik menyampaikan. Jangan gerusa-gerusu. Jangan tergesa-gesa. Karena begitu keliru, kita tidak bisa minta kembali lagi. Enggak bisa. Sekali lagi, dan sekarang kita tahu keadaan dunia, ketidakpastian global, sampai diperkirakan sampai 5-10 tahun yang akan datang, itu akan masih terjadi. Sehingga sekali lagi, nahkodanya itu harus nahkoda yang pemberani, berani mengambil risiko untuk kepentingan negara ini, untuk kepentingan bangsa ini. Kita tahu Indonesia, negara kita ini memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, sangat besar. Bukan hanya urusan tambang, bukan hanya bahan-bahan mineral, tambang, bukan. Produk sumber daya alam laut sangat melimpah. Komoditas pertanian, komoditas perkebunan juga semuanya melimpah. Tetapi bertahun-tahun selalu kita ekspor dalam bentuk bahan mentah. Ini kekeliruan yang tidak boleh kita ulang lagi. Pemimpin yang akan datang harus berani mengindustrikan bahan-bahan mentah itu.
Sehingga hilirisasi itu harus dilakukan apapun resikonya. Sekarang kita baru digugat oleh Uni Eropa. Baru satu urusan saja. Nikel digugat. Pada bahan mineral kita, bahan tambang kita bukan hanya nikel, ada tembaga, ada timah, ada batu bara, ada boksit. Apakah kita mau berhenti karena digugat Uni Eropa? Kalau pemimpinnya tidak berani, pasti mundur minta ampun. Digugat mundur langsung minta ampun. Nah itu enggak, jangan bermimpi negara ini menjadi negara maju. Itu baru bahan satu saja. Belum nanti sumber daya alam laut, belum nanti komoditas perkebunan, belum nanti komoditas perkebunan bukan juga hanya satu, bukan hanya kelapa sawit, ada kopi, ada kakao, ada banyak minyak atsiri, banyak sekali yang masih bisa menjadi sebuah potensi dan kekuatan kita. Dan yang kita harapkan adalah semua nilai tambah itu ada di dalam negeri. Kalau bangsa kita, kalau kita belum bisa mengolah sendiri, mengindustrikan belum bisa, ya cari partner dari luar, enggak apa-apa. Negara itu yang paling penting, negara itu bisa mendapatkan pajak dari situ. Negara bisa mendapatkan PPh, mendapatkan PPN, dari ekspor, biaya ekspor, dari PNBB penerimaan negara bukan pajak, bisa mendapatkan dari situ. Kalau mentahan kita hanya dapat apa? Dan yang paling penting satu, bisa membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya untuk negara ini. Tapi kalau digugat nggak berani. Kalau digugat melempem. Ya nggak akan sampai kita menjadi negara maju. Jangan, sekali lagi, saya nanti akan titip kepada pemimpin berikut. Jangan takut digugat oleh negara manapun. Kalau digugat ya cari pengacara, cari lawyer yang terbaik, agar gugatan kita menang. Tapi tahun kemarin, gugatan kita kalah. Kalah pun juga saya sampaikan kepada para menteri, tidak boleh mundur. Naik banding, saya minta naik banding, udah naik banding. Sambil industrinya diselesaikan. Begitu nanti gugakannya rampung, industrinya udah rampung. Artinya sudah bisa mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi. Itu yang namanya strategi negara, ya seperti itu, bukan rutinitas. Belok lagi. Oleh sebab itu, sekali lagi, ke depan negara ini butuh kepemimpinan yang kuat. Oleh sebab itu, ke depan negara ini butuh kepemimpinan yang kuat. Dan mampu menghadapi ketidakpastian dunia, mampu menghadapi ketidakpastian global. Setuju? Kita butuh kepemimpinan yang kuat, setuju? Itu yang baru saya usahakan. Oleh sebab itu,
Kepemimpinan yang kuat itu dibutuhkan, yang memiliki komitmen yang kuat untuk anti korupsi, yang memiliki komitmen yang kuat untuk merawat demokrasi. Penting. Jangan nanti ada yang mau musrah dilarang. Inilah yang dibutuhkan oleh negara kita ke depan. Dan tadi di ruang tunggu, para ketua menyampaikan pada saya beberapa nama yang terekam kuat. Saya sudah mendengar, tapi saya ingin resmi, tadi yang disampaikan oleh Pak Panel Barus itu resmi, belum saya buka. Belum saya buka. Jadi saya terus terang, ini harus kita berikan waktu kepada partai atau gabungan partai untuk menyelesaikan urusan capres dan cawapresnya seperti apa. Kemudian dari yang disampaikan oleh tadi Pak Panel Barus, saya akan udah tahu kan maksudnya? Karena menurut konstitusi itu yang bisa mencalonkan itu adalah partai atau gabungan partai. Betul? Sehingga itu bagian saya untuk memberikan bisikan kuat kepada partai-partai yang sekarang ini juga koalisinya belum selesai. Jadi kalau saya ngomong sekarang untuk apa? Itu yang namanya strategi, ya itu. Jangan tergesa-gesa, jangan gerusa-gerusu, jangan pengen cepet-cepetan, karena Belanda masih jauh. Tapi sekali lagi saya sangat menghargai apa yang sudah dilakukan oleh Musra dalam menjaring nama-nama yang diinginkan oleh rakyat kita. Terakhir, saya sangat bangga bahwa seluruh relawan, saudara-saudara semuanya masih solid dan kompak. Ini penting, karena kalau kita nggak solid dan kompak, kita ini akan dilecehkan, tahu? Mau dilecehkan? Mau dilecehkan? Kalau kita kompak dan solid, kita akan diperhitungkan. Setuju? Setuju? Nanti pada saatnya, pada waktu yang tepat, saudara-saudara semuanya akan saya bisikin satu persatu, entah berapa juta. Bisikin satu-satu nanti. Ya, saya rasa itu yang ingin saya sampaikan.
Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Terima kasih. Luar biasa, berikan tepuk tangan sekali lagi meriah untuk Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi. Oke. Baik, Bapak Ibu para hadirin sekalian termasuk Bapak Presiden untuk mengakhiri acara siang hari ini supaya apa yang kita rencanakan, apa yang kita rumuskan dan apa yang kita harapkan bisa terlaksana dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Mari kita memanjatkan doa yang pada siang hari ini akan dipimpin oleh Gus Piryadi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lahal hamdu yanfa'ili jalli wajhika karimi wa azimi sultani. Ya Allah, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala nikmat dan karunia-Mu, sehingga pada siang ini kami dapat berkumpul pada acara puncak musra dalam keadaan sehat dan selamat. Dengan kerendahan hati kami memohon kepadamu ya Allah, alhamdulillah acara ini berjalan dengan lancar, tertib dan aman dalam limpahan rahmat dan ridho-Mu ya Allah. Ya Allah Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah kami, kedua orang tua kami, para pahlawan kami, para pemimpin kami, dan segenap bangsa Indonesia dari segala kesalahan, kekhilafan, dan kekurangan kami. Muliakanlah kehidupan mereka ya Allah di dunia dan di akhirat. Ya Allah, rahmatilah kami, para pemimpin kami, dan segenap bangsa Indonesia untuk senantiasa bersyukur terhadap nikmat dan anugerah-Mu. Jadikanlah bangsa Indonesia sebagai bangsa yang pandai bersyukur. Ya Allah yang Maha Mengetahui, tunjukkanlah yang benar itu nampak benar, dan berilah kekuatan kepada kami untuk melaksanakannya. Dan tunjukkanlah yang salah nampak salah, dan berilah kekuatan kepada kami untuk menjauhinya. Dan bimbinglah kami dalam setiap langkah kami ke depan, sehingga kami tidak terperosok ke jurang kehancuran ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jangan Engkau bebani kami, melainkan beban yang sesuai dengan kesanggupan kami. Jangan hukum kami jika kami lupa atau bersalah, dan lindungilah kami dari segala musibah. Ya Allah, ya Muhaimin, kami berlindung kepadamu dari rasa sedih dan duka. Kami berlindung kepadamu dari rasa lemah dan malas, dan kami berlindung kepadamu dari kesalahan yang telanjur kami lakukan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kesehatan, kekuatan, serta lindungan-Mu sehingga kami dapat menjalankan seluruh amanah yang Engkau berikan kepada kami dengan baik. Ya Allah, kabulkan doa dan permohonan kami. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu para hadirin sekalian, masih semangat siang hari ini? Baik, demikian puncak musra pada siang hari ini sudah selesai, sudah berakhir, yang tadi ditutup oleh sambutan dan juga arahan dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Dan kita akan melanjutkan acara-acara pada siang hari ini dengan penampilan-penampilan musik, dan salah satunya adalah NAF. Tapi yang paling penting tadi Ari,
kita tadi sudah baik. Kita menanti arahan apakah Bapak Presiden akan tetap bertahan bersama kita? Baik. Kita tadi sudah menyaksikan ya bagaimana arahan Bapak Presiden dan arahannya loud and clear. Ojo kesusu, ojo gerusa-gerusu. Ya. Kalau hari ini bukan Pak Presiden belum punya, mungkin beliau sudah ada, tapi namanya strategi kalau kata Bapak Presiden tadi. Ini gara-gara Bang Panel baru memberikan secara resmi baru tadi soalnya ya. Betul, itu salah. Jadi kalau kenapa Pak Presiden tidak mengeluarkan endorse-nya atau siapa yang dia akan bisiki, itu karena salah panel Barus yang memberikan belum dibuka ya Pak Presiden ya. Coba kalau udah dari 2 minggu lalu dibuka Pak Presiden hari ini sudah bisa membisiki kita semua. Iya, makanya ini salahnya Bang Panel juga ini sebenarnya. Dan Bapak Ibu, para hadirin, kita semua hari ini juga tidak hanya 30.000 peserta di Puncak Musra ini Pak yang sudah hadir dari berbagai wilayah dan juga dari berbagai pendukung tadi ya, para capres dan cawapres. Kita juga disaksikan di seluruh Indonesia lewat YouTube-nya Musra. Ya, dan di YouTube Total Politik juga live. Betul. Dan berbagai macam media massa dan tersiar ke seluruh negeri di tempat terdepan, terluar, dan terjauh. Menantikan arahan dan sebenarnya tadi kalau kata Bang Muni tadi ya, Budi Aristiadi, itu satu komando. Jadi sekarang boleh punya preferensi, boleh punya harapan, boleh punya aspirasi, tapi nanti pada waktunya Bapak Presiden akan membisiki kita satu persatu. Dan di penghujung acara ini enak juga ya, tekanan mulai berkurang ya. Betul. Kita tekanannya ini sekarang karena bandnya belum siap nih Pak. Tadi beda. Betul, kami mau melucu tidak begitu lucu, kami mau menyanyi tidak bagus suara kami ya kan ya. Jadi nggak apa-apa, kita ulas saja tadi. Bagus sekali pidato Bapak Presiden Jokowi dan kita tadi mendengarkan dengan seksama bahwa kuncinya di 13 tahun. Ya itu tadi saudara jalannya Puncak Musra yang digelar oleh relawan Presiden Joko Widodo. Ada hal penting yang bisa kami sampaikan saudara bahwa dari Ketua Dewan Pengarah Musra merekomendasikan ada setidaknya 3 nama capres yang direkomendasikan pada Presiden Joko Widodo, yakni diantaranya adalah nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, kemudian Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan juga Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Selain itu ada pula usulan nama cawapres yang diserahkan pada Presiden Joko Widodo. Di antaranya adalah Menko Polhukam Mahfud MD, kemudian nama Ketua Umum Kadin Arsyad Rashid, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko, dan juga Sandiaga Uno. Namun dari pidatonya Presiden Joko Widodo belum mau memberikan atau mengeluarkan satu nama dan yang akan diusung atau yang akan didukung oleh Presiden Jokowi untuk menjadi capres dan juga cawapres pada gelaran Pilpres 2024 mendatang. Hari ini adalah acara puncak Musyawarah Rakyat atau Musra yang digelar oleh sejumlah relawan pendukung Presiden Joko Widodo. Acaranya digelar di Istora Senayan, Jakarta, saudara, pada Minggu 14 Mei hari ini. Presiden Joko Widodo juga dijadwalkan hari ini akan hadir untuk memberikan arahan terkait dukungan pada Pilpres 2024 mendatang. Hal ini sebelumnya juga telah dikonfirmasi oleh penanggung jawab Musra, yakni Budi Ari Setiadi. Para relawan sendiri memang menunggu komando dari Presiden Joko Widodo terkait sosok-sosok yang akan diusung sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Rencananya, saudara, acara puncak akan dihadiri oleh kurang lebih 30.000 orang relawan pendukung Presiden Joko Widodo yang datang dari berbagai provinsi di Indonesia. Tak hanya itu, rencananya tokoh-tokoh yang masuk dalam bursa pencapresan juga idealnya akan hadir. Namun terkait kehadiran tersebut, pihak panitia Musra masih belum bisa memastikannya. Musra sendiri telah digelar oleh 18 organ relawan pendukung Presiden Joko Widodo.
untuk menjaring kandidat calon presiden dan juga calon wakil presiden di seluruh provinsi se-Indonesia. Rangkaian musrah sudah berjalan selama hampir 1 tahun sejak dibuka oleh Presiden Joko Widodo dalam musrah Provinsi Jawa Barat, tepatnya yang berlangsung di Bandung pada 28 Agustus 2022 lalu. Hasil dari musrah tersebut, saudara, juga sebelumnya telah dijelaskan oleh Ketua Dewan Pengarah Musyawarah Rakyat Andi Gani Nenawea, yang mana beliau mengatakan ada setidaknya 3 nama yang masuk dalam bursa calon presiden berdasarkan hasil musrah yang sudah berjalan di berbagai daerah. Beberapa nama tersebut diantaranya seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, kemudian ada pula nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, serta nama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Andi Gani melanjutkan musrah yang menjaring nama-nama calon wakil presiden yang sudah mengerucut ke 4 nama, yakni Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Mahfud MD masuk dalam bursa calon wakil presiden. Ada pula nama Kepala Staf Kepresidenan Muldoko, kemudian nama Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Arsyad Rashid, serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Meski nama-nama di atas punya suara yang cukup tinggi berdasarkan hasil musrah, namun belum tentu nantinya akan mengantongi dukungan dari organisasi relawan pendukung Presiden Joko Widodo yang menyelenggarakan musrah. Pasalnya, arah dukungan organisasi tersebut hanya akan mengikuti komando dari Presiden Joko Widodo, yang mana hari ini rencananya akan berlangsung musrah puncak yang dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo. Ya, saudara, di lokasi musrah puncak hari ini atau di Istora Senayan memang sudah sejak pagi tadi dipenuhi oleh relawan Presiden Joko Widodo yang mulai datang untuk sama-sama mengikuti musrah puncak yang digelar pada hari ini, yang rencananya akan ada arahan dari Presiden Joko Widodo terkait siapa nama calon presiden hingga calon wakil presiden yang akan didukung oleh Presiden Joko Widodo dan kemudian akan diikuti secara serentak oleh sejumlah relawan pendukung Presiden Joko Widodo. Kita akan lihat secara langsung, saudara, bagaimana kondisi terkini di sana atau di Istora Senayan Jakarta pada Minggu siang hari ini, yang mana rencananya nantinya musrah atau acara puncak ini akan dimulai sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ya, ini adalah bagaimana situasi terkini di Istora Senayan di Jakarta, saudara, yang mana hari ini musrah akan digelar dan rencananya akan dihadiri secara langsung oleh Presiden Joko Widodo. Tampak lautan manusia sudah memenuhi lokasi acara seperti yang bisa Anda saksikan ini di layar kaca Anda. Hari ini Presiden Joko Widodo juga dijadwalkan akan hadir untuk memberikan arahan terkait dukungan pada Pilpres 2024 mendatang. Dari yang bisa kami laporkan bahwa memang agendanya atau rencananya ada setidaknya 30.000 orang yang hari ini akan hadir dari berbagai daerah di Indonesia. Tampak sudah banyak yang berada di lokasi acara atau di Istora Senayan mengenakan kombinasi ini baju berwarna putih dan juga merah, yang mana relawan yang hadir ini juga datang dari berbagai elemen masyarakat. Tidak hanya yang sudah memenuhi lokasi acara ini, di kondisi di luar Istora Senayan juga sudah cukup ramai juga, masih ramai didatangi oleh sejumlah relawan yang baru saja tiba di Istora Senayan dan nantinya akan sama-sama menghadiri acara musrah puncak ini. Kemudian nanti juga ada agenda Presiden Joko Widodo yang dikabarkan akan
memberikan arahan terkait bagaimana nantinya Presiden Jokowi mendukung siapa capres dan juga cawapres dalam gelaran Pilpres 2024 mendatang, termasuk yang nantinya komando dari Presiden Joko Widodo ini akan diikuti oleh seluruh relawan yang sebelumnya sejak setahun lalu atau tepatnya sejak Agustus 2022 lalu memang sudah menggelar musrah dan sudah mencatatkan beberapa nama-nama yang kemungkinan besar didukung oleh Presiden Joko Widodo. Di antaranya nama-nama yang masuk ini memang sudah dijelaskan oleh beberapa panitia musrah, termasuk yang telah disampaikan oleh Andi Gani Nenawea, saudara, menyebutkan ada 3 nama yang masuk dalam bursa calon presiden berdasarkan hasil musrah yang sudah berjalan di berbagai daerah, seperti nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, kemudian nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Ya, ini masih menunggu jalannya nanti musrah yang akan dibuka sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat dan rencananya akan dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dari keterangan Ketua Projo tadi juga mengatakan bahwa memang agenda hari ini selain memang ada arahan dari Presiden Joko Widodo, nantinya dari hasil musrah sendiri yang sudah digelar selama 1 tahun belakangan ini akan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, yang mana hasil dari musrah tersebut adalah nama-nama siapa capres dan juga cawapres yang paling banyak suaranya dari hasil pemilihan musrah atau hasil suara dari relawan dari Joko Widodo ini sendiri. Kita sedikit bahas dari yang sebelumnya sudah disampaikan, saudara, oleh ketua acara musrah ini yang mengatakan bahwa relawan Jokowi yang telah menggelar musrah untuk menentukan dukungan pada calon presiden di gelaran Pilpres 2024 mendatang. Yang mana dari musrah relawan Jokowi ini, nama Prabowo Subianto ramai disebut dalam hasil musrah tersebut, yang kemudian baru muncul juga nama Ganjar Pranowo. Musrah ini membahas soal agenda kenegaraan hingga nama capres-cawapres yang akan dipilih, yang mana dari keterangan Ketua Panitia Musyawarah Rakyat atau Musrah, Panel Barus ini mengatakan, dalam metodenya, musrah ini diminta seluruh relawan Presiden Jokowi diminta untuk melakukan e-voting untuk menuliskan siapa nama yang bisa menggantikan Presiden Joko Widodo di 2024 nantinya. Dari keterangan Panel Barus ini, saudara, bahwa nama-nama yang muncul dalam e-voting masih fleksibel, seperti diantaranya muncul nama Prabowo Subianto, kemudian Ganjar Pranowo, dan juga Erlangga Hartarto. Ada pula nama Anies Baswedan yang juga muncul, dan hal tersebut sudah disampaikan oleh Ketua Panitia Musyawarah Rakyat atau Musrah Panel Barus ini dalam sebuah wawancara yang dilakukan bersama dengan redaksi kami. Berikut kami tampilkan kutipan wawancara dengan Ketua Panitia Musyawarah Rakyat atau Musrah Panel Barus sambil menunggu acara puncak dari Musrah Relawan Presiden Joko Widodo ini akan dimulai sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat. Semangat, konsentrasi, kalau ketawa-ketawa, kalau teriak-teriak, kalau yel-yel, kalau harus semangat-semangat, karena wajah Bapak Ibu siapa tahu akan masuk di YouTube, akan disaksikan oleh jutaan orang Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ya. Nanti jadi jangan bengong, jangan lagi tidur ya, jangan lagi ngitung duit, jangan gitu ya. Pokoknya konsentrasi, senyum. Tinggalkan masalah-masalah Anda di rumah dulu hari ini. Betul. Kalau lagi berantem sama suami atau istrinya, pura-pura rangkul aja suami atau istrinya ada ya, sampai 3 jam ke depan. Karena kita akan ditayangkan acara ini di YouTube-nya Musrah dan di YouTube Total Politik. Ya. Jangan lupa subscribe. Colongan juga. Ya. Meskipun Raja Juli Antoni belum subscribe Total Politik, nggak apa-apa lah ya. Itu Bang Hasan sebelahnya ya. Oke. Oh iya Bang Hasan itu tadi. Bukan. Sebelah Tony. Iya, oke. Terima kasih Bapak Ibu sekali lagi sudah datang, dan kita Musrah ini sejak sudah jalan Eri, sejak 28 Agustus.
Kalau yang cukup rame ya, cukup rame disebut, itu ada Pak Prabowo, ada Pak Ganjar Pranowo, ada Pak Erlangga Hartarto, yang cukup rame ya. Anies Baswedan Ada juga, ada juga, gitu loh. Dan itu kan bebas, mau siapapun hadir di situ asal dia KTP warga provinsi tersebut, nggak ada masalah. Silakan. Jadi mau tim pendukung Anies, mau tim pendukung Prabowo, Nggak ada Ganjar, masalah. bebas Nggak ada saja masalah. ya? Boleh ya? Boleh, bebas. Dia mau dukung Mas Febri juga boleh ke situ. Mas Febri datang terus nulis nama sendiri juga Ya, boleh. gitu ya. Boleh, gitu loh. Jadi tidak ada restriksi atau pembatasan dari situ ya Bang ya? Nggak ada. Oke, Bang. Ini kan pada bulan ini akan dilakukan Pamuncak ya? Ya kan? Tanggal 14 hari Minggu. Tanggal 14. Di Istora Senayan jam 13. Ya, itu Pamuncak ya Bang? Ya. Nah, kebetulan di acara Pamuncak ini, orang-orang atau partai politik itu sudah mengerucut namanya. Setelah Bu Mega kemarin mengumumkan Pak Ganjar, lalu nanti di minggu ini juga akan deklarasi Pak Anies, Pak Prabowo pidato berapi-api di Jogja, gitu kan. Nah, apakah tanggal pemenuhan Pamuncak ini memang sengaja dibikin pada saat cara calon ini sudah mengerucut, Bang? Atau kebetulan aja? Kebetulan aja. Oh, bukan karena sudah saatnya. Enggak. Oh, enggak ya? Ini kan putaran musra ini sudah selesai. Yang di provinsi ya. Ya. Kalau ini kan pemuncak ini kan penutup nih. Ya. Disinilah nanti kita akan kasih hasil keseluruhan musra ke Pak Jokowi. Ini loh Pak. Ya. Gitu. Tapi kalau putaran keseluruhan provinsinya sudah selesai sebelum bulan puasa. Ya. Gitu loh. Ya. Dan kalau mau jujur saya, ya kalau mau jujur dan bukan klaim. Ya. Yang rata-rata sudah dapat dukungan inilah yang berhasil kami potret di musra. Oh. Kalau boleh GR ya, ternyata presisi nih barang. Identik ya? Iya, nggak meleset. Gitu loh. Ya. Yang kemudian sekarang ada dalam poros utama yang kita selalu perhatikan gitu. Yang ada hari ini kan belum jelas juga semua sebenarnya. Ya. Wakilnya juga belum jelas, apa yang belum jelas. Koalisinya juga belum selesai semua. Bang, gitu loh. Banyak orang mengira, Abang boleh bantah nanti. Orang mengira musra ini dibikin untuk memberikan legitimasi buat Ganjar, benar nggak? Salah ya? Salah total. Salah total ya? Salah total. Iya kan? Karena pada saat Pak Jokowi hadir di Borobudur Magelang, dia memberikan sinyal bahwa orang yang ini hadir di tengah ini, kebetulan di situ ada Pak Ganjar juga sebagai Gubernur Jateng. Itu kebetulan juga? Itu multitafsir. Ya. Orang melihat apa, berpikir apa, itu bisa beda-beda. Gitu loh. Ya. Bisa beda-beda itu. Jadi tidak benar bahwa musyawarah rakyat itu dilakukan untuk memberikan legitimasi. Ya, saudara, kita jeda sejenak. Tadi wawancaranya kita akan melihat kembali secara langsung bagaimana kondisi terkini di Istora Senayan, yang mana Presiden Joko Widodo sudah tiba, saudara, di lokasi musra puncak ini, yang nantinya Presiden Joko Widodo akan menyampaikan arahan terkait dukungan Capres dan juga Cawapres di 2024 mendatang. Kita lihat ini adalah Presiden Joko Widodo yang baru saja tiba di Istora Senayan. Presiden Jokowi tampak mengenakan kaos, ini cukup casual ya, penampilan dari Presiden Joko Widodo yang mengenakan kaos panjang berwarna putih dipadukan dengan celana panjang hitam dan juga sepatu kets. Yang tadinya Presiden Joko Widodo, saudara, sudah menyapa sejumlah relawan yang masih berada di lokasi luar atau berada di luar dari Istora Senayan Jakarta ini. Dan saat ini seperti yang bisa Anda saksikan, Presiden Joko Widodo baru saja berjalan untuk masuk ke Istora Senayan. Dan nantinya Presiden Joko Widodo akan disambut oleh 30.000. Ada setidaknya 30.000 relawan yang hadir dalam acara hari ini. Kita masih menunggu, ini Presiden Joko Widodo sedang berjalan menuju ke lokasi di dalam dari Istora Senayan Jakarta.
Dalam agenda hari ini, Presiden Joko Widodo juga nantinya akan memberikan arahan terkait dukungan pada Pilpres 2024 yang sebelumnya hal ini telah dikonfirmasi oleh penanggung jawab Musra yakni Budi Ari Setiadi. Presiden Joko Widodo akan memberikan pidato arahan mengenai kemana arah dukungan dari relawan Joko Widodo. Arah dukungan relawan Joko Widodo ini, saudara, juga yang paling banyak ditunggu. Pasalnya memang dukungan dari relawan Joko Widodo ini bisa menjadi salah satu hal yang begitu menguntungkan bagi sejumlah kandidat capres-cawapres yang juga akan hadir. Atau maksud kami capres-cawapres yang nantinya akan ikut dalam kontestasi di Pilpres 2024 mendatang. Presiden Joko Widodo hadir hari ini dan ada sejumlah tokoh lain yang juga dikabarkan akan hadir, namun kami nanti akan konfirmasi pada Anda ketika kami sudah mendapatkan visual nama-nama yang atau tokoh-tokoh yang hadir dalam acara Puncak Musra hari ini. Namun yang tadi terlihat adalah Presiden Joko Widodo dan sejumlah gubernur dan juga kepala daerah dari seluruh provinsi di Indonesia. Dari keterangan Ketua Projo juga hari ini dikabarkan akan hadir, termasuk nama Ganjar Pranowo yang juga dikabarkan akan hadir dalam acara Musra hari ini. Ya, kita kembali melihat kondisi dari dalam Istora Senayan, saudara, dan sejumlah relawan ini masih menunggu acara dimulai, yang mana rencananya acara akan dimulai sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Presiden Joko Widodo sendiri sudah tiba dan sudah memasuki venue atau lokasi Puncak Musra hari ini. Selain Presiden Joko Widodo, nantinya ada beberapa tokoh-tokoh yang juga dikabarkan akan hadir pula dalam acara Puncak Musra, yang mana arah dukungan dari Presiden Joko Widodo nantinya akan disampaikan dalam sebuah pidato. Untuk itu nantinya relawan Presiden Joko Widodo sama-sama akan mengikuti atau akan ikut komando begitu dari Presiden Joko Widodo siapa nama capres atau cawapres yang akan didukung oleh Presiden Joko Widodo dalam kontestasi politik atau dalam hajat besar Pilpres 2024 mendatang. Aku tunggu.
Presiden akan segera masuk ke dalam arena Istora Senayan. Dan yang kedua, di beberapa tempat yang masih kosong di bagian belakang, terutama di tribun 6, ya, itu kami mohon Bapak Ibu yang masih bingung mau duduk di mana, silakan cari tempat-tempat yang masih kosong, terutama yang ada di wilayah tengah, di bagian belakang, dan bagian-bagian yang masih kosong di sebelah mana. Jadi kalau bisa yang sebelah sana juga bisa kosong, terutama di tribun 6 itu masih terlihat kosong. Ayo teman-teman, Bapak Ibu, kita isi kursi-kursi yang masih kosong, segera hap. Jadi gercep, satset, silakan diisi tempat-tempat yang masih kosong supaya acara bisa kita mulai dan kita bisa segera bertemu dengan Presiden Jokowi. Kami juga mohon bantuannya kepada pihak panitia musra untuk bisa membantu mengarahkan rekan-rekan peserta musra untuk bisa segera menempati tempat duduk yang masih kosong. Jadi kita bisa mulai acaranya dengan segera. Oke. Di atas pintu 6 Bapak Ibu itu masih kosong, jadi kami persilakan Bapak Ibu yang baru masuki area GBK, area Istora untuk langsung menuju ke area atas pintu 6, tribun 6. Ya, karena masih cukup kosong nih Bapak Ibu yang macet di sini, kami persilakan untuk menuju ke area sana atau panitia kalau boleh juga tolong dibantu untuk bisa mengarahkan teman-teman yang baru hadir untuk duduk terutama di atas tribun 6 ya, di atas pintu 6 di area tribun 6. Terima kasih. Oke, di atas pintu 6, atensi khusus dari teman-teman relawan musra agar kursi-kursi kosongnya segera diisi. Di atas pintu 8 juga masih banyak yang kosong. Ya, pintu 6, pintu 8, pokoknya semua angka-angka ganjil kamu isi lah ya teman-teman. Ya. Angka genap. Genap, Ya. 6 dan 8. Ya, di atas pintu 8. Betul. 4, 8, 6, 10. Ya. Mana lagi nih? 12, enggak ada ya 12. Baru. Sopeng. Oke, selamat datang sekali lagi buat Bapak Ibu, teman-teman yang baru hadir. Ayo, di atas pintu 6 masih kosong. Pintu 8 masih segera kosong. diisi teman-teman. Iya. Agar acara segera kita mulai. Betul. Yang masih kosong juga pintu partai-partai masih kosong ya. Iya. Karena masih DCS sekarang ya. Masih ada kesempatan ya. Ini ada yang baru daftar juga udah kesini langsung datang kan. Beberapa ya. Kita lihat teman-teman juga. Ayo pintu 6, pintu 8. Terutama pintu 8 nih pergerakannya agak ini dipercepat. Iya. Coba satset dong. Oh pintu 8. Iya. Ya, ini pintu 8 ya. Di belakangnya control room. Supaya bisa langsung lihat kondisi pintu 8 nih view-nya bagus sekali loh. Ke Ya. tengah langsung. Bisa langsung melihat presiden dan presiden langsung bisa melihat Anda.
Bisa tatap-tatapan langsung. Iya. Bisa saling jatuh cinta Anda. Ayo silakan teman-teman. Ya, sambil mengisi kita tes yel sekali lagi ya, supaya nggak lupa nih. Oke, kalau saya bilang relawan Jokowi, Bapak Ibu jawab ora kesusu ya. Kalau saya bilang Jokowi perintah, jawabannya gaspol ya. Oke. Kita tes. Ya. Relawan Jokowi. Waduh, Ya, alarm. ora kesusu ya. Kita lihat ada pergerakan-pergerakan pasukan tak dikenal. Sekali lagi di Tribun 6 dan Tribun 8 ya. Masih kosong. Oke, kita yel lagi nih, coba. Relawan Jokowi. Wah, mantap ini. Ini kalau mau menang pemilu tuh suaranya harus kayak gitu ya. Cocok? Tribun berapa nih? Ya oke lah kalian deh pokoknya ya. Sekali lagi kita tes ya. Relawan Jokowi. Ini. Jokowi perintah. Relawan Jokowi. Jokowi perintah. Mantap, gitu dong. Ini menang pemilu ini langsung kalau kayak gini caranya. Ya. Kepada Bapak Presiden Buruh sudah datang. Ya. Ini Tribun 9 top nih suaranya. Tribun 9 ya. Top. Ya, nah itu. Mau iya lagi nih? Capek. Oke, kita minta aja teman-teman ya, sekali lagi yang ini Tribun 8 masih banyak yang kosong. Tribun berapa lagi? 6. 6. Udah Ya. mending 6. Udah. Rakyat atau Puncak Musra yang berlokasi di Istora Senayan, Jakarta. Jadi hari ini rencananya nanti pukul 1 akan berlangsung penyerahan nama-nama dari calon wakil presiden, calon presiden dan calon wakil presiden yang direkomendasikan dari para pendukung musyawarah rakyat kepada Presiden Joko Widodo. Jadi nanti Presiden Joko Widodo juga akan hadir di Istora Senayan untuk menerima rekomendasi nama-nama capres dan cawapres dari para pendukungnya
Kemudian Presiden Jokowi juga akan memberikan petunjuk atau pandangannya terkait ihwal dari para nama-nama yang diberikan oleh para pendukungnya. Saat ini seperti yang Tribuners lihat di belakang saya, sudah ada pendukung dari relawan Jokowi, dari relawan Musra yang sudah hadir di lokasi karena sekitar 1 jam lagi acara puncaknya akan berlangsung, dan saat ini kita akan ngobrol langsung nih, udah ada spanduknya. Mungkin Tribuners bisa baca, ada relawan Jokowi, tunggu komando Jokowi. Nah saat ini kita mau ngobrol, mungkin saya masuk lewat tengah sini dulu ya Tribuners. Halo Ibu, Bapak, selamat siang. Selamat siang. Ibu dengan Ibu siapa? Saya Ibu Lilis Yuliarti. Ibu Lilis, Ibu pendukung dari relawan Jokowi dari mana? Saya pendukung relawan Jokowi dari Depok. Dari Depok. Jadi ini mempersiapkan spanduk ini Bu, udah berapa lama Bu? Kita sebetulnya nggak terlalu lama ya, karena Bapak Jokowi ngasih mandat ke Musro kan baru kurang lebih seminggu ini ya. Iya. Cuma kita untuk ini 3 hari. 3 hari ya Bu ya. Ini pilihan kata-katanya kenapa relawan Jokowi tunggu komando Jokowi? Ya kita memang nanti nunggu komando dari Pak Jokowi. Dia mau ngusung, sebetulnya kan udah dari PDIP udah ngusung Pak Ganjar Pranowo. Iya. Tinggal kita nanti nunggu wakil presidennya aja. Nanti mungkin insya Allah mau diumumin di hari ini ya Bu hari ya? ini untuk wakil presidennya. Oke, berarti kemarin sempat ikut musra-musra sebelumnya yang udah dilaksanakan ya Bu ya? Sudah. Rekomendasi dari Ibu dari wilayah Depok mengajukan namanya siapa Bu? Kita mengajukan Pak Ganjar. Pak Ganjar. Betul. Berarti sesuai sama yang PDIP usung ya Bu ya? Usung, betul sesuai. Karena kita sudah lama ikut PDIP, jadi kita ngikutin komandan Oke, PDIP. siap Bu Lili. Saya mau beralih ke Bapak sebelah saya dulu Bu. Monggo. Ada Bapak siapa Pak? Bapak Dukri. Pak Badrukri. Iya. Sama dari Depok juga Saya Pak? mah dari Depok. Dari Depok. Oke, spanduknya juga masih sama ya, sama-sama ya. mendukung Jokowi. Nunggu komando Nunggu sama komando. Pak Presiden. Siap. Bapak juga Bapak siapa? Ya, saya dari Depok. Jawa. Oh, dari Jawa. Jawa nyawiji derek Pak Jokowi. Oke, siap Pak. Berarti rekomendasinya kalau kemarin pas di Musra mencalonkannya nama siapa Pak? Pak Ganjar Pranowo. Pak Ganjar Pranowo ya. Oke, siap Bapak. Ini mau langsung masuk ke dalam ya Pak ya, Iya. untuk Iya. menyaksikan langsung penyerahan nama-nama yang udah Bapak Ibu pilih gitu ya. Kebetulan nanti kita bawa bendera, kita nunggu Bapak Presiden Jokowi datang, jadi kita sementara spanduk kita taruh di sini dulu. Oke. Habis nanti kalau Bapak sudah datang, terus masuk, baru kita nunggu instruksi dari panitia mau dikemanain kita, atau boleh masuk atau masih di sini. Gitu Oke, aja. berarti ini pertama kalinya ketemu sama Pak Jokowi ya Bu ya? Kalau saya relawan setia dari tahun kemarin sampai 2 kali ya periode ini, kita satu komando Pak Jokowi. Oke. Kebetulan kita satu kampung dari Solo, tetangga. Pak Jokowi is the best. Kita komando kelanjutannya presiden. Kalau dari kami Pak Ganjar Pranowo. Lagi tuh. Jawa nyawiji derek Pak Jokowi. Oke. Siap. Terima kasih Bu Bapak. Sama-sama. Ya, Tribuners tadi sudah lihat ya bagaimana dukungan dari para relawan Jokowi yang hadir di Istora Senayan. Nanti kita akan memberikan informasi selanjutnya terkait para pendukung yang berdatangan ke sini. Kami juga masih menunggu kedatangan dari Presiden Jokowi yang akan hadir di Puncak Musra. Mau ketemu Pak Jokowi? Siapa yang mau ketemu Pak Jokowi? Gitu dong. Makanya kita coba yel-yel, oke? Siang ini yel-yel ke 275 yang kita lakukan pada siang hari ini. Relawan Jokowi. Kurang. Relawan Jokowi. Oke, Jokowi perintah. Jokowi perintah. Relawan Jokowi. Relawan Jokowi. Relawan Jokowi. Wih, mantap. Jokowi perintah. Jokowi perintah. Re, ini jangan sampai kita nanti gamenya lu suara lu habis ini, Re. Gak apa-apa juga. Ya. Mantap ya. Apa? Apa? Oh ya. Aku dengar tapi aku nggak bisa mengartikulasikan omonganmu ke hadirin dan hadirat ya. Bahasa Indonesia coba. Iya.
Itulah. Dari Solo ya Bapak Ibu ya? Solo, Jawa Tengah apa Sulawesi? Sulawesi. Oh, Jawa Tengah, siap. Ya, kita sudah habis bahan lawakan kita. Kita sapa lagi, ada teman-teman, ada di sana ada macam-macam lah ya, ada yang tentu saja organisasi-organisasi relawan ada 17 Ya. yang nanti akan sama-sama menyerahkan hasil musrah yang telah berlangsung di 27 kota plus luar negeri dan berlangsung sejak tanggal 28 Agustus 2022 Di Bandung ya. di Bandung ya, betul, di mana acara itu dibuka oleh Pak Presiden juga ya. Ya. Dan hari ini kita akan menyerahkan hasil musrah yang melibatkan sekitar 67.000 pemilih yang memilih secara e-voting gitu. Jadi atau electronic vote. Jadi sekitar 67.000 pemilih di 27 kota plus luar negeri telah menyatakan pilihannya siapa kira-kira kandidat presiden dan wakil presiden yang mereka harapkan. Ya, dan selain nama-nama calon presiden dan wakil presiden, di dalam acara itu juga dibicarakan program-program kebangsaan, ya, dan juga kriteria kepemimpinan nasional. Dan ini sudah melibatkan banyak orang, melibatkan banyak akademisi, pakar, dan tokoh-tokoh di tingkat lokal di berbagai macam daerah. Betul sekali. Kita nantikan saja dan kita nanti akan sudah tahu hasilnya ya, capres dan cawapresnya sudah tahu sebenarnya dan nanti akan diserahkan langsung kepada Bapak Presiden. Dan memang musrah ini di 27 kota dilaksanakan sejak Agustus 2022 itu setiap hasilnya itu pasti dilaporkan kepada Bapak Presiden, Rey. Betul, ya. Sebagaimana Oke, silakan Bapak Ibu yang baru tiba ke Tribun 3 itu masih mantap Pak, masih Ya. banyak yang kosong. Tribun 3. Silakan diarahkan. Ya, Tribun 3 nih masih kosong. Oke, mohon diarahkan ke Tribun 3 teman-teman. Betul, udah mulai terisi semua Ri ya, Ya, udah mulai alhamdulillah ya. penuh, ya. Ya nih. Ini menunjukkan betapa antusiasnya rakyat bermusyawarah. Mantap. Ya. Apa Bu? Oh ini karena cinta capres-capresnya apa cinta Pak Jokowi nih pada kumpul nih? Oh. Masih sayang sama Pak Jokowi ya. Saya mau wawancara Ibu tapi nggak boleh sama ini. Ya, ngomong aja langsung. Bu, Oke. bentar. Di atas pintu 11. Mana 11 nih? Hai 11. Oke. Kurang keras. Kamu lebih Nah. Iya, satu komando. Ya. Oke, yang 11 ya diisi. Ini habis bahan kita nih, Ri. Ini nggak ada yang mau kita ajak talk show nih. Ya. Iya. Ya, Anda harus rasakan jadi kami ya. Kami sih kreatif, cuma kalau dibawa tekanan gini agak susah juga. Masa kita wawancara pas pampres hari ini? Nggak mungkin kan? Tapi baik-baik kok. Baik-baik. Senyum, ya. iya. Senyum tadi. Top emang. Benar. Oke. Udah penuh semua kayaknya ya. Iya, ingat ya. Jadi Bapak Ibu, ini adalah puncak musrah, puncak musyawarah rakyat Indonesia. Kita harus semangat dan kita harus tunjukkan kepada halayak, kepada Indonesia bahwa rakyat Indonesia bisa bermusyawarah, bisa menentukan pilihannya.
bisa menyampaikan aspirasinya. Karena musrah adalah instrumen berdemokrasi. Musrah adalah forum rakyat bersuara. Musrah adalah 100% pilihan rakyat. Ya. Karena Tepuk tangan dulu musrah. Tepuk tangan untuk musrah dong, tepuk tangan. Udah pada makan belum sih? Udah kan? Mantap. Ya. Pendukung siapa Anda nih belum makan ya? Kalau belum, tolong capres-capresnya diurusi ya. Kalau belum cari Bang Panel aja. Oke, kita persiapan. Saya mohon tim yang bertugas untuk bisa bersiap-siap. Sesaat lagi acara segera akan kita mulai. Ya. Saya minta semangatnya. Mana semangatnya? Tepuk tangannya mana untuk kita semua? Sesaat lagi kita akan mulai. Oke, Bapak Ibu, para hadirin semua. Bapak Ibu, kita sambut kehadiran Presiden Republik Indonesia. Hadirin dimohon untuk berdiri dan melambaikan benderanya. Jokowi, 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 Jokowi. Jokowi, 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 Jokowi.
Jokowi, Jokowi, Jokowi. Jokowi, 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 Jokowi. Ayo sama-sama. Jokowi, Jokowi. Ya, kita ucapkan selamat datang di arena Puncak Musra kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Mana suaranya untuk Pak Jokowi? Yeay. Relawan Jokowi. Orang kesusu. Jokowi perintah. Gaspol. Relawan Jokowi. Orang kesusu. Jokowi perintah. Gaspol. Indonesia merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatmu. Indonesia depan jantungku, getar nadiku, berbaur dalam angan-anganmu. Kebyang pelangi hingga Indonesia, nada laguku, simfoni berteguh, selaras dengan simfonimu. Indonesia, merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatmu. Kebyang pelangi hingga sing-singkan lengan. Jokowi, 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 Jokowi. Ayo semangat semua. Jokowi. Suarakan suara kita. Jokowi, Jokowi, Jokowi. Inilah Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, Pak Jokowi yang sudah hadir di tengah-tengah kita, mau menyempatkan waktunya bertemu, mendengarkan suara, mendengarkan aspirasi kita semua yang hadir di Musra pada siang hari ini di Istora Senayan. Dan acara Musra sudah diadakan di seluruh pelosok negeri, dari tempat terdepan, terluar, dan terjauh untuk menjaring aspirasi rakyat, menghadirkan kepemimpinan terbaik dan melanjutkan kepemimpinan nasional untuk di masa depan. Betul sekali. Kita menanti Pak Presiden Jokowi masih bersalaman, bertemu, dan membagi aura energinya kepada kita semua yang hadir di Puncak Musra pada siang hari ini. Relawan Jokowi. Oke. Kami mohon kepada Bapak Ibu untuk bisa kembali ke tempat duduknya.
agar acara segera kita mulai. Betul, dan beri kesempatan Pak Jokowi untuk hadir di tengah kita, duduk dan mengikuti jalannya acara. Foto-foto biar nanti saja, supaya kita bisa segera mulai dan kita akan lihat apa sambutan dan arahan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Kita pengen tahu apa arahan Pak Jokowi. Kami mohon kepada Bapak Ibu untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, kami mohon sekali lagi dibantu oleh teman-teman panitia. Bapak Ibu, para hadirin, kami mohon untuk berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu, para hadirin sekalian, selamat siang, selamat datang. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Musra pada siang hari ini. Termasuk tepuk tangan untuk tarian rampak beduk dari Banten yang tadi sudah menyambut kehadiran Bapak Presiden di tengah-tengah kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang kami ucapkan kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Selamat datang Pak Jokowi, selamat datang di rumah kita di puncak Musyawarah Rakyat Indonesia. Kenapa musra kali ini Pak Jokowi, puncak musra kali ini itu sangat spesial, karena apa Ri? Karena musra adalah forum rakyat bersuara, musra adalah instrumen berdemokrasi, dan musra adalah 100% pilihan rakyat. Wih, hebat, Ya. tepuk tangan untuk musra. Tapi kok bisa hafal gitu ya kamu? Ada tulisannya di atas itu tuh semua. Oh iya. Bang Muni udah siapkan tuh. Ya, jadi udah bisa ini ya, apa dibuat kepean. Ya, Bapak, Ibu, ada pepatah Madura yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya, pertama-tama kita ingin mengenalkan dulu diri kita. Saya Budi. Dan saya Ari. Ya, kalau digabung kita Budi Ari. Ya, tanpa Setiadi ya. Ya. Lanjut, Bapak Ibu, kita mengawali acara pada siang hari ini. Kita akan mendengarkan laporan dari Dewan Pengarah Musra, Bapak Andi Gani Nenawea. Kepada Bapak Andi Gani kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Yang saya hormati Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi. Tepuk tangan buat Pak Jokowi. Seluruh tamu undangan yang hadir.
seluruh tamu saya cintai. Bapak Presiden, Musra telah menjaring 3 calon presiden. Yang pertama Mas Ganjar Pranowo, yang juga Capres PDI Perjuangan. Kedua Pak Prabowo Subianto, Ketua Umum Gerindra. Pak Airlangga Hartarto, Ketua Umum Golkar. Dan Cawapres terjaring 4 nama. Pak Mahfud MD, Pak Arsyad Rashid, yang juga Ketua Umum Kadin, Pak Muldoko, Pak Sandiaga Uno. Semua ini adalah putra terbaik bangsa, Bapak. Kami relawan Jokowi akan setia sampai akhir menjaga Bapak. Kami menunggu arahan Bapak. Kapal besar relawan akan dilabuhkan kemana dukungannya. Pejah gesang derek Jokowi. Terima kasih. Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Terima kasih kepada Bapak Andi Gani, Dewan Pengarah Musra. Ya, itu tadi sambutan atau laporan dari Ketua Dewan Pengarah Musra, Bapak Andi Gani Nenawea. Ketua Dewan Pengarah Musra ini kalau musranya mau diarahkan, Pak, ya. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan dari penanggung jawab Musra, Bapak Budi Aris Setiadi. Pada Bapak Budi Aris Setiadi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang. Yang saya hormati, kita banggakan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Mohon maaf, kita ada yel-yelnya ya kan? Kalau saya sebut Jokowi, apa jawabannya? Jokowi! Jokowi! Kurang keras, Jokowi! Jadi Jokowi satu komando. Yang saya hormati seluruh One Team Press, Pak Gubernur, Pak Wakil Ketua MPR dan teman-teman yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi musyawarah rakyat Indonesia ini adalah perintah Pak Presiden Joko Widodo bahwa kita harus mendengar dan menyerap aspirasi rakyat. Musyawarah itu berasal dari kata suara yang artinya perundingan, kesepakatan. Karena negara ini berdiri karena ada musyawarah. Dan Pancasila telah mengamanatkan kepada kita bahwa dalam bermusyawarah itu harus ada hikmat dan kebijaksanaan. Karena dalam hikmat dan kebijaksanaan itu kita sadar bahwa kita berbeda. Tetapi juga kita sadar bahwa kita harus bersatu. Jadi sesadar-sadarnya kita berbeda, sesadar-sadarnya pula kita harus bersatu. Karena itulah musyawarah menjadi ciri khas utama bangsa Indonesia. Musyawarah mengisyaratkan adanya prasangka baik, bukan a priori. Karena dalam musyawarah kita menghormati perbedaan dan sekaligus merayakan persatuan kita bersama. Bapak Presiden dan saudara-saudara sekalian, musyawarah rakyat adalah momentum partisipasi rakyat. Karena tanpa partisipasi rakyat, demokrasi tidak berarti apa-apa. Sekali lagi, inilah puncak musra, dan kita sangat bersyukur bahwa Pak Jokowi dalam 9 tahun terakhir ini telah mengajarkan hal yang sangat penting buat kita semua. Bahwa cara terbaik mencintai negara ini,
cara terbaik mencintai bangsa ini, cara terbaik mencintai Indonesia adalah dengan mencintai rakyatnya. Karena itulah seluruh Indonesia menunggu Pak Jokowi akan memberikan komando hari ini. Bukan hanya masyarakat Indonesia, tapi seluruh dunia memantaunya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berharap hari ini ada komando dari Pak Jokowi. Kalau nggak ada, ya sabar, ya. Ojo kesusu. Terima kasih. Yang pasti kita berharap bahwa musyawarah rakyat ini bisa menjadi tradisi baru dalam politik di Indonesia. Dan ini adalah legasi terpenting dari pemerintahan Jokowi dalam hal merawat demokrasi dan menumbuhkan demokrasi yang sehat dan berkualitas. Saya pikir begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jokowi, satu komando. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Budi Aristiadi. Baik Bapak, Bapak Ibu para hadirin sekalian, musrah sendiri sudah berlangsung sejak Agustus 2022 di 27 kota melibatkan 67.000 lebih voters yang memilih melalui e-voting. Dan kita akan mengajak Bapak Ibu para hadirin, terutama Bapak Presiden dan para hadirin untuk menyaksikan sebuah penampilan video perjalanan musrah selama ini sekaligus testimoni dari para kandidat pilihan musrah. Berikut kita lihat video berikut ini. Saudara-saudari yang saya banggakan, sejalan dengan inisiatif musyawarah rakyat atau musrah yang dilakukan oleh para pendukung Bapak Presiden Joko Widodo, kami Partai Golongan Karya memandang perlu untuk membahas secara luas dengan masyarakat tentang agenda nasional mendatang. Maka penting bagi kita untuk mengetahui lebih dahulu apa saja harapan dan aspirasi itu dan siapa pemimpin yang mampu mewujudkannya. Musyawarah rakyat, seperti kata Presiden Joko Widodo, adalah instrumen demokrasi rakyat. Karena itu, kami telah mencatat hasil-hasil musrah dari provinsi ke provinsi. Musrah menjadi catatan penting dalam mengejar pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan menguntungkan seluruh lapisan masyarakat. Saya berterima kasih dan bergembira karena relawan Jokowi telah memberi pembanding dan menunjukkan cermin dan cara lain untuk mengetahui pandangan masyarakat di samping cara-cara lain yang mungkin sudah banyak dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat yang lain. Semoga musrah ini dapat menjadi instrumen untuk menciptakan pemimpin-pemimpin yang dicintai dan dekat dengan rakyat. Musrah adalah instrumen berdemokrasi. Dan kita harapkan musrah bisa memunculkan pemimpin-pemimpin yang dicintai rakyat. Pemimpin-pemimpin yang mau dekat dengan rakyat. Pemimpin-pemimpin yang mau turun ke bawah. Tidak hanya duduk enak di istana. Musrah adalah forumnya akar rumput. Musrah adalah forumnya rakyat untuk ikut bersuara.
Ibu berikan tepuk tangan yang meriah untuk perjalanan Musyawarah Rakyat Indonesia. Dan kini tiba waktunya untuk kita bersama-sama menyerahkan hasil musrah kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang akan diserahkan hasilnya oleh Ketua Panitia Musrah Bapak Panel Barus dengan didampingi oleh penanggung jawab musrah Bapak Budi Aris Setiadi dan Dewan Pengarah Musrah Bapak Andi Gani Nenawea serta seluruh ketua organisasi relawan Jokowi inisiator musrah. Kami persilakan kepada Bapak dan Ibu untuk bersiap di atas panggung. Dan selanjutnya mohon berkenan Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo untuk bisa ke atas panggung menerima hasil musrah. Bapak Presiden, Bapak Jokowi berkenan untuk tetap di atas panggung untuk memberikan arahannya. Ketua relawan kami persilakan untuk kembali ke tempat. Baik, dan Bapak Ibu selanjutnya kita akan simak bersama sambutan dan arahan politik dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Wantimpres beserta seluruh anggota dan pimpinan Wantimpres yang hadir di sini Bapak Wiranto, Bapak Sidarto, Ibu Putri. Yang saya hormati Ketua dan seluruh jajaran pengurus dari organ-organ relawan yang hadir pada siang hari ini. Selamat siang. Yang saya hormati Dewan Pengarah, Bapak Andi Gani, penanggung jawab musrah, Bapak Butiari, Ketua OC, Bapak Panel Barus, yang saya hormati Gubernur DKI Jakarta, Bapak Heru Budi, yang saya hormati ketua partai dan sekjen partai yang hadir, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan, seluruh relawan Jokowi. Biar adil saya nengok ke sana gantian. Selamat siang. Selamat siang semuanya. Hari ini adalah
puncaknya musra, puncak musra, puncak musyawarah rakyat Indonesia. Saya ingat dulu pertama kali diadakan di Bandung di bulan Agustus tahun 2022. Dan saya hadir saat itu. Dan saya tahu motivasi apa diadakannya musra ini. Karena sudah dilakukan 29 kali di lokasi provinsi-provinsi yang berbeda dan bahkan sekali di Hong Kong. Saya sangat mengapresiasi, saya sangat menghargai upaya ini. Saya tahu saudara-saudara semuanya ingin merawat demokrasi di akar rumput. Kita ini ingin merawat demokrasi di akar rumput. Bukan di elit, tapi di akar rumput. Saya tahu saudara-saudara semuanya ingin menyerap aspirasi rakyat, benar. Siapa sih yang diinginkan rakyat? Jangan sampai keliru. Dan saya tahu saudara-saudara ingin mencari, ingin menemukan capres dan cawapres yang benar dan tepat. Karena yang kita dengarkan adalah suara rakyat, suara akar rumput, bukan suara elit. Kenapa ini dilakukan? Kenapa musra ini dilakukan? Karena kita semuanya cinta negara ini. Karena kita semuanya cinta bangsa ini. Jadi kalau capek-capek 29 kali dari provinsi ini pindah ke provinsi ini, pindah ke provinsi ini, pindah ke provinsi ini, pindah ke provinsi ini, ke Hong Kong. Kenapa capek-capek? Ya karena tadi. Benar? Oleh sebab itu sekali lagi saya sangat menghargai, saya sangat mengapresiasi kegiatan musra yang dilakukan oleh para relawan Jokowi ini. Saya kembali menengok ke sana. Agak miring sedikit. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, negara ini adalah negara besar. Negara ini adalah negara besar, bangsa ini adalah bangsa besar. Penduduk kita sekarang sudah 280 juta, kurang lebih. Ini negara besar, ini bangsa besar. Dan rakyat kita, rakyat Indonesia butuh pemimpin yang tepat, butuh pemimpin yang benar, yang dekat dengan rakyat, yang paham hati rakyat, yang tahu kebutuhan rakyat, yang mau bekerja keras untuk rakyat. Itu yang dibutuhkan. Dan pemberani, yang berani, pemberani demi rakyat.
Rakyat butuh pemimpin yang paham, yang ngerti bagaimana memajukan negara ini. Karena pemimpin itu harus paham dan tahu potensi serta kekuatan negara ini, kekuatan bangsa ini apa. Dia harus ngerti, dia harus tahu. Dan pemimpin itu harus tahu dan paham bagaimana memajukan negara ini, dari sisi mana. Dan mampu memanfaatkan peluang yang ada. Bukan rutinitas, bukan rutinitas. Bukan hanya duduk di istana dan rutinitas. Bukan hanya duduk di istana dan tanda tangan, bukan itu. Dia harus tahu bagaimana membangun sebuah strategi negara, strategi ekonomi, strategi politiknya harus ada semuanya. Karena kita berhadapan dengan negara-negara lain, karena kita bersaing dengan negara-negara lain, kita berkompetisi dengan negara-negara lain. Dan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, peluang kita menjadi negara maju, peluang kita menjadi negara maju itu ada dalam 13 tahun ke depan. Ini disampaikan oleh para pakar dalam negeri maupun luar. Kesempatan kita itu hanya ada di 13 tahun ke depan ini. Karena bonus demografi kita akan muncul di tahun 30-an. Dan dalam sejarah peradaban negara-negara yang saya lihat, memang kesempatannya hanya sekali. Kesempatannya hanya sekali dalam sejarah sebuah peradaban bangsa. Begitu kita keliru memilih pemimpin yang tepat untuk 13 tahun ke depan, hilanglah kesempatan untuk menjadi negara maju. Hati-hati mengenai ini. Hati-hati. Sejarah, saya pelajari, sejarah di Amerika Latin, tahun 50-an, tahun 60-an, tahun 70-an, mereka sudah berada di posisi negara berkembang. Sudah masuk ke middle income. Tapi sudah 60 tahun, sudah 50 tahun, mereka tetap menjadi negara berkembang. Karena apa? Tidak bisa memanfaatkan peluang yang ada saat itu. Dan mengejarnya lagi sudah tidak ada kesempatan lagi. Ini juga akan terjadi di negara kita. Begitu kita tidak bisa memanfaatkan waktu 13 tahun ini, ada yang namanya bonus demografi, dan kita tidak bisa memanfaatkan. Kita akan menjadi negara berkembang terus. Karena kesempatan itu tidak akan muncul dua kali dalam sejarah sebuah peradaban negara. Oleh sebab itu, sekali lagi, memilih pemimpin di tahun 2024 ini sangat krusial, sangat penting sekali, harus tepat dan benar. Oleh sebab itu, saya bolak-balik menyampaikan. Bolak-balik saya menyampaikan, jangan gerusa-gerusu.
jangan tergesa-gesa. Karena begitu keliru, kita tidak bisa minta kembali lagi. Enggak bisa. Sekali lagi, dan sekarang kita tahu keadaan dunia, ketidakpastian global, sampai diperkirakan sampai 5 sampai 10 tahun yang akan datang, itu akan masih terjadi. Sehingga sekali lagi, nahkodanya itu harus nahkoda yang pemberani, berani mengambil risiko untuk kepentingan negara ini, untuk kepentingan bangsa ini. Kita tahu, kita tahu, kita tahu, kita tahu, Indonesia, negara kita ini memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, sangat besar. Bukan hanya urusan tambang, bukan hanya bahan-bahan mineral, tambang, bukan. Produk sumber daya alam laut sangat melimpah. Komoditas pertanian, komoditas perkebunan juga semuanya melimpah. Tetapi bertahun-tahun selalu kita ekspor dalam bentuk bahan mentah. Ini kekeliruan yang tidak boleh kita ulang lagi. Pemimpin yang akan datang harus berani mengindustrikan bahan-bahan mentah itu. Sehingga hilirisasi itu harus dilakukan apapun resikonya. Sekarang kita baru digugat oleh Uni Eropa. Urusan baru satu urusan saja. Nikel digugat. Pada bahan mineral kita, bahan tambang kita bukan hanya nikel, ada tembaga, ada timah, ada batu bara, ada boksit. Apakah kita mau berhenti karena digugat Uni Eropa? Kalau pemimpinnya tidak berani, pasti mundur minta ampun. Digugat mundur langsung minta ampun. Ya itu enggak, jangan bermimpi negara ini menjadi negara maju. Itu baru bahan satu saja. Belum nanti sumber daya alam laut, belum nanti komoditas perkebunan, belum nanti komoditas perkebunan bukan juga hanya satu, bukan hanya kelapa sawit, ada kopi, ada kakao, ada banyak minyak atsiri, banyak sekali yang masih bisa menjadi sebuah potensi dan kekuatan kita. Dan yang kita harapkan adalah semua nilai tambah itu ada di dalam negeri. Kalau bangsa kita, kalau kita belum bisa mengolah sendiri, mengindustrikan belum bisa, ya cari partner dari luar, enggak apa-apa. Negara itu yang paling penting, negara itu bisa mendapatkan pajak dari situ. Negara bisa mendapatkan PPH, mendapatkan PPN, dari ekspor, biaya ekspor, dari PNBP penerimaan negara bukan pajak, bisa mendapatkan dari situ. Kalau mentahan kita hanya dapat apa? Dan yang paling penting satu, bisa membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya untuk negara ini. Tapi kalau digugat nggak berani. Kalau digugat melempem.
ya nggak akan sampai kita menjadi negara maju. Jangan, sekali lagi, saya nanti akan titip kepada pemimpin berikut. Jangan takut digugat oleh negara manapun. Kalau digugat ya cari pengacara, cari lawyer yang terbaik agar gugatan kita menang. Tapi kemarin, tahun kemarin, gugatan kita kalah. Kalah pun juga saya sampaikan kepada para menteri, tidak boleh mundur. Naik banding, saya minta naik banding, udah naik banding. Sambil industrinya diselesaikan. Begitu nanti gugakannya rampung, industrinya udah rampung. Artinya sudah bisa mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi. Itu yang namanya strategi negara, ya seperti itu, bukan rutinitas. Belok lagi. Oleh sebab itu, sekali lagi, ke depan negara ini butuh kepemimpinan yang kuat. Oleh sebab itu, ke depan negara ini butuh kepemimpinan yang kuat dan mampu menghadapi ketidakpastian dunia, mampu menghadapi ketidakpastian global. Setuju? Kita butuh kepemimpinan yang kuat. Setuju? Itu yang baru saya usahakan. Oleh sebab itu, kepemimpinan yang kuat itu dibutuhkan. Yang memiliki komitmen yang kuat untuk anti korupsi, yang memiliki komitmen yang kuat untuk merawat demokrasi. Penting. Jangan nanti ada yang mau musrah dilarang. Inilah yang dibutuhkan oleh negara kita ke depan. Dan tadi di ruang tunggu, para ketua menyampaikan pada saya beberapa nama yang terekam kuat. Saya sudah mendengar, tapi saya ingin resmi, tadi yang disampaikan oleh Pak Panel Barus itu resmi. Belum saya buka. Belum saya buka. Jadi saya terus terang, ini harus kita berikan waktu kepada partai atau gabungan partai untuk menyelesaikan urusan capres dan cawapresnya seperti apa. Kemudian dari yang disampaikan oleh tadi Pak Panel Barus, saya akan udah tahu kan maksudnya? Karena menurut konstitusi itu yang bisa mencalonkan itu adalah partai atau gabungan partai. Betul? Sehingga itu bagian saya untuk memberikan bisikan kuat kepada partai-partai yang sekarang ini juga
koalisinya belum selesai. Jadi kalau saya ngomong sekarang untuk apa? Itu yang namanya strategi, ya itu. Jangan tergesa-gesa, jangan gerusa-gerusu, jangan pengen cepet-cepetan, karena Belanda masih jauh. Tapi sekali lagi saya sangat menghargai apa yang sudah dilakukan oleh Musra dalam menjaring nama-nama yang diinginkan oleh rakyat kita. Terakhir, saya sangat bangga bahwa seluruh relawan, saudara-saudara semuanya masih solid dan kompak. Ini penting, karena kalau kita nggak solid dan kompak, kita ini akan dilecehkan, tahu? Mau dilecehkan? Mau dilecehkan? Kalau kita kompak dan solid, kita akan diperhitungkan. Setuju? Setuju? Nanti pada saatnya, pada waktu yang tepat, saudara-saudara semuanya akan saya bisikin satu persatu, entah berapa juta. Bisikin satu-satu nanti. Ya, saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Terima kasih. Luar biasa, berikan tepuk tangan sekali lagi meriah untuk Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi. Oke. Baik, Bapak Ibu para hadirin sekalian termasuk Bapak Presiden, untuk mengakhiri acara siang hari ini supaya apa yang kita rencanakan, apa yang kita rumuskan dan apa yang kita harapkan bisa terlaksana dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Mari kita memanjatkan doa yang pada siang hari ini akan dipimpin oleh Gus Piryadi. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lahal hamdu yanbaghi li jalli wajhika karimi wa azimi sultani. Ya Allah, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala nikmat dan karunia-Mu, sehingga pada siang ini kami dapat berkumpul pada acara puncak musra dalam keadaan sehat dan selamat. Dengan kerendahan hati kami memohon kepadamu ya Allah, alhamdulillah acara ini berjalan dengan lancar, tertib dan aman dalam limpahan rahmat dan ridho-Mu ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah kami, kedua orang tua kami, para pahlawan kami, para pemimpin kami, dan segenap bangsa Indonesia dari segala kesalahan, kekhilafan, dan kekurangan kami. Muliakanlah kehidupan mereka ya Allah di dunia dan di akhirat.
Ya Allah, rahmatilah kami, para pemimpin kami, dan segenap bangsa Indonesia untuk senantiasa bersyukur terhadap nikmat dan anugerah-Mu. Jadikanlah bangsa Indonesia sebagai bangsa yang pandai bersyukur. Ya Allah yang Maha Mengetahui, tunjukkanlah yang benar itu nampak benar, dan berilah kekuatan kepada kami untuk melaksanakannya. Dan tunjukkanlah yang salah nampak salah, dan berilah kekuatan kepada kami untuk menjauhinya. Dan bimbinglah kami dalam setiap langkah kami ke depan, sehingga kami tidak terperosok ke jurang kehancuran, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jangan Engkau bebani kami, melainkan beban yang sesuai dengan kesanggupan kami. Jangan hukum kami jika kami lupa atau bersalah, dan lindungilah kami dari segala musibah. Ya Allah, ya Muhaimin, kami berlindung kepadamu dari rasa sedih dan duka. Kami berlindung kepadamu dari rasa lemah dan malas, dan kami berlindung kepadamu dari kesalahan yang telanjur kami lakukan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kesehatan, kekuatan, serta lindunganmu, sehingga kami dapat menjalankan seluruh amanah yang Engkau berikan kepada kami dengan baik. Ya Allah, kabulkan doa dan permohonan kami. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, para hadirin sekalian, masih semangat siang hari ini? Baik, demikian puncak musra pada siang hari ini sudah selesai, sudah berakhir, yang tadi ditutup oleh sambutan dan juga arahan dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Dan kita akan melanjutkan acara-acara pada siang hari ini dengan penampilan-penampilan musik, dan salah satunya adalah NAF. Tapi yang paling penting tadi Ari, kita tadi sudah baik. Kita menanti arahan, apakah Bapak Presiden akan tetap bertahan bersama kita? Baik, kita tadi sudah menyaksikan ya bagaimana arahan Bapak Presiden, dan arahannya loud and clear. Ojo kesusu, ojo grusa-grusu. Ya. Kalau hari ini bukan Pak Presiden belum punya, mungkin beliau sudah ada, tapi namanya strategi kalau kata Bapak Presiden tadi. Ini gara-gara Bang Panel baru memberikan secara resmi baru tadi soalnya ya. Betul, itu salah. Jadi kalau kenapa Pak Presiden tidak mengeluarkan endorse-nya atau siapa yang dia akan bisiki, itu karena salah panel Barus yang memberikan belum dibuka ya Pak Presiden ya. Coba kalau udah dari 2 minggu lalu dibuka, Pak Presiden hari ini sudah bisa membisiki kita semua. Iya, makanya ini salahnya Bang Panel juga ini sebenarnya. Dan Bapak Ibu, para hadirin, kita semua hari ini juga tidak hanya 30.000 peserta di puncak musra ini Pak yang sudah hadir dari berbagai wilayah dan juga dari berbagai pendukung tadi ya, para capres dan cawapres. Kita juga disaksikan di seluruh Indonesia lewat YouTube-nya Musra. Ya, dan di YouTube Total Politik juga live. Betul. Dan berbagai macam media massa, dan tersiar ke seluruh negeri di tempat terdepan, terluar, dan terjauh. Menantikan arahan dan sebenarnya tadi kalau kata Bang Muni tadi ya, Budi Aristiadi, itu satu komando. Jadi sekarang boleh punya preferensi, boleh punya harapan, boleh punya aspirasi, tapi nanti pada waktunya Bapak Presiden akan membisiki kita satu persatu. Dan di penghujung acara ini enak juga ya, tekanan mulai berkurang ya. Betul. Kita tekanannya ini sekarang karena bandnya belum siap nih Pak. Tadi beda. Betul, kami mau melucu tidak begitu lucu, kami mau menyanyi tidak bagus suara kami ya kan ya. Jadi nggak apa-apa, kita ulas saja tadi. Bagus sekali pidato Bapak Presiden Jokowi, dan kita tadi mendengarkan dengan seksama bahwa kuncinya di 13 tahun
Ya itu tadi saudara jalannya puncak musrah yang digelar oleh relawan Presiden Joko Widodo. Ada hal penting yang bisa kami sampaikan saudara bahwa dari Ketua Dewan Pengarah Musrah merekomendasikan ada setidaknya 3 nama capres yang direkomendasikan pada Presiden Joko Widodo, yakni diantaranya adalah nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, kemudian Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan juga Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Selain itu ada pula usulan nama cawapres yang diserahkan pada Presiden Joko Widodo. Di antaranya adalah Menko Polhukam Mahfud MD, kemudian nama Ketua Umum Kadin Arsyad Rashid, Kepala Staf Kepresidenan Muldoko, dan juga Sandiaga Uno. Namun dari pidatonya Presiden Joko Widodo belum mau memberikan atau mengeluarkan satu nama dan yang akan diusung atau yang akan didukung oleh Presiden Jokowi untuk menjadi capres dan juga cawapres pada gelaran Pilpres 2024 mendatang. Hari ini adalah acara puncak Musyawarah Rakyat atau Musra yang digelar oleh sejumlah relawan pendukung Presiden Joko Widodo. Acaranya digelar di Istora Senayan, Jakarta, saudara, pada Minggu 14 Mei hari ini. Presiden Joko Widodo juga dijadwalkan hari ini akan hadir untuk memberikan arahan terkait dukungan pada Pilpres 2024 mendatang. Hal ini sebelumnya juga telah dikonfirmasi oleh penanggung jawab Musra, yakni Budi Ari Setiadi. Para relawan sendiri memang menunggu komando dari Presiden Joko Widodo terkait sosok-sosok yang akan diusung sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 mendatang. Rencananya, saudara, acara puncak akan dihadiri oleh kurang lebih 30.000 orang relawan pendukung Presiden Joko Widodo yang datang dari berbagai provinsi di Indonesia. Tak hanya itu, rencananya tokoh-tokoh yang masuk dalam bursa pencapresan juga idealnya akan hadir. Namun terkait kehadiran tersebut, pihak panitia Musra masih belum bisa memastikannya. Musra sendiri telah digelar oleh 18 organ relawan pendukung Presiden Joko Widodo untuk menjaring kandidat calon presiden dan juga calon wakil presiden di seluruh provinsi se-Indonesia. Rangkaian musra sudah berjalan selama hampir 1 tahun sejak dibuka oleh Presiden Joko Widodo dalam musra Provinsi Jawa Barat, tepatnya yang berlangsung di Bandung pada 28 Agustus 2022 lalu. Hasil dari musra tersebut, saudara, juga sebelumnya telah dijelaskan oleh Ketua Dewan Pengarah Musyawarah Rakyat Andi Gani Nenawea, yang mana beliau mengatakan ada setidaknya 3 nama yang masuk dalam bursa calon presiden berdasarkan hasil musra yang sudah berjalan di berbagai daerah. Beberapa nama tersebut diantaranya seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, kemudian ada pula nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, serta nama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Andi Gani melanjutkan musra yang menjaring nama-nama calon wakil presiden yang sudah mengerucut ke 4 nama, yakni Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Mahfud MD masuk dalam bursa calon wakil presiden. Ada pula nama Kepala Staf Kepresidenan Muldoko, kemudian nama Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Arsyad Rashid, serta Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Meski nama-nama di atas punya suara yang cukup tinggi berdasarkan hasil musra, namun belum tentu nantinya akan mengantongi dukungan dari organisasi relawan pendukung Presiden Joko Widodo yang menyelenggarakan musra. Pasalnya, arah dukungan organisasi tersebut hanya akan mengikuti komando dari Presiden Joko Widodo, yang mana hari ini rencananya akan berlangsung musra puncak yang dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo. Ya, saudara, di lokasi musra puncak hari ini atau di Istora Senayan memang sudah
sejak pagi tadi dipenuhi oleh relawan Presiden Joko Widodo yang mulai datang untuk sama-sama mengikuti musra puncak yang digelar pada hari ini, yang rencananya akan ada arahan dari Presiden Joko Widodo terkait siapa nama calon presiden hingga calon wakil presiden yang akan didukung oleh Presiden Joko Widodo dan kemudian akan diikuti secara serentak oleh sejumlah relawan pendukung Presiden Joko Widodo. Kita akan lihat secara langsung, saudara, bagaimana kondisi terkini di sana atau di Istora Senayan Jakarta pada Minggu siang hari ini, yang mana rencananya nantinya musra atau acara puncak ini akan dimulai sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat. Presiden Joko Ya, ini adalah bagaimana situasi terkini di Istora Senayan di Jakarta, saudara, yang mana hari ini musra akan digelar dan rencananya akan dihadiri secara langsung oleh Presiden Joko Widodo. Tampak lautan manusia sudah memenuhi lokasi acara seperti yang bisa Anda saksikan ini di layar kaca Anda. Hari ini Presiden Joko Widodo juga dijadwalkan akan hadir untuk memberikan arahan terkait dukungan pada Pilpres 2024 mendatang. Dari yang bisa kami laporkan bahwa memang agendanya atau rencananya ada setidaknya 30.000 orang yang hari ini akan hadir dari berbagai daerah di Indonesia. Tampak sudah banyak yang berada di lokasi acara atau di Istora Senayan mengenakan kombinasi ini baju berwarna putih dan juga merah, yang mana relawan yang hadir ini juga datang dari berbagai elemen masyarakat. Tidak hanya yang sudah memenuhi lokasi acara ini di kondisi di luar Istora Senayan, juga sudah cukup ramai juga, masih ramai didatangi oleh sejumlah relawan yang baru saja tiba di Istora Senayan dan nantinya akan sama-sama menghadiri acara musra puncak ini. Kemudian nanti juga ada agenda Presiden Joko Widodo yang dikabarkan akan memberikan arahan terkait bagaimana nantinya Presiden Jokowi mendukung siapa capres dan juga cawapres dalam gelaran Pilpres 2024 mendatang, termasuk yang nantinya komando dari Presiden Joko Widodo ini akan diikuti oleh seluruh relawan yang sebelumnya sejak setahun lalu atau tepatnya sejak Agustus 2022 lalu memang sudah menggelar musrah dan sudah mencatatkan beberapa nama-nama yang kemungkinan besar didukung oleh Presiden Joko Widodo. Di antaranya nama-nama yang masuk ini memang sudah dijelaskan oleh beberapa panitia musra, termasuk yang telah disampaikan oleh Andi Gani Nenawea, saudara, menyebutkan ada 3 nama yang masuk dalam bursa calon presiden berdasarkan hasil musra yang sudah berjalan di berbagai daerah, seperti nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, kemudian nama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Ya, ini masih menunggu jalannya nanti musrah yang akan dibuka sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat dan rencananya akan dihadiri langsung oleh Presiden Joko Widodo. Dari keterangan Ketua Projo tadi juga mengatakan bahwa memang agenda hari ini selain memang ada arahan dari Presiden Joko Widodo, nantinya dari hasil musrah sendiri yang sudah digelar selama 1 tahun belakangan ini akan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, yang mana hasil dari musrah tersebut adalah nama-nama siapa capres dan juga cawapres yang paling banyak suaranya dari hasil pemilihan musra atau hasil suara dari relawan dari Joko Widodo ini sendiri. Kita sedikit bahas dari yang sebelumnya sudah disampaikan, saudara, oleh ketua acara musra ini yang mengatakan bahwa relawan Jokowi yang telah menggelar musra untuk menentukan dukungan pada calon presiden di gelaran Pilpres 2024 mendatang. Yang mana dari musra relawan Jokowi ini, nama Prabowo Subianto ramai disebut dalam hasil musra tersebut, yang kemudian baru muncul juga nama Ganjar Pranowo. Musra ini membahas soal agenda kenegaraan hingga nama capres-cawapres yang akan dipilih, yang mana dari keterangan Ketua Panitia Musyawarah Rakyat atau Musra, Panel Barus ini mengatakan, dalam metodenya, Musra ini diminta
seluruh relawan Presiden Jokowi diminta untuk melakukan e-voting untuk menuliskan siapa nama yang bisa menggantikan Presiden Joko Widodo di 2024 nantinya. Dari keterangan panel Barus ini, saudara, bahwa nama-nama yang muncul dalam e-voting masih fleksibel, seperti diantaranya muncul nama Prabowo Subianto, kemudian Ganjar Pranowo, dan juga Erlangga Hartarto. Ada pula nama Anies Baswedan yang juga muncul, dan hal tersebut sudah disampaikan oleh Ketua Panitia Musyawarah Rakyat atau Musra Panel Barus ini dalam sebuah wawancara yang dilakukan bersama dengan redaksi kami. Berikut kami tampilkan kutipan wawancara dengan Ketua Panitia Musyawarah Rakyat atau Musra Panel Barus sambil menunggu acara puncak dari Musra Relawan Presiden Joko Widodo ini akan dimulai sekira pukul 13 waktu Indonesia Barat. Semangat, konsentrasi, kalau ketawa-ketawa, kalau teriak-teriak, kalau yel-yel, kalau harus semangat-semangat karena wajah Bapak Ibu siapa tahu akan masuk di YouTube, akan disaksikan oleh jutaan orang Indonesia dari Sabang sampai Merauke, ya. Nanti jadi jangan bengong, jangan lagi tidur ya, jangan lagi ngitung duit, jangan gitu ya. Pokoknya konsentrasi, senyum. Tinggalkan masalah-masalah Anda di rumah dulu hari ini. Betul. Kalau lagi berantem sama suami atau istrinya, pura-pura rangkul aja suami atau istrinya ada ya, sampai 3 jam ke depan. Karena kita akan ditayangkan acara ini di YouTube-nya Musra dan di YouTube Total Politik. Ya. Jangan lupa subscribe. Colongan juga. Ya. Meskipun Raja Juli Antoni belum subscribe Total Politik, nggak apa-apa lah ya. Itu Bang Hasan sebelahnya ya. Oke. Oh iya Bang Hasan itu tadi. Bukan. Sebelah Tony. Iya, oke. Terima kasih Bapak Ibu sekali lagi sudah datang, dan kita Musra ini sejak sudah jalan Eri, sejak 28 Agustus. Kalau yang cukup rame ya, cukup rame disebut, itu ada Pak Prabowo, ada Pak Ganjar Pranowo, ada Pak Erlangga Hartarto, yang cukup rame ya. Anies Baswedan ada juga, ada juga, gitu loh. Dan itu kan bebas, mau siapapun hadir di situ asal dia KTP warga provinsi tersebut, nggak ada masalah. Silakan. Jadi mau tim pendukung Anies, mau tim pendukung Prabowo, nggak ada Ganjar, masalah. bebas Nggak ada saja masalah. ya? Boleh ya? Boleh, bebas. Dia mau dukung Mas Febri juga boleh ke situ. Mas Febri datang terus nulis nama sendiri juga Ya, boleh. gitu ya. Boleh, gitu loh. Jadi tidak ada restriksi atau pembatasan dari situ ya Bang ya? Nggak ada. Oke, Bang. Ini kan pada bulan ini akan dilakukan Pamuncak ya? Ya kan? Tanggal 14 hari Minggu. Tanggal 14. Di Istora Senayan jam 13. Ya, itu Pamuncak ya Bang? Ya. Nah, kebetulan di acara Pamuncak ini, orang-orang atau partai politik itu sudah mengerucut namanya. Setelah Bu Mega kemarin mengumumkan Pak Ganjar, lalu nanti di minggu ini juga akan deklarasi Pak Anies, Pak Prabowo pidato berapi-api di Jogja, gitu kan. Nah, apakah tanggal pemenuhan Pamuncak ini memang sengaja dibikin pada saat cara calon ini sudah mengerucut, Bang? Atau kebetulan aja? Kebetulan aja. Oh, bukan karena sudah saatnya. Enggak. Oh, enggak ya? Ini kan putaran Musra ini sudah selesai. Yang di provinsi ya. Ya. Kalau ini kan Pemuncak ini kan penutup nih. Ya. Disinilah nanti kita akan kasih hasil keseluruhan Musra ke Pak Jokowi. Ini loh Pak. Ya. Gitu. Tapi kalau putaran keseluruhan provinsinya sudah selesai sebelum bulan puasa. Ya. Gitu loh. Ya. Dan kalau mau jujur saya, ya kalau mau jujur dan bukan klaim. Ya. Yang rata-rata sudah dapat dukungan inilah yang berhasil kami potret di Musra. Oh. Kalau boleh GR ya, Ya, ternyata presisi nih barang. Identik ya? Iya, nggak meleset. Gitu loh. Ya. Yang kemudian sekarang ada dalam poros utama yang kita selalu perhatikan gitu. Yang ada hari ini kan belum jelas juga semua sebenarnya. Ya.
Ya. Wakilnya juga belum jelas, Ya. apa yang belum jelas. Ya. Koalisinya juga belum selesai semua. Bang, Gitu loh. banyak orang mengira, Abang boleh bantah nanti. Banyak Oke. orang mengira musra ini dibikin untuk memberikan legitimasi buat Ganjar, benar nggak? Salah. Salah ya? Salah total. Salah total ya? Salah total. Iya kan? Karena pada saat Pak Jokowi hadir di Borobudur Magelang, dia memberikan sinyal bahwa orang yang ini hadir di tengah ini, kebetulan di situ ada Pak Ganjar juga sebagai Gubernur Jateng. Itu kebetulan juga. Itu multitafsir. Ya. Orang melihat apa, berpikir apa, itu bisa beda-beda. Gitu loh. Ya. Bisa beda-beda itu. Itu. Jadi tidak benar bahwa musyawarah rakyat itu dilakukan untuk memberikan legitimasi. Ya, saudara, kita jeda sejenak. Tadi wawancaranya kita akan melihat kembali secara langsung bagaimana kondisi terkini di Istora Senayan, yang mana Presiden Joko Widodo sudah tiba, saudara, di lokasi Musra Puncak ini, yang nantinya Presiden Joko Widodo akan menyampaikan arahan terkait dukungan Capres dan juga Cawapres di 2024 mendatang. Kita lihat ini adalah Presiden Joko Widodo yang baru saja tiba di Istora Senayan. Presiden Jokowi tampak mengenakan kaos, ini cukup casual ya, penampilan dari Presiden Joko Widodo yang mengenakan kaos panjang berwarna putih dipadukan dengan celana panjang hitam dan juga sepatu kets. Yang tadinya Presiden Joko Widodo, saudara, sudah menyapa sejumlah relawan yang masih berada di lokasi luar atau berada di luar dari Istora Senayan Jakarta ini. Dan saat ini seperti yang bisa Anda saksikan, Presiden Joko Widodo baru saja berjalan untuk masuk ke Istora Senayan. Dan nantinya Presiden Joko Widodo akan disambut oleh 30.000. Ada setidaknya 30.000 relawan yang hadir dalam acara hari ini. Kita masih menunggu, ini Presiden Joko Widodo sedang berjalan menuju ke lokasi di dalam atau di dalam dari Istora Senayan Jakarta. Dalam agenda hari ini, Presiden Joko Widodo juga nantinya akan memberikan arahan terkait dukungan pada Pilpres 2024 yang sebelumnya hal ini telah dikonfirmasi oleh penanggung jawab Musra, yakni Budi Ari Setiadi. Presiden Joko Widodo akan memberikan pidato arahan mengenai kemana arah dukungan dari relawan Joko Widodo. Arah dukungan relawan Joko Widodo ini, saudara, juga yang paling banyak ditunggu. Pasalnya memang dukungan dari relawan Joko Widodo ini bisa menjadi salah satu hal yang begitu menguntungkan bagi sejumlah kandidat Capres, Cawapres yang juga akan hadir. Atau maksud kami Capres, Cawapres yang nantinya akan ikut dalam kontestasi di Pilpres 2024 mendatang. Presiden Joko Widodo hadir hari ini dan ada sejumlah tokoh lain yang juga dikabarkan akan hadir, namun kami nanti akan konfirmasi pada Anda ketika kami sudah mendapatkan visual nama-nama yang atau tokoh-tokoh yang hadir dalam acara Puncak Musra hari ini. Namun yang tadi terlihat adalah Presiden Joko Widodo dan sejumlah gubernur dan juga kepala daerah dari seluruh provinsi di Indonesia. Dari keterangan Ketua Projo juga hari ini dikabarkan akan hadir, termasuk nama Ganjar Pranowo yang juga dikabarkan akan hadir dalam acara Musra hari ini. Ya, kita kembali melihat kondisi dari dalam Istora Senayan, saudara, dan sejumlah relawan ini masih menunggu acara dimulai, yang mana rencananya acara akan dimulai sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Presiden Joko Widodo sendiri sudah tiba dan sudah memasuki venue atau lokasi Puncak Musra hari ini. Selain Presiden Joko Widodo, nantinya ada beberapa tokoh-tokoh yang juga dikabarkan akan hadir pula dalam acara Puncak Musra, yang mana arah dukungan dari Presiden Joko Widodo nantinya akan disampaikan dalam sebuah pidato. Untuk itu nantinya relawan Presiden Joko Widodo sama-sama akan mengikuti atau akan ikut
komando begitu dari Presiden Joko Widodo siapa nama capres atau cawapres yang akan didukung oleh Presiden Joko Widodo dalam kontestasi politik atau dalam hajat besar Pilpres 2024 mendatang. Aku tunggu. Kita nyanyi bareng lagi di sini. Bapak Presiden akan segera masuk ke dalam arena Istora Senayan. Dan yang kedua, di beberapa tempat yang masih kosong di bagian belakang, terutama di tribun 6, ya, itu kami mohon Bapak Ibu yang masih bingung mau duduk di mana, silakan cari tempat-tempat yang masih kosong, terutama yang ada di wilayah tengah, di bagian belakang dan bagian-bagian kosong di sebelah mana. Jadi kalau bisa yang sebelah sana juga bisa terutama ayo teman-teman, Bapak Ibu, kita isi kursi-kursi yang masih kosong, segera up. Jadi gercep, satset, silakan diisi tempat-tempat yang masih kosong supaya acara bisa kita mulai dan kita bisa segera bertemu dengan Presiden Jokowi. Kami juga mohon bantuannya kepada pihak panitia musra untuk bisa membantu mengarahkan rekan-rekan peserta musra untuk bisa segera menempati tempat duduk yang masih kosong. Jadi kita bisa mulai acaranya dengan segera. Oke. Di atas pintu 6 Bapak Ibu itu masih kosong, jadi kami persilakan Bapak Ibu yang baru masuki area GBK, area Istora,
untuk langsung menuju ke area atas pintu 6, tribun 6. Ya, karena masih cukup kosong nih Bapak Ibu yang macet di sini. Kami persilakan untuk menuju ke area sana atau panitia kalau boleh juga tolong dibantu untuk bisa mengarahkan teman-teman yang baru hadir untuk duduk terutama di atas tribun 6 ya, di atas pintu 6 di area tribun 6. Terima kasih. Oke, di atas pintu 6, atensi khusus dari teman-teman relawan Musra agar kursi-kursi kosongnya segera diisi. Di atas pintu 8 juga masih banyak yang kosong. Ya, pintu 6, pintu 8, pokoknya semua angka-angka ganjil kamu isi lah ya teman-teman. Ya. Angka genap. Genap, Ya. 6 dan 8. Ya, di atas pintu 8. Betul. 4, 8, 6, 10. Ya. Mana lagi nih? 12, enggak ada ya 12. Baru. Sopeng. Oke, selamat datang sekali lagi buat Bapak Ibu, teman-teman yang baru hadir. Ayo, di atas pintu 6 masih kosong. Pintu 8 masih segera kosong. diisi teman-teman. Iya. Agar acara segera kita mulai. Betul. Yang masih kosong juga pintu partai-partai masih kosong ya. Iya. Karena masih DCS sekarang ya. Masih ada kesempatan ya. Ini ada yang baru daftar juga udah kesini langsung datang kan. Beberapa ya. Kita lihat teman-teman juga. Ayo pintu 6, pintu 8. Terutama pintu 8 nih pergerakannya agak ini dipercepat. Iya. Coba satset dong. Oh pintu 8. Iya. Ya, ini pintu 8 ya. Di belakangnya control room. Supaya bisa langsung lihat kondisi pintu 8 ini view-nya bagus sekali loh. Ke Ya. tengah langsung. Bisa langsung melihat presiden dan presiden langsung bisa melihat Anda. Bisa tatap-tatapan langsung. Iya. Bisa saling jatuh cinta Anda. Ayo silakan teman-teman. Ya, sambil mengisi kita tes yel sekali lagi ya, supaya nggak lupa nih. Oke, kalau saya bilang relawan Jokowi, Bapak Ibu jawab ora kesusu ya. Kalau saya bilang Jokowi perintah, jawabannya gaspol ya. Oke. Kita tes. Ya. Relawan Jokowi. Waduh, Ya, sekarang. ora kesusu ya. Kita lihat ada pergerakan-pergerakan pasukan tak dikenal. Sekali lagi di tribun 6 dan tribun 8 ya. Masih kosong. Oke, kita yel lagi nih coba. Relawan Jokowi. Wah, mantap ini. Ini kalau mau menang pemilu tuh suaranya harus kayak gitu ya. Cocok? Tribun berapa nih? Ya oke lah kalian deh pokoknya ya. Sekali lagi kita tes ya. Relawan Jokowi. Ini. Jokowi perintah. Relawan Jokowi. Jokowi perintah. Mantap, gitu dong. Ini menang pemilu ini langsung kalau kayak gini caranya. Ya. Pada Bapak Presiden buruh udah datang. Ya.
Ini Tribun 9 top nih suaranya. Tribun 9 ya. Top. Ya, nah itu. Mau iya lagi nih? Capek. Oke, kita minta aja teman-teman ya, sekali lagi yang ini Tribun 8 masih banyak yang kosong. Tribun berapa lagi? 6. 6. Udah Ya. mending 6. Rakyat atau Puncak Musra yang berlokasi di Istora Senayan, Jakarta. Jadi hari ini rencananya nanti pukul 1 akan berlangsung penyerahan nama-nama dari calon wakil presiden, calon presiden dan calon wakil presiden yang direkomendasikan dari para pendukung musyawarah rakyat kepada Presiden Joko Widodo. Jadi nanti Presiden Joko Widodo juga akan hadir di Istora Senayan untuk menerima rekomendasi nama-nama capres dan cawapres dari para pendukungnya. Kemudian Presiden Jokowi juga akan memberikan petunjuk atau pandangannya terkait ihwal dari para nama-nama yang diberikan oleh para pendukungnya. Saat ini seperti yang Tribuners lihat di belakang saya, sudah ada pendukung dari relawan Jokowi, dari relawan Musra yang sudah hadir di lokasi karena sekitar 1 jam lagi acara puncaknya akan berlangsung, dan saat ini kita akan ngobrol langsung nih, udah ada spanduknya. Mungkin Tribuners bisa baca, ada relawan Jokowi, tunggu komando Jokowi. Nah saat ini kita mau ngobrol, mungkin saya masuk lewat tengah sini dulu ya Tribuners. Halo Ibu, Bapak, selamat siang. Selamat siang. Ibu dengan Ibu siapa? Saya Ibu Lilis Yuliarti. Ibu Lilis, Ibu pendukung dari relawan Jokowi dari mana? Saya pendukung relawan Jokowi dari Depok. Dari Depok. Jadi ini mempersiapkan spanduk ini Bu, udah berapa lama Bu? Kita sebetulnya nggak terlalu lama ya, karena Bapak Jokowi ngasih mandat ke Musro kan baru kurang lebih seminggu ini ya. Iya. Cuma kita untuk ini 3 hari. 3 hari ya Bu ya. Ini pilihan kata-katanya kenapa relawan Jokowi tunggu komando Jokowi? Ya kita memang nanti nunggu komando dari Pak Jokowi. Dia mau ngusung, sebetulnya kan udah dari PDIP udah ngusung Pak Ganjar Pranowo. Iya. Tinggal kita nanti nunggu wakil presidennya aja. Nanti mungkin insya Allah mau diumumin di hari ini ya Bu hari ya? ini untuk wakil presidennya. Oke, berarti kemarin sempat ikut musra-musra sebelumnya yang udah dilaksanakan ya Bu ya? Sudah. Rekomendasi dari Ibu dari wilayah Depok mengajukan namanya siapa Bu? Kita mengajukan Pak Ganjar. Pak Ganjar. Betul. Berarti sesuai sama yang PDIP PDIP usung ya Bu ya? usung, betul sesuai. Karena kita sudah lama ikut PDIP, jadi kita ngikutin komandan Oke, PDIP. siap Bu Lili. Saya mau Siap. beralih ke Bapak sebelah saya dulu Bu. Monggo. Ada Bapak siapa Pak? Bapak Dukri. Pak Badrukri. Iya. Sama dari Depok juga Saya Pak? mah dari Depok. Dari Depok. Oke, spanduknya juga masih sama ya, sama-sama ya. mendukung Jokowi. Nunggu komando Nunggu sama Pak komando. Presiden. Siap. Bapak juga Bapak siapa? Ya, saya dari Depok. Jawa. Oh, dari Jawa. Jawa nyawiji derek Pak Jokowi. Oke, siap Pak. Berarti rekomendasinya kalau kemarin pas di Musra mencalonkannya nama siapa Pak?
Pak Ganjar Pranowo. Pak Ganjar Pranowo ya. Oke, siap Bapak. Ini mau langsung masuk ke dalam ya Pak ya, untuk menyaksikan langsung penyerahan nama-nama yang udah Bapak Ibu pilih gitu ya. Kebetulan nanti kita bawa bendera, kita nunggu Bapak Presiden Jokowi datang, jadi kita sementara spanduk kita taruh di sini dulu. Oke. Habis nanti kalau Bapak sudah datang, terus masuk, baru kita nunggu instruksi dari panitia mau dikemanain kita atau boleh masuk atau masih di sini. Gitu Oke, berarti ini pertama kalinya ketemu sama Pak Jokowi ya Bu ya? Kalau saya relawan setia dari tahun kemarin sampai 2 kali ya periode ini kita satu komando Pak Jokowi. Oke. Kebetulan kita satu kampung dari Solo, tetangga. Pak Jokowi is the best. Kita komando kelanjutannya Presiden. Kalau dari kami Pak Ganjar Pranowo. Lagi Jawa Nyawiji, derek Pak Jokowi. Oke. Siap. Terima kasih Bu Bapak. Sama-sama. Ya, Tribuners tadi Tribuners sudah lihat ya bagaimana dukungan dari para relawan Jokowi yang hadir di Istora Senayan. Nanti kita akan memberikan informasi selanjutnya terkait para pendukung yang berdatangan ke sini. Kami juga masih menunggu kedatangan dari Presiden Jokowi yang akan hadir di Puncak Musra. Mau ketemu Pak Jokowi? Siapa yang mau ketemu Pak Jokowi? Gitu dong. Makanya kita coba yel-yel, oke? Siang ini yel-yel ke 275 yang kita lakukan pada siang hari ini. Relawan Jokowi. Kurang. Relawan Jokowi. Oke, Jokowi perintah. Jokowi perintah. Relawan Jokowi. Relawan Jokowi. Relawan Jokowi. Wih, mantap. Jokowi perintah. Jokowi perintah. Re, ini jangan sampai kita nanti gamenya lu suara lu habis ini, Re. Gak apa-apa juga. Ya. Mantap ya. Apa? Apa? Oh ya. Aku dengar tapi aku nggak bisa mengartikulasikan omonganmu ke hadirin dan hadirat ya. Bahasa Indonesia coba. Iya. Itulah. Dari Solo ya Bapak Ibu ya? Solo, Jawa Tengah apa Sulawesi? Sulawesi. Oh, Jawa Tengah, siap. Ya, kita sudah habis bahan lawakan kita. Kita sapa lagi, ada teman-teman, ada di sana, ada macam-macam lah ya, ada yang tentu saja organisasi-organisasi relawan ada 17 Ya. yang nanti akan sama-sama menyerahkan hasil musra yang telah berlangsung di 27 kota plus luar negeri dan berlangsung sejak tanggal 28 Agustus 2022 Di Bandung ya. di Bandung ya, betul, di mana acara itu dibuka oleh Pak Presiden juga ya. Ya. Dan hari ini kita akan menyerahkan hasil musra yang melibatkan sekitar 67.000 pemilih yang memilih secara e-voting gitu. Jadi atau electronic vote. Jadi sekitar 67.000 pemilih di 27 kota plus luar negeri telah menyatakan pilihannya siapa kira-kira kandidat presiden dan wakil presiden yang mereka harapkan. Ya, dan selain nama-nama calon presiden dan wakil presiden, di dalam acara itu juga dibicarakan program-program kebangsaan ya, dan juga kriteria kepemimpinan nasional. Dan ini sudah melibatkan banyak orang, melibatkan banyak akademisi, pakar dan tokoh-tokoh di tingkat lokal di berbagai macam daerah. Betul sekali. Kita nantikan saja dan kita nanti akan sudah tahu hasilnya ya, capres dan cawapresnya sudah tahu sebenarnya dan nanti akan diserahkan langsung kepada Bapak Presiden. Dan memang musra ini di 27 kota dilaksanakan sejak Agustus 2022 itu setiap hasilnya itu pasti dilaporkan kepada Bapak Presiden, Rey. Betul, ya. Sebagaimana
Oke. Silakan Bapak Ibu yang baru tiba ke Tribun 3 itu masih mantap Pak, masih Ya. banyak yang kosong. Tribun 3. Silakan diarahkan. Ya. Tribun 3 nih masih kosong. Oke, mohon diarahkan ke Tribun 3 teman-teman. Betul, udah mulai terisi semua Ri ya. Ya, udah mulai Alhamdulillah penuh, ya. Ya. Ya nih. Ini menunjukkan betapa antusiasnya rakyat bermusyawarah. Mantap. Ya. Apa Bu? Oh ini karena cinta capres-capresnya apa cinta Pak Jokowi nih pada kumpul nih? Oh. Masih sayang sama Pak Jokowi ya. Saya mau wawancara Ibu tapi nggak boleh sama ini. Ya. Ngomong aja langsung. Bu, Oke. bentar. Di atas pintu 11. Mana 11 nih? Hai 11. Oke. Kurang keras. Kamu lebih Nah. Iya, satu komando. Ya. Oke, yang 11 ya diisi. Ini habis bahan kita nih, Ri. Ini nggak ada yang mau kita ajak talk show nih. Ya. Iya. Ya, Anda harus rasakan jadi kami ya. Kami sih kreatif. Cuma kalau dibawa tekanan gini agak susah juga. Masa kita wawancara pas pampres hari ini? Nggak mungkin kan? Tapi baik-baik kok. Baik-baik. Senyum, Ya. iya. Senyum tadi. Top emang. Benar. Oke. Udah penuh semua kayaknya ya. Iya, ingat ya. Jadi Bapak Ibu, ini adalah puncak musra, puncak musyawarah rakyat Indonesia. Kita harus semangat dan kita harus tunjukkan kepada halayak, kepada Indonesia bahwa rakyat Indonesia bisa bermusyawarah, bisa menentukan pilihannya, bisa menyampaikan aspirasinya. Karena musra adalah instrumen berdemokrasi. Musra adalah forum rakyat bersuara. Musra adalah 100% pilihan rakyat. Iya. Karena Tepuk tangan dulu Musra. Tepuk tangan untuk musra dong, tepuk tangan. Udah pada makan belum sih? Udah kan? Mantap. Ya. Pendukung siapa Anda nih? Belum makan ya? Kalau belum, tolong capres-capresnya diurusi ya. Kalau belum cari Bang Panel aja. Oke. Kita persiapan, saya mohon tim yang bertugas untuk bisa bersiap-siap. Sesaat lagi acara segera akan kita mulai. Ya. Saya minta semangatnya, mana semangatnya, tepuk tangannya mana untuk kita semua. Sesaat lagi kita akan mulai. Oke, Bapak Ibu, para hadirin semua, Bapak Ibu kita sambut kehadiran Presiden Republik Indonesia. Hadirin dimohon untuk berdiri dan melambaikan benderanya.
Jokowi, 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 Jokowi. Jokowi, 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 Jokowi. Jokowi, Jokowi, Jokowi. Jokowi, 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 Jokowi. Ayo sama-sama. Jokowi, Jokowi. Ya, kita ucapkan selamat datang di arena Puncak Musra kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Mana suaranya untuk Pak Jokowi? Yeay. Relawan Jokowi. Orang kesusu. Jokowi perintah. Gaspol. Relawan Jokowi. Orang kesusu. Jokowi perintah. Gaspol. Indonesia merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam
Jokowi, 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 Jokowi. Ayo semangat semua, Jokowi. Suarakan suara kita. Jokowi, Jokowi, Jokowi. Inilah Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, Pak Jokowi yang sudah hadir di tengah-tengah kita, mau menyempatkan waktunya bertemu, mendengarkan suara, mendengarkan aspirasi kita semua yang hadir di Musra pada siang hari ini di Istora Senayan. Dan acara Musra sudah diadakan di seluruh pelosok negeri, dari tempat terdepan, terluar, dan terjauh untuk menjaring aspirasi rakyat, menghadirkan kepemimpinan terbaik dan melanjutkan kepemimpinan nasional untuk di masa depan. Betul sekali. Kita menanti Pak Presiden Jokowi masih bersalaman, bertemu, dan membagi aura energinya kepada kita semua yang hadir di Puncak Musra pada siang hari ini. Relawan Jokowi. Oke. Kami mohon kepada Bapak Ibu untuk bisa kembali ke tempat duduknya. Agar acara segera kita mulai. Betul, dan beri kesempatan Pak Jokowi untuk hadir di tengah kita, duduk dan mengikuti jalannya acara. Foto-foto biar nanti saja, supaya kita bisa segera mulai dan kita akan lihat apa sambutan dan arahan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Kita pengen tahu apa arahan Pak Jokowi. Kami mohon kepada Bapak Ibu untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, kami mohon sekali lagi dibantu oleh teman-teman panitia. Bapak Ibu, para hadirin, kami mohon untuk berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu, para hadirin sekalian, selamat siang, selamat datang. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Musra pada siang hari ini?
Termasuk tepuk tangan untuk tarian rampak beduk dari Banten yang tadi sudah menyambut kehadiran Bapak Presiden di tengah-tengah kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang kami ucapkan kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Selamat datang Pak Jokowi, selamat datang di rumah kita di puncak Musyawarah Rakyat Indonesia. Kenapa musra kali ini Pak Jokowi, puncak musra kali ini itu sangat spesial, karena apa Ri? Karena musra adalah forum rakyat bersuara, musra adalah instrumen berdemokrasi, dan musra adalah 100% pilihan rakyat. Wih, hebat, Ya. tepuk tangan untuk musra. Tapi kok bisa hafal gitu ya kamu? Ada tulisannya di atas itu tuh semua. Oh iya. Bang Muni udah siapkan tuh. Ya, jadi udah bisa ini ya, buat kepean. Ya, Bapak, Ibu, ada pepatah Madura yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya, pertama-tama kita ingin mengenalkan dulu diri kita. Saya Budi. Dan saya Ari. Ya, kalau digabung kita Budi Ari. Ya, tanpa Setiadi ya. Ya. Lanjut, Bapak Ibu, kita mengawali acara pada siang hari ini. Kita akan mendengarkan laporan dari Dewan Pengarah Musra, Bapak Andi Gani Nenawea. Kepada Bapak Andi Gani kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kita semua. Yang saya hormati Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi, tepuk tangan buat Pak Jokowi. Seluruh tamu undangan yang hadir, seluruh peserta musra yang saya cintai. Bapak Presiden, musra telah menjaring 3 calon presiden. Yang pertama Mas Ganjar Pranowo, yang juga Capres PDI Perjuangan. Kedua Pak Prabowo Subianto, Ketua Umum Gerindra. Pak Airlangga Hartarto, Ketua Umum Golkar. Dan Cawapres terjaring 4 nama. Pak Mahfud MD, Pak Arsyad Rashid, yang juga Ketua Umum Kadin, Pak Muldoko, Pak Sandiaga Uno. Semua ini adalah putra terbaik bangsa, Bapak. Kami relawan Jokowi akan setia sampai akhir menjaga Bapak. Kami menunggu arahan Bapak. Kapal besar relawan akan dilabuhkan kemana dukungannya. Pejah gesang derek Jokowi. Terima kasih. Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Hidup Jokowi! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Terima kasih kepada Bapak Andi Gani, Dewan Pengarah Musra. Ya, itu tadi sambutan atau laporan dari Ketua Dewan Pengarah Musra, Bapak Andi Gani Nenawea. Ketua Dewan Pengarah Musra ini kalau musranya mau diarahkan Pak ya. Selanjutnya, kita akan mendengarkan sambutan dari penanggung jawab musra, Bapak Budi Ari Setiadi. Pada Bapak Budi Ari Setiadi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat siang. Yang saya hormati, kita banggakan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Mohon maaf, kita ada yel-yelnya ya kan? Kalau saya sebut Jokowi, apa jawabannya? Jokowi! Jokowi! Kurang keras, Jokowi! Jadi Jokowi satu komando. Yang saya hormati seluruh One Team Press, Pak Gubernur, Pak Wakil Ketua MPR dan teman-teman yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi Musyawarah Rakyat Indonesia ini adalah perintah Pak Presiden Joko Widodo bahwa kita harus mendengar dan menyerap aspirasi rakyat. Musyawarah itu berasal dari kata suara yang artinya perundingan, kesepakatan.
Karena negara ini berdiri karena ada musyawarah. Dan Pancasila telah mengamanatkan kepada kita bahwa dalam bermusyawarah itu harus ada hikmat dan kebijaksanaan. Karena dalam hikmat dan kebijaksanaan itu kita sadar bahwa kita berbeda. Tetapi juga kita sadar bahwa kita harus bersatu. Jadi sesadar-sadarnya kita berbeda, sesadar-sadarnya pula kita harus bersatu. Karena itulah musyawarah menjadi ciri khas utama bangsa Indonesia. Musyawarah mengisyaratkan adanya prasangka baik, bukan a priori. Karena dalam musyawarah kita menghormati perbedaan dan sekaligus merayakan persatuan kita bersama. Bapak Presiden dan saudara-saudara sekalian, musyawarah rakyat adalah momentum partisipasi rakyat. Karena tanpa partisipasi rakyat, demokrasi tidak berarti apa-apa. Sekali lagi, inilah puncak musrah, dan kita sangat bersyukur bahwa Pak Jokowi dalam 9 tahun terakhir ini telah mengajarkan hal yang sangat penting buat kita semua. Bahwa cara terbaik mencintai negara ini, cara terbaik mencintai bangsa ini, cara terbaik mencintai Indonesia adalah dengan mencintai rakyatnya. Karena itulah seluruh Indonesia menunggu Pak Jokowi akan memberikan komando hari ini. Bukan hanya masyarakat Indonesia, tapi seluruh dunia memantaunya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berharap hari ini ada komando dari Pak Jokowi. Kalau nggak ada, ya sabar, ya. Ojo ke susu. Terima kasih. Yang pasti kita berharap bahwa musyawarah rakyat ini bisa menjadi tradisi baru dalam politik di Indonesia. Dan ini adalah legasi terpenting dari pemerintahan Jokowi dalam hal merawat demokrasi dan menumbuhkan demokrasi yang sehat dan berkualitas. Saya pikir begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jokowi, satu komando. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Budi Aristiadi. Baik Bapak Ibu para hadirin sekalian, musrah sendiri sudah berlangsung sejak Agustus 2022 di 27 kota melibatkan 67.000 lebih voters yang memilih melalui e-voting. Dan kita akan mengajak Bapak Ibu para hadirin, terutama Bapak Presiden dan para hadirin untuk menyaksikan sebuah penampilan video perjalanan musrah selama ini sekaligus testimoni dari para kandidat pilihan musrah. Berikut kita lihat video berikut ini. Saudara-saudari yang saya banggakan, sejalan dengan inisiatif musyawarah rakyat atau musrah yang dilakukan oleh para pendukung Bapak Presiden Joko Widodo, kami Partai Golongan Karya memandang perlu untuk membahas secara luas dengan masyarakat tentang agenda nasional mendatang. Maka penting bagi kita untuk mengetahui lebih dahulu apa saja harapan dan aspirasi itu dan siapa pemimpin yang mampu mewujudkannya. Musyawarah rakyat, seperti kata Presiden Joko Widodo, adalah instrumen demokrasi rakyat. Karena itu, kami telah mencatat hasil-hasil musrah dari provinsi ke provinsi. Musrah menjadi catatan penting dalam mengejar pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan menguntungkan seluruh lapisan masyarakat.
Saya berterima kasih dan bergembira karena relawan Jokowi telah memberi pembanding dan menunjukkan cermin dan cara lain untuk mengetahui pandangan masyarakat di samping cara-cara lain yang mungkin sudah banyak dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat yang lain. Semoga musrah ini dapat menjadi instrumen untuk menciptakan pemimpin-pemimpin yang dicintai dan dekat dengan rakyat. Musrah adalah instrumen berdemokrasi. Dan kita harapkan musrah bisa memunculkan pemimpin-pemimpin yang dicintai rakyat. Pemimpin-pemimpin yang mau dekat dengan rakyat. Pemimpin-pemimpin yang mau turun ke bawah. Tidak hanya duduk enak di istana. Musrah adalah forumnya akar rumput. Musrah adalah forumnya rakyat untuk ikut bersuara. Bapak Ibu, berikan tepuk tangan yang meriah untuk perjalanan Musyawarah Rakyat Indonesia. Dan kini tiba waktunya untuk kita bersama-sama menyerahkan hasil musrah kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo yang akan diserahkan hasilnya oleh Ketua Panitia Musrah Bapak Panel Barus dengan didampingi oleh penanggung jawab musrah Bapak Budi Aris Setiadi dan Dewan Pengarah Musrah Bapak Andi Gani Nenawea serta seluruh ketua organisasi relawan Jokowi inisiator musrah. Kami persilakan kepada Bapak dan Ibu untuk bersiap di atas panggung. Dan selanjutnya mohon berkenan
Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, untuk bisa ke atas panggung menerima hasil musrah. Bapak Presiden, Bapak Jokowi berkenan untuk tetap di atas panggung untuk memberikan arahannya. Ketua relawan kami persilakan untuk kembali ke tempat. Baik, dan Bapak Ibu selanjutnya kita akan simak bersama sambutan dan arahan politik dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Wantimpres beserta seluruh anggota dan pimpinan Wantimpres yang hadir di sini Bapak Wiranto, Bapak Sidarto, Ibu Putri. Yang saya hormati Ketua dan seluruh jajaran pengurus dari organ-organ relawan yang hadir pada siang hari ini. Selamat siang. Yang saya hormati Dewan Pengarah, Bapak Andi Gani, penanggung jawab Musra, Bapak Butiari, Ketua OC, Bapak Panel Barus, yang saya hormati Gubernur DKI Jakarta, Bapak Heru Budi, yang saya hormati ketua partai dan sekjen partai yang hadir, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan, seluruh relawan Jokowi. Biar adil, saya nengok ke sana gantian. Selamat siang. Selamat siang semuanya. Hari ini adalah puncaknya musrah, puncak musyawarah rakyat Indonesia. Saya ingat dulu pertama kali diadakan di Bandung di bulan Agustus tahun 2022. Dan saya hadir saat itu. Dan saya tahu motivasi apa diadakannya musrah ini. Karena sudah dilakukan 29 kali di lokasi provinsi-provinsi yang berbeda dan bahkan sekali di Hong Kong. Saya sangat mengapresiasi, saya sangat menghargai upaya ini. Saya tahu saudara-saudara semuanya ingin merawat demokrasi di akar rumput. Kita ini ingin merawat demokrasi di akar rumput. Bukan di elit, tapi di akar rumput.
Saya tahu saudara-saudara semuanya ingin menyerap aspirasi rakyat, benar. Siapa sih yang diinginkan rakyat? Jangan sampai keliru. Dan saya tahu saudara-saudara ingin mencari, ingin menemukan capres dan cawapres yang benar dan tepat. Karena yang kita dengarkan adalah suara rakyat, suara akar rumput, bukan suara elit. Kenapa ini dilakukan? Kenapa musrah ini dilakukan? Karena kita semuanya cinta negara ini. Karena kita semuanya cinta bangsa ini. Jadi kalau capek-capek 29 kali dari provinsi ini pindah ke provinsi ini, pindah ke provinsi ini, pindah ke provinsi ini, pindah ke provinsi ini, ke Hong Kong. Kenapa capek-capek? Ya karena tadi. Benar? Oleh sebab itu sekali lagi saya sangat menghargai, saya sangat mengapresiasi kegiatan musrah yang dilakukan oleh para relawan Jokowi ini. Saya kembali menengok ke sana. Agak miring sedikit. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, negara ini adalah negara besar. Negara ini adalah negara besar. Bangsa ini adalah bangsa besar. Penduduk kita sekarang sudah 280 juta, kurang lebih. Ini negara besar, ini bangsa besar. Dan rakyat kita, rakyat Indonesia butuh pemimpin yang tepat, butuh pemimpin yang benar, yang dekat dengan rakyat, yang paham hati rakyat, yang tahu kebutuhan rakyat, yang mau bekerja keras untuk rakyat. Itu yang dibutuhkan. Dan pemberani, yang berani, pemberani demi rakyat. Rakyat butuh pemimpin yang paham, yang ngerti bagaimana memajukan negara ini. Karena pemimpin itu harus paham dan tahu potensi serta kekuatan negara ini, kekuatan bangsa ini apa. Dia harus ngerti, dia harus tahu. Dan pemimpin itu harus tahu dan paham bagaimana memajukan negara ini, dari sisi mana. Dan mampu memanfaatkan peluang yang ada. Bukan rutinitas, bukan rutinitas. Bukan hanya duduk di istana dan rutinitas.
Bukan hanya duduk di istana dan tanda tangan, bukan itu. Dia harus tahu bagaimana membangun sebuah strategi negara, strategi ekonomi, strategi politiknya harus ada semuanya. Karena kita berhadapan dengan negara-negara lain, karena kita bersaing dengan negara-negara lain, kita berkompetisi dengan negara-negara lain. Dan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, peluang kita menjadi negara maju, peluang kita menjadi negara maju itu ada dalam 13 tahun ke depan. Ini disampaikan oleh para pakar dalam negeri maupun luar. Kesempatan kita itu hanya ada di 13 tahun ke depan ini. Karena bonus demografi kita akan muncul di tahun 30-an. Dan dalam sejarah peradaban negara-negara yang saya lihat, memang kesempatannya hanya sekali. Kesempatannya hanya sekali dalam sejarah sebuah peradaban bangsa. Begitu kita keliru memilih pemimpin yang tepat untuk 13 tahun ke depan, hilanglah kesempatan untuk menjadi negara maju. Hati-hati mengenai ini. Hati-hati. Sejarah, saya pelajari, sejarah di Amerika Latin, tahun 50-an, tahun 60-an, tahun 70-an, mereka sudah berada di posisi negara berkembang. Sudah masuk ke middle income. Tapi sudah 60 tahun, sudah 50 tahun, mereka tetap menjadi negara berkembang. Karena apa? Tidak bisa memanfaatkan peluang yang ada saat itu. Dan mengejarnya lagi sudah tidak ada kesempatan lagi. Ini juga akan terjadi di negara kita. Begitu kita tidak bisa memanfaatkan waktu 13 tahun ini, ada yang namanya bonus demografi, dan kita tidak bisa memanfaatkan. Kita akan menjadi negara berkembang terus. Karena kesempatan itu tidak akan muncul dua kali dalam sejarah sebuah peradaban negara. Oleh sebab itu, sekali lagi, memilih pemimpin di tahun 2024 ini sangat krusial, sangat penting sekali, harus tepat dan benar. Oleh sebab itu saya bolak-balik menyampaikan, jangan gerusa-gerusu, jangan tergesa-gesa, karena begitu keliru kita tidak bisa minta kembali lagi, nggak bisa. Sekali lagi, dan sekarang kita tahu keadaan dunia, ketidakpastian global, sampai diperkirakan sampai 5–10 tahun yang akan datang, itu akan masih terjadi. Sehingga sekali lagi, nahkodanya itu harus nahkoda yang pemberani, berani mengambil risiko untuk kepentingan negara ini, untuk kepentingan bangsa ini.
Kita tahu. Kita tahu. Kita tahu. Kita tahu. Indonesia, negara kita ini memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, sangat besar. Bukan hanya urusan tambang, bukan hanya bahan-bahan mineral, tambang, bukan. Produk sumber daya alam laut sangat melimpah. Komoditas pertanian, komoditas perkebunan juga semuanya melimpah. Tetapi bertahun-tahun selalu kita ekspor dalam bentuk bahan mentah. Ini kekeliruan yang tidak boleh kita ulang lagi. Pemimpin yang akan datang harus berani mengindustrikan bahan-bahan mentah itu. Sehingga hilirisasi itu harus dilakukan apapun resikonya. Sekarang kita baru digugat oleh Uni Eropa. Baru satu urusan saja. Nikel digugat. Pada bahan mineral kita, bahan tambang kita bukan hanya nikel, ada tembaga, ada timah, ada batu bara, ada boksit. Apakah kita mau berhenti karena digugat Uni Eropa? Kalau pemimpinnya tidak berani, pasti mundur minta ampun. Digugat mundur langsung minta ampun. Ya itu enggak, jangan bermimpi negara ini menjadi negara maju. Itu baru bahan satu saja. Belum nanti sumber daya alam laut, belum nanti komoditas perkebunan, belum nanti komoditas perkebunan bukan juga hanya satu, bukan hanya kelapa sawit, ada kopi, ada kakao, ada banyak minyak atsiri, banyak sekali yang masih bisa menjadi sebuah potensi dan kekuatan kita. Dan yang kita harapkan adalah semua nilai tambah itu ada di dalam negeri. Kalau bangsa kita, kalau kita belum bisa mengolah sendiri, mengindustrikan belum bisa, ya cari partner dari luar, enggak apa-apa. Negara itu yang paling penting, negara itu bisa mendapatkan pajak dari situ. Negara bisa mendapatkan PPh, mendapatkan PPN, dari ekspor, biaya ekspor, dari PNBP penerimaan negara bukan pajak, bisa mendapatkan dari situ. Kalau mentahan kita hanya dapat apa? Dan yang paling penting satu, bisa membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya untuk negara ini. Tapi kalau digugat nggak berani. Kalau digugat melempem. Ya nggak akan sampai kita menjadi negara maju. Jangan, sekali lagi, saya nanti akan titip kepada pemimpin berikut. Jangan takut digugat oleh negara manapun. Kalau digugat ya cari pengacara, cari lawyer yang terbaik agar gugatan kita menang. Tapi tahun kemarin, gugatan kita kalah. Kalah pun juga saya sampaikan kepada para menteri, tidak boleh mundur. Naik banding, saya minta naik banding, udah naik banding. Sambil industrinya diselesaikan. Begitu nanti gugakannya rampung, industrinya udah rampung. Artinya sudah bisa mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi
Itu yang namanya strategi negara, ya seperti itu, bukan rutinitas. Belok lagi. Oleh sebab itu, sekali lagi, ke depan negara ini butuh kepemimpinan yang kuat. Oleh sebab itu, ke depan negara ini butuh kepemimpinan yang kuat dan mampu menghadapi ketidakpastian dunia, mampu menghadapi ketidakpastian global. Setuju? Kita butuh kepemimpinan yang kuat, setuju? Itu yang baru saya usahakan. Oleh sebab itu, kepemimpinan yang kuat itu dibutuhkan, yang memiliki komitmen yang kuat untuk anti korupsi, yang memiliki komitmen